Itu cerita apa sih Gurunda? Mohon maaf Gurunda. Kayak ya gitulah. Iya, jadi kalau kita tanya tentang Amsal 7 itu kepada teman Kristen, mereka akan mengatakan bahwasanya kitab mereka itu adalah kitab yang jujur, tidak ada yang ditutupi. Itu alasannya, sehingga hal-hal seperti itu pun diuraikan di dalam Perjanjian Lama. Tapi kalau kita tanya kepada teman-teman Yahudi, mereka mengatakan ya itu bukan kitab kami. Kitab kami itu adalah dalam bahasa kami, bukan bahasa Septuaginta. Kalau Septuaginta itu kan hanya bahasa terjemahan yang dituliskan secara Assalamualaikum lengkap itu warahmatullahi di wabarakatuh. abad keempat gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sedangkan yang digunakan oleh teman-teman Kristen itu kan terjemahan dari Septuaginta, baik itu dari Codex Vaticanus maupun Sinaiticus, yang kemudian menurut mereka dituliskan sejarah penyusunannya itu 300 sampai 100 sebelum Masehi. Gitu. Mereka tidak mengakui kalau Amsal 17 seperti itu terjemahannya. Oke Gurunda, ini satu ayat lagi Gurunda, satu ayat lagi. Siap. Gurunda bisa jelasin Yohanes 13 ayat 13 nggak Gurunda? Itu bikin saya bingung tuh di situ. Iya, Yohanes 13 nomor 13 itu ada kata kurios di sana. Di situ tidak ada satupun kata theos. Ya. Ketika kemudian Yesus disebut guru dan Tuhan, Tuhan yang dimaksud di situ dalam bahasa Yunaninya itu kurios. Sedangkan kurios itu sendiri ya Tuhan atau junjungan, bukan dalam ranah pencipta langit dan bumi, tetapi dia adalah seperti tuan tanah, majikan, kayak gitulah. Bukan, tidak ada hubungannya dengan ketuhanan. Ini kurios. Sedangkan ketika dia masuk ke Indonesia, di dalam bahasa Indonesia, maka seketika orang menelaah, teman-teman Kristen menelaah, oh Tuhan berarti Tuhan gitu. Padahal original teksnya itu adalah kurios. Kurios itu Tuhan. Berbeda deh kalau di dalam bahasa. Brother, saya mau tambah 1 menit, Brother Zuma. Itu dalam kurios, silakan, itu dalam artinya dalam bahasa Inggris untuk hormat. Dan seperti Nabi, itu untuk hormat, brother. Jazak. Oh, makasih. Makasih akhirnya kepecah juga tuh di Yohanes 13 ayat 13 itu. Ya, untuk mematahkan itu bisa menggunakan 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia, baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ini tidak ada satupun poin yang kemudian sampai kepada posisi Yesus. Meskipun Yesus itu dipanggil Lord atau dipanggil Tuan atau dipanggil Kurios, tidak akan sampai pada posisi ini. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Yesus sendiri dikena maut kan, mati dia. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Yesus itu terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Yesus bukan hanya dilihat, bahkan dibunuh. Dan memang manusia tidak dapat melihat. Faktanya Yesus dilihat, diplototin. Baginya lah hormat. Yesus bagaimana mungkin dikatakan hormat sementara dia mati dalam keadaan terkutuk. Malah dengan tega mengambil Yesaya 53 sebagai cerminan orang hina, sebagai nubuatan. Kemudian kuasa yang kekal. Yesus tidak memiliki kuasa apa-apa. Oleh karena itulah kemudian ketika dikatakan akulah guru dan Tuhan, ketika dikatakan akulah guru dan Tuhan, tapi faktanya tidak bisa duduk di 1 Timotius 6 nomor 16, berarti Tuhan di sini jelas dia hanya seorang guru atau pemimpin atau penghulu atau ceritanya pembimbing gitu, bukan Tuhan sama sekali. Demikian. Oke, terima kasih Gurunda Juma. Akhirnya kejawab dan kepecah juga Gurunda. Insyaallah. Ya. Terima kasih Bang Kokoh ya. Baik, sesuai dengan tema Gurunda, jadi kita ini akan bincang-bincang dengan Bunda Hesti
seputar bincang. kenapa dia bisa Cerita mualaf. ya cerita kenapa dia bisa sampai mualaf. Oh, mau kesaksian. Sambil ini banyak nih Oten yang naik, nanti Bunda dulu ya. Bunda dulu cerita, ini Pak Leonardo sama Veronica nanti dulu ya. Silakan Bunda. Gimana Bunda sama Gurunda, silakan. Kita udah cabut. Enggak, ini saya mau ngomong bentar. Oh iya, silakan Pak Andi. Ini tadi Kak Julius nih nganterin Rafa kan yang kemarin juga disalatkan oleh Bang Juma. Iya Bang. Sana ya? Iya. Tadi ketemu dengan orang tuanya. Terjadi ada sedikit insiden lah. Orang tuanya itu sepertinya belum mau menerima anaknya memeluk Islam. Tapi lama kelamaan akhirnya ibunya luluh. Yang penting anak saya bertanggung jawab. Papanya nih yang problem nih. Itu sih. Untuk kisahnya bagaimana papanya, ya nanti setelah papanya datang. Karena papanya lagi di laut gitu sih. Agak seru tadi. Videonya ada sama kami, nanti kami siarkan. Oke, lanjut. Itu yang ngomong siapa sih? Yang ngomong ini orang lah, masa monyet? Enggak, maksudnya suara dari mana? Saudari mana ya? Suara dari langit. Dari langit. Oke, Lanjut. saya cerita ya. Jadi saya itu dulu agama saya Kristen Protestan. Dan saya tuh dulu dari HKBP pindah ke karismatik. Dan selama saya Kristen, saya lulusan TDRK ya, training dasar rohani Kristen, itu ada sertifikatnya ya di Medan ya. Nah, saya masuk juga ke training pelayanan, tapi training pelayanan saya separuh jalan karena Allah ngasih saya hidayah, kita bilangnya itu, kasih saya jodoh. Nah, jadi saya itu bertemu dengan seorang pria tampan di masa saya muda. Saya mengaguminya, saya cinta sama dia, sampai akhirnya memutuskan menikah. Nah, pria ini beragama Islam. Nah, Masya Allah. Syukran. saya tanya, kalau menikah itu gimana nanti anaknya? Ya kalau kita menikah beda agama ya nggak bisa. Anakmu nanti, kita bagian nggak nikah, kita zina namanya. Ya anakmu nanti dibilang anak zina. Sampai akhirnya saya bilang, oke lah, saya masuk Islam. Nah, saya masuk Islam karena saya menikah waktu itu. Bucin lah, kita bilangnya budak cinta. Karena saya mencintai seseorang. Nah, kan orang tua nggak setuju ya. Orang tua nggak setuju. Saya ke rumah orang tua, kena marah. Ke rumah kakak kena marah. Akhirnya saya menikah diam-diam. Dan ternyata saya baru tahu juga, di Islam itu, saya juga nggak butuh, nggak butuh, ya direstu nggak direstu ya. Maksudnya nggak gini, mana harus dibilang. Nggak butuh restu di situ, maksudnya saya pakai wali hakim saya harus agama Islam gitu, bukan Kristen. Bapak saya kan Kristen, abang saya Kristen. Sampai akhirnya saya mencari wali nikah, saya menikah, dan seiring berjalannya waktu pernikahan saya cuma bertahan di 4 tahun. Saya berpisah. Tapi di dalam pernikahan itu, saya tidak pernah diajarkan menjadi istri yang pernah diajarkan bagaimana agama Islam itu, dan tidak pernah diajarkan cerita-cerita nabi-nabi. Nah, setelah saya janda baru saya belajar. Yang membuat saya jatuh cinta sebenarnya sama Islam itu di Yohanes 14 ayat 6. Di situ yang membuat saya kaget. Di mana tertulis dikatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, di situ aku baru berpikir, itu 2 orang dong. Berarti selama ini aku menyembah 2 orang dong. Kok ada Tuhan, kok ada Yesus, kok ada Bapa. Nah, setelah itu saya baca lagi di Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari di Gunung Sinai. Hati saya tuh bertanya, kok Yesus berpuasa, kok Tuhan berpuasa sih? Kan Tuhan. Kan sudah jelas dibilang Tuhan itu gak lapar, gak makan, gak haus. Kok dia bisa berpuasa gitu. Nah, karena kata-kata itulah yang saya baca, sehingga saya memutuskan saya belajar sholat. Saya belajar sholat waktu saya agama Islam pertama kali. Tapi saya tidak sholat waktu itu, karena tidak diajarkan oleh suami. Nah, setelah janda, saya baru belajar sholat. Saya baru baca-baca kitab. Dan
Yang membuat saya tertarik itu saya buka kisahnya Nabi Sulaiman, di mana di Kristen tidak ada menceritakan Nabi Sulaiman, dan kisahnya Khadijah, karena mantan saya itu dulu cerita poligami, dan ternyata dijelaskan dalam bukunya Khadijah itu Nabi Muhammad tidak poligami waktu Khadijah istrinya, dan saya membaca kisah daripada Nabi Muhammad. Nah, sebenarnya awalnya Islam itu ya, awalnya saya menjalankan Islam itu sulit dan malas. Malasnya di mana? Sikit-sikit wudhu gitu. Udah itu jam itu kayaknya cepet banget. Baru jam 12 udah sholat. Nanti jam 3 sholat lagi. Itu sebenarnya itu yang membuat aku malas pertama kali masuk Islam itu malas. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata di situ aku berpikir, ya juga sih, kita kan menyembah Tuhan. Kalau menyembah Tuhan itu kan harus suci, harus bersih. Dan menyembah Tuhan juga gak perlu bernyanyi-nyanyi, gak perlu teriak-teriak. Itu benar-benar Masya Allah. Dan sampai hari ini saya masih bertahan di Islam saya, walaupun perjalanan hidup yang saya hadapin itu sangat sulit. Dan saya tidak pernah menyesali perceraian saya, tidak pernah menyesali pernikahan saya dulu, walaupun ditentang orang tua. Yang pasti sampai mati insya Allah agama ini aku pegang. Udah sampai situ aja. Bingung juga ceritanya gimana lagi. Ya mungkin Guru Nda mau menanggapi. Iya, bukan menanggapi, saya cuma mau bertanya gitu. Kalau Ukhti sekarang ini menjadi seorang muslimah ya, saya ingin tahu kira-kira ajaran sebelum menjadi seorang muslimah ini seperti apa pandangannya, dan kekeliruan apa yang kemudian sangat-sangat mencolok di agama sebelumnya. Mungkin bisa dijelaskan. Dalam ibadah itu kalau ingat itu lucu ya. Saya tuh pakai jas, astagfirullahaladzim, style jas, membawa tas yang cantik ya kan, dengan gaya kewanitaan, pergi ibadah ya kan, sampai dalam ke gereja kaki diangkat satu ya kan, astagfirullahaladzim. Terus bernyanyi-nyanyi, memuji Tuhan. Yang paling aku sesalkan itu dalam berdoa. Lagi kita berdoa itu Tuhan Yesus, ada yang buang angin. Jadi hilang konsentrasi berdoa itu hilang. Aduh, siapa pula kentut ini. Jadi hilang. Itu yang membuat ya memang seharusnya agak pantas sih ibadah seperti itu. Kalau menurut saya ya, Karena kan sejatinya ibadah itu ya harus menjaga diri kita suci, menjaga kebersihan itu loh. Dan memang cara pendeta itu juga menyampaikan ibadahnya itu beda dengan kita, beda ya dengan Islam. Kalau di Islam, kalau kita bertanya lewat konteks gak masalah. Tapi kalau di dalam gereja kita bertanya lewat konteks tidak boleh. Tidak boleh. Jadi kalau kita membahas Yohanes 14 ayat 6, ya bertanyalah di situ. Jangan membahas Keluaran, Kejadian, jangan. Karena kita bakalan kena marah. Gitu. Dan saya memang harus akui ya, doktrin daripada pendeta itu memang luar biasa banget. Jadi kita itu yang membuat kita ya udah kita percaya dia ngomong itu ya kita percaya, kita pulang ke rumah dan kita tidak membuka lagi kitab itu. Walaupun pada akhirnya kita menyadari ternyata apa yang dikatakan Pak Pendeta itu, Ibu Pendeta itu ternyata tidak benar gitu. Oh, jadi di tempat ibadah bisa kentut gitu ya? Ya. Tapi itu tempat kudus katanya. Betul, brother Bang. Juga saya waktu dalam Amerika ada yang satu orang Katolik laki-laki, tapi itu masalah juga, itu sudah kentut waktu dalam gereja, waktu ibadah. Tidak apa-apa. Ya ini berpikir bagaimana itu agama yang tidak kasih info untuk cuci badan atau kode etik untuk
untuk prayers ya, untuk ibadah ya, gak ada kode etik di dalam dalam agama Kristen untuk prayer, untuk ibadah. Ya, sudah itu berpikir orangnya itu sendiri masuk Islam, brother. Di sana juga ada misal seperti itu dalam USA, brother. Jazakallah khair. Tapi tempat kudus kok bisa ya kayak gitu ya? Ya gimana mau dibilang, ya namanya orang gimana ya, itu kita bilang oknum ya, oknum yang, tapi memang ini saya juga ini ya, di dalam peraturan dari gereja itu nggak ada kayak gitu, nggak ada ngasih tahu kita nggak boleh kentut di gereja, nggak ada ngasih tahu kayak gitu, nggak ada. Kan kalau di Islam kan kalau kita buang angin kita wudhu lagi. Nah, walaupun kita ibaratnya udah pakai mukena, kayak saya sering ya, udah pakai kena, tiba-tiba buang angin, saya wudhu lagi. Nggak bisa saya langsung sholat. Tapi di dalam namanya ibadah gereja, nggak ada peraturan kayak gitu, nggak ada. Jadi kita tuh tidak dianjurkan kalau menyembah Tuhan gini gitu, nggak ada. Jadi kita bebas. Bahkan dalam berpakaian pun, pada zaman saya ya, berpakaian pun pakai baju seksi, no comment, nggak masalah gitu. Jangan-jangan Bunda Hesti pernah kentut juga di gereja nih. Ini apa sih Bunda? Dewa nanya sedikit. Iya. Kalau misalkan pada saat si pendeta itu ngajar nih ya, ngajar, memberikan pengajaran kepada jemaahnya, tiba-tiba mencret, gimana tuh? Astagfirullahaladzim, itu belum pernah itu belum pernah. Enggak, ini nanya doang diterusin atau enggak? Kan dia punya penyakit mencret gimana? Kan nggak tahu kita. Mungkin sebelum dia khotbah dia ini dulu, dia kamar mandi dulu baru dia khotbah gitu. Oh, pakai pampers berarti ya. Iya. Lanjut dulu Bang Juma sekarang. Iya. Jadi itu pandangannya agama sebelumnya ya. Apa tidak ada sisi kebenaran yang Anda temukan gitu waktu di agama sebelumnya gitu? Ada sisi kebenaran yang kemudian mungkin dalam hati untuk mengajak kembali ke sana gitu. Kebenaran gimana ya, gak ada kebenaran. Bahkan waktu saya dibaptis aja saya gelik loh, beneran. Jadi saya itu kan waktu itu di salah satu gereja, di gereja kami itu ada namanya itu kolam. Jadi kalau pendeta lagi khotbah atau nggak ada pembaptisan, itu kolamnya ditutup, bisa ditutup. Nanti kolam itu dibuka lah. Nah itu yang ngapain itu laki-laki loh, pendeta yang laki-laki. Jadi kan kita dicelupkan. Saya pada masa itu pakai baju putih. Terus terang saya konsentrasi pun hilang. Karena pada masa itu saya masih gadis ya, konsentrasi hilang. Jadi pikiran saya itu waktu itu kan ngebayangin itu sebelum dibaptis itu saya deg-degan karena pikiran saya nanti saya tenggelam gak ya, tapi baju putih. Mohon maaf ya namanya wanita ya, itu kalau kita walaupun tenggelamnya hanya sebentar, itu baju itu mengembang di dalam air terus terangkat, itu perut saya nampak, saya makanya sampai akhirnya saya gak pede, saya turun di perut. Saya juga berpikir seharusnya kan yang ngapain saya pendeta perempuan dan di tempat tertutup, ini di tempat terbuka loh, disaksikan banyak orang. Itu membuat saya kebenaran yang mana mau dicari. Dalam pembaptisan aja seperti itu, pakai celana pendek, kan disuruh pakai celana pendek, terus baju harus warna putih, kemeja, terserah deh kemeja apa kaos, tapi kalau dia masuk ke dalam air itu baju mengembang, bakalan terangkat. Nah itu saya juga bertanya, bahkan saya sudah tanya kepala salah satu di room saya, dan saya tanya salah satu pendeta, itu gimana kalau kalau pendetanya itu traveling otaknya. Mohon maaf, kalau traveling, karena saya aja dulu berpikir seperti itu. Tapi insya Allah pendetanya konsentrasi deh. Jadi tidak ada kebenaran yang saya dapatkan di sini, Bang Juma. Oh gitu. Iya. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, Bang Dewa silakan, Dek. Tadi udah sih Bang ya. Dewa sih cuma pengen tahu itu aja. Dan berdasarkan fakta yang di lapangan, Dewa pernah waktu itu di Bali Bang ya, posisi di Bali. Ini nyata ini ya. Nah pada saat di Bali,
Dewa berteman sama seorang ini ya, seorang dari Singapura. Dia beragama Kristen. Pada saat itu malam minggu, Dewa pun waktu zaman-zaman jahiliyah ya, sering yang namanya meninggalkan sholat gitu. Waktu di Bali, wah Dewa sendiri begitu. Nah pada saat malam minggu, dia mabuk-mabukan. Ini bukan bohong Dewa ya. Dia mabuk-mabukan. Terus dia membawa, mohon maaf, setelah itu pagi-paginya dia berangkat ke gereja, diantar sama Dewa. Itu tidak mandi, tidak apa, hanya cuci muka, gosok gigi, semprot ketek kiri, ketek kanan, langsung ke gereja dia. Itu pengalaman Dewa Bang ya. Nah kalau di Islam tidak dibenarkan seperti itu, gitu loh Bunda. Ya itu benar, Nah, Bang. kembali ke pertanyaan Dewa tadi yang awal, kalau misalkan mencret, Astagfirullahaladzim. Itu saya belum Astagfirullahaladzim, ya itu. Allah. Itu saya gak ada, Oh belum, belum ya. belum ketemu ya. Tapi itu Bang, makanya saya bilang ya, saya itu kan dulu melayani ya, itu kadang kesel ya. Saya melayani di salah satu gereja di Hasanuddin Medan ya. Jadi kita itu melayani jiwa-jiwa. Jadi siapa yang minta didoain naiklah ke depan, berdiri di depan. Jadi ada berapa orang di depan ya kan. Nah, saya nggak tahu ya, orang itu kayak kemasukan Roh Kudus katanya, Roh Kudus. Tapi kalau saya bilang itu bukan Roh Kudus, itu kesurupan. Karena saya pernah mencoba seperti itu, nggak ada Roh Kudus. Saya malah bilang mana nih Roh Kudus, nggak masuk. Kok orang itu pada kayak gitu gemetar-gemetar, gua mah kayak gini doang katanya. Nah sekali kan banyak yang pingsan itu ya, banyak yang jatuh. Saya pegang lah ya, namanya kita merangkul ya, kita merangkul yang jatuh. Itu saya pegang keteknya. Astagfirullahaladzim. Saya sampai bilang, udahlah ibadah seminggu sekali, gak mandi pula. Aduh, baunya minta ampun. Bener. Dari situ kejadian, gak mau lagi aku ngambil bagian yang nolongin orang pingsan. Aku suruh orang lain aja, aku bagian pintu depan aja deh menyambut tamu-tamu. Itu bener. Jadi udah ibadah seminggu sekali gak mandi. Bener. Pakai parfum, bener. Itu. Ini wanita pula lagi. Bener. Berarti jorok-jorok ya perempuan Kristen. Misal brother itu untuk masuk di dalam masjid, kode etik sudah kasih dari Rasulullah Sallallahu Taala Alaihi Wasallam, harus wajib wudu, yang auto mandi, dan sebelum masuk masjid atau tempat ibadah Muslim, dua, dan gak boleh suara basah, kasih salam. Itu kode etik di dalam Islam ya. Tapi di dalam agama Kristen gak ada kode etik untuk masuk gereja. Itu bukan wajib untuk orang Kristen untuk mandi atau ablution atau wadu, tidak ada kode etik. Yang orang sudah misal kencing di dalam kamar mandi, baru yang bisa masuk di dalam gereja, gak apa-apa itu. No problem. Kullu halal. Itu. Dan untuk datang bulan ya, saya baca tadi di bawah. Datang bulan boleh dalam ibadah. Boleh ibadah, boleh. Beda sama yang saya Islam ini, kita yang Islam ini. Dan benar luar biasa ya di Islam ini, Masya Allah. Masalah mandi junub ya, Masya Allah, Masya Allah. Tahu gak sih, kebayang gak sih, kalau di Kristen itu malamnya berhubungan suami istri, besoknya gak mandi, cuman sikat gigi dengan alasan telat, udah kesiangan gitu. Itu kebayang gak? Sementara di dalam Islam kita jangankan untuk untuk sholat ya, bahkan untuk makan aja pun dianjurkan mandi dulu habis berhubungan loh. Itu sunnahnya ya. Jadi kita habis berhubungan mandi dulu baru boleh makan, apalagi dalam sholat. Nah tapi kalau ke Kristen, aduh aku tuh benar-benar gak kebayang ya. Berhubungan suami istri malamnya, paginya besok dia mau ibadah, telat aliasan bangun kesiangan, cuman sikat gigi gak masalah. Itu. Jadi Baik. gini ya Bun ya, bagaimana mungkin kita mau menghadap Sang Maha Suci sementara badan kita tidak suci? Ini rada-rada bingung juga Dewa ya. Dan itu kalau misalkan toh mereka tidak cebok, tidak mandi, tidak dibersihkan, berarti lengket atau itu ya? Bang Juma ya, kayak kemarin waktu di kamar mandi lengket gitu ya Bang ya?
Bener nggak Bang? Aneh Ya. kau. Astagfirullah. Nah, Bunda Hesti kan kalau di Kristen itu ibadah masuk gereja itu sepatu dipakai ya. Iya, iya. Nah, gimana kalau sepatu itu kalau orang Sunda mah bilang nincak ti ucing, ya nginjak kotoran gitu. Itu No nggak dicuci comment. dulu sepatunya boleh masuk. Enggak. No comment, masuk aja nggak apa-apa. Orang kayak Nggak saya apa-apa, bilang masuk aja tadi, ya. keteknya aja bau, nggak masalah, no comment. Masya Allah. Betul, sister, betul. Tidak masalah. Tidak masalah itu. Benar. Itu berarti nggak husu ya dia ibadahnya karena ada aroma-aroma yang menyebar tidak sedap. Itu gimana itu? Iya, makanya kalau saya ingat zaman jahiliyah saya itu lucu. Saya ke gereja itu, saya pernah loh ke gereja itu, kalau baju saya nggak pernah seksi. Rok, saya pakai rok pendek di atas lutut, ya kan. Aduh, memamerkan kemontokan dia jalan lenggak-lenggok itu kadang lucu ya. Dalam ibadah kayak Astagfirullahaladzim. gitu ya kan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bisa ajak dewa nggak nanti, Bun? Astagfirullahaladzim. Jadi saya itu dulu pakai rok hitam pendeknya di atas lutut dan pakai baju putih karena saya dengan gayanya gimana ya kan. Karena zaman itu juga dulu kami pakai kemeja yang pas-pas ya kan. Apalagi mohon maaf ya, gak usah munafik ya buat perempuan yang ada di sini. Kalau kita punya badan bagus, itu pasti kita memamerkannya. Pasti dengan rok pendek, kemeja yang ketat ya kan warna putih, ditambah lagi pakai tas yang cantik, dengan jalan lenggak-lenggok ke ibadah, Masya Allah. Jadi sebenarnya kalau saya bilang zaman jahiliyah saya itu ini bukan mau ibadah, tapi mau pamer. Masya Allah ya sampai segitunya ya. Kalau di Islam itu emang harus tertutup hijab dari atas ujung rambut sampai ujung kaki itu ketutup. Iya, full. Untuk wanita satar itu dari atas sampai bawah. Enggak, kalau untuk Untung- kalau datang bulan ya, mau jangankan pakai softtek, tembus pun gak masalah. Tembus, gak masalah, no comment. Jorok. Ih. Berarti jorok-jorok ya orang-orang dari seberang itu ya. Kan gini bang, jadi dia dari rumah udah pakai softtek, ternyata datang bulannya banyak ya, dia gak bawa softtek cadangan, ya tembus, ya gak masalah sih. Paling kita tegur, kak merah gitu. Nanti ditutupin pakai tasnya gitu. Iya. Gimana masih dilanjut Bunda? Tapi kalau saya bilangnya, kalau kalian malas wudhu, benak tuh Kristen. Dan perlu kalian ketahui, Kristen itu percaya Tuhan Yesus Juru Selamat masuk surga. Tuh. Terus Bunda, kalau tata cara berhubungan badan gitu ya, ada nggak aturan di dalam kekristenan itu lagi istrinya lagi menstruasi itu diperbolehkan? Ada nggak aturannya dilarang gitu? Ada nggak? Kalau yang setahu saya gak ada sih, setahu saya ya. Gak ada, brother, gak ada di dalam agama ada ya? Kristen gak ada koda etik untuk hidup. Gak ada. Berarti untuk Itu berhubungan koda etik badan dari otak aja sendiri. Silakan. Itu kalau seperti itu berarti dibebaskan lewat mana itu? Bang Dewa ngerti, Bang Dewa. kalau Dewa mah nggak pernah sih, karena di Islam tidak boleh gitu. Emang jelas tidak boleh, itu kan najis, itu dilarang. Bahkan ada yang mengatakan kalau kita berhubungan badan dengan istri kita yang lagi menstruasi, itu sama aja kita berhubungan badan dengan anjing. Ada yang mengatakan seperti itu. Makanya di Islam itu ketat, nggak boleh gitu kan, kalau istri lagi menstruasi. Terus bagaimana kalau misalkan nggak kuat? Nah ini Bang Juma nanti yang jawab itu. Kalau Dewa pribadi sih dikempit pakai ketek, Bun. Ketek istri. Nah, kasih Kalau remason. seperti itu nanti gini Bang Dewa. Iya. Begitu masuknya bersih, pas keluar jadi cepot gitu ya Bang Dewa ya. Ya, tapi ini perlu Mewakili didiskusikan Wilujeng ini.
Ini perlu didiskusikan itu. Bang, gimana Bang Juma? Kalau misalkan istri kita lagi menstruasi, sementara keadaan suaminya itu lagi kebelet gitu Bang. Puasa lah. Masa Oh nggak kalah bisa, sama nggak bisa Bang, nggak bisa puasa. Kenapa bisa Jalan rupanya? keluarnya. brother. Suaminya juga haid. Sabar, brother. Gimana Sabar, Brother brother. Jia? Gak boleh, brother. Gak boleh. Tidak ada Oh, nggak yang boleh. aturan dalam Islam. Gak boleh. Iya baik. Rasulullah Ya. Sallallahu Taala Alaihi Wasallam sudah kasih dalam explicit dalam hadis gak boleh. Artinya gak boleh. Baik. If Rasulullah Sallallahu Taala Alaihi Wasallam say no, it means no. Literal. Itu literal bukan figurative. Iya. Terus Oke. jalan keluarnya satu-satunya berarti mesti ditahan Bang ya? Iya, tahan, sabar aja, brother. Itu yang Sabar. solusi. Oke? Kalau dalam Kristen ditahan, tapi kan lapuk-lapuk banyak. Kalau tidak tahan gimana ini? Lapuk-lapuk banyak. Lapo-lapo itu apa? Lapo Tuak itu tempat Kedai tua. nongkrongan mereka. Astagfirullahaladzim. Nongkrong di kedai tua, nongkrong di kedai Astagfirullahaladzim. tua. Nanti Itu malam brother pulang, Mahadeva gitu. ada solusi juga. Misal orang sudah lihat satu istri yang ada kuat untuk dua istri nikah dua kali, yang dua istri yang tidak mungkin dua istri satu kali menstruasi ya. Beda-beda waktunya itu. Yang satu istri ada menstruasi, yang pergi ke istri yang kedua. Yang tapi orang tidak ada kuat nikah dua kali, tidak bisa adil. Sabar aja, berada itu berapa hari? 3 hari, 4 hari, 7 hari maksimum. 3 sampai 7 hari maksimum, berada. Sabar. Iya. Bang Dewa Kalau nanya Dewa- gitu tadi aneh-aneh deh. Boneka 10 pakai menit boneka. lagi saya naikkan yang Kristen ya untuk mengkantar ini ya, biar seru dan biar mengedukasi. Oh ya Dilanjut boleh. aja dulu, Dewa Bang yang Dewa. turun aja. Nanti Nggak apa-apa Dewa yang aja dulu. Enggak, nanti Aneh-aneh deh. Enggak, ini kan berhubungan dengan ajaran. Gini kita buka. Soalnya Islam itu kan pengajarannya kan lengkap. Semuanya. Makanya kita harus tahu juga gitu kan. Kan Dewa kan bujangan. Dewa harus tahu dulu jalan keluarnya seperti apa gitu. Tapi kata Bang Jia tadi ya bersabar gitu. Andaikan tidak bersabar gimana? Kan ada orang yang nafsunya itu kayak apa ya? Kayak begitu dipegang aja langsung nyetrum gitu loh Bun. Itu ada yang seperti itu. Pegang dikit nyeret aja Bun, nyetrum gitu Bun maksudnya. cos leosnya. Baik, berarti Iwan Bila di sini kita tahu ya, ternyata itu bersabar. Kita tidak boleh yang namanya berhubungan sama istri yang sedang menstruasi. Tidak Itu boleh. dalam Islam ya Bang, itu dalam Islam. Ya, dalam Islam. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan nggak kuat, kalau misalkan pakai tangan, kira-kira boleh nggak itu, Bang Juma? Bang Jia? Kalau setahu saya harus istri yang megang gitu. Itu saya juga waktu saya Islam ya. Dalam hal itu saya diajarin harus istri. Kalau suami yang megang haram jatuhnya. Harus istri Udah yang dong, jangan ngomongin itu, nanti saya gimana? Bang Dewa Jangan ngomongin nih, itu Bang dong. Dewa nih cerita. Ini- nanyanya Bang aneh-aneh Dewa kan, enak aku punya juga pasangan, saya enggak. kan enggak. Saya gimana? Harus Lagian ada Yang lain aja jawaban. temanya. Lagian aku perempuan sendiri loh. Kalian tanya yang gitu-gitu aneh nih kalian nih. Iya. Oh, jadi intinya harus bersabar gitu aja ya. Bersabar. Terus apalagi yang belum menikah gitu kan, sudah berapa bulan gitu. Bukannya menikah ya bersabar gitu itu. Nggak ada cara lain. Bener nggak Bang Juma? Kecuali bersabar. Jadi Puasa, Wak. Sabarnya- Puasa. mau nyindir takut bener deh Bang ini ya Allah ya Minta Rabbi. izin turun ya. Jazakallah. Assalamualaikum Baik warahmatullahi Brother Jia. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Syukran Ahijia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ahijia. Ya, saya naikin Oten satu persatu. Biar saya yang ngomong gini. Yang agama Kristen silahkan naik. Yang Kristen aja. Bombar, selamat malam Bombar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam. Waalaikumsalam. Muslim bang. Musim cuman ini saya mau nanya, bukan ngetes, cuman memang betul-betul nggak tahu perihal agama Kristen. Barangkali Akang sama Teteh tahu jawabannya. Kan kalau misalnya kita umat Muslim gitu ya meninggal kan jelas ya dikubur gitu. Mau terlepas dia dari Chinese atau apa, cuman dikubur. Nah, ini saya punya teman, bapak dia meninggal, tapi dikremasi, dia agamanya Kristen gitu. Nah itu diperbolehkan nggak sih atau gimana sebenarnya di aturan agama mereka gitu? Kalau setahu saya di kremasi itu agama Buddha ya. Buddha ya setahu saya. Kalau di Kristen nggak ada. Mungkin ada permintaan yang almarhum itu seperti itu gitu, mungkin saya nggak tahu. Kalau kematian dia dalam Kristen, ada yang dia dimasukkan ke dalam peti. Terus ditaruh ke dalam tanah. Tapi ada juga dimasukkan ke dalam peti, jadi dibikin nih apa itu namanya, di semen, bentuknya kayak kuburan di semen, tapi nggak masuk ke tanah loh. Ngerti nggak? Jadi dibikin semen, ada semen kan, semen bentuk kuburan, semennya tuh bentuk kuburan kayak peti mati, tapi dia nggak masuk ke tanah. Jadi misalnya ini saya punya opung saya masukkan ke dalam semen itu. Nah pas pembongkaran tengkorak itu dibongkar lagi, jadi masih utuh dia di dalam peti itu, nggak kena tanah. Nah itu jadi itunya tuh, makanya coba perhatikan kuburan orang Batak itu kan cantik-cantik ya, kuburan orang Batak itu. Setahu saya sih dimasukkan ke dalam peti, dikuburkan. Kalau inkarnasi setahu saya agama Buddha. Ya itu soalnya saya bingung kayak gitu. Dia Kristen, bahkan setelah di kremasi kan di Larung tuh ya, di Ancol. Nah udah gitu berdoa lagi, di situ ada pendetanya gitu. Nah saya pernah nanya ke teman saya yang Kristen, cuman dia bilang, aduh saya kurang tahu bro. Dia ya saya lebih menghargai gitu ya daripada dia ngarang gitu. Dia bilang saya nggak ngerti bro gitu. Nah saya masih bingung di situnya, apakah setahu saya kan ya itu di peti ya, apakah nggak ada larangannya gitu atau gimana kok bisa dikremasi gitu. Dia Chinese baik, itunya, mungkin Chinese Kristen. ya seperti itu, silakan dijawab dulu Bunda. Saya mau naikin yang lain dulu ya, Ahi Bomber. Ya, iya Kang, saya turun ya. Jazakallah Makasih. khair. Ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sih bukan agama Buddha, agama Hindu yang inkarnasi. Oke lanjut Bang Cuma. Iya, saya juga dulu punya pengalaman ya. Saya punya teman SD waktu itu. Saya kelas 5 SD, saya sering ke rumah beliau, dan pada saat Natal itu ketika mereka makan bersama, itu neneknya yang sudah meninggal puluhan tahun dikeluarkan dari lemari, disuruh duduk di bajunya gitu. Itu adalah ibu dari bapak teman saya. Nah, kejadian berlangsung lama. Ketika kemudian saya kembali ke kota Makassar untuk kuliah, saya teringat teman SD saya itu, sahabat saya. Saya ke rumahnya, ke rumah beliau. Saya tanya, nenekmu masih ada di rumah? Ada, kamu mau ketemu? Saya, enggak. Ya, jadi kamu serius? Nenek kamu masih ada? Ada lah, mamaku nggak mau bawa ke kampung untuk dikuburkan. Beliau mau mamanya ada terus di rumah. Nah itu kenapa terjadi? Karena sepanjang saya belajar saat ini itu tidak ada syarat tertentu kemudian yang harus dilakukan yang sifatnya rukun layaknya di kita. Nah sementara seharusnya kalau teman-teman kita ini menjadi pengikut, harusnya kan melakukan apa yang dilakukan orang-orang Yahudi terhadap Yesus. Jadi begitu dia mati, ya segera dikuburkan. Kuburannya pun ya harus di tanah gitu. Cuman kalau Yesus itu kan pemakamannya di dalam goa. Jadi dia tidak layak sebenarnya disebut kuburan, karena dia diletakkan di dalam goa yang punya pintu gitu. Nah, sehingga mungkin juga itu yang menjadi acuan sehingga komunitas Kristen khususnya di Makassar ini
di basis tempat mereka itu mereka menguburkan mayat-mayat orang yang sudah meninggal itu di goa-goa gitu. Dalam batu yang dipahat, ya dilubangin, habis itu mayatnya ditaruh di sana. Tapi yang saya lihat itu budaya kebanyakan, adat istiadat. Karena dalam waktu tertentu mayat yang tadinya sudah disimpan dalam lubang batu itu nanti akan dikeluarin, diganti bajunya dan seterusnya seperti itu. Bang Itu Zuma, sih Berarti pengalaman saya. hukum aku mau agama tanya. sama hukum adat kalah dong hukum agama Gurunda kalau seperti itu. Ya kan sejatinya mereka tidak percaya agama. Yesus Oh datang tidak iya iya. membawa agama gitu. Ini aku mau nanya, di dalam Islam ada nggak Assalamualaikum pembongkaran Bang mayat? Zuma, izin sedikit sama Bang Zuma ada perlu Bang nanti baca Japri ada informasi yang lumayan penting. Iya. Di dalam Dirimu belum menjapri aku loh. Ya, karena ini masih OTW Japri aja. Berat Dibahas, soalnya. mungkin bisa dibahas di sini. Belum. Dibahas aja Kita di masih sini kalau jangan kalau nanti menurut terlalu saya. prematur. Kita terlalu prematur nanti. Maka kita konsultasikan dulu. Nanti kalau memang iya kita publish nanti. Tapi nanti jangan sekarang. Jangan terlalu prematur. Oh iya. Silakan yang lain dulu lanjut. Aku nanti ku sampaikan. Aku masih menunggu nih. Bentar Bang. Ya, itu aku mau Utide, tanya Bang waalaikumsalam Zuma, warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Utide. masalah pembongkaran mayat ada nggak di dalam Waalaikumsalam. Islam? Aku belum pernah dengar. Beliau ada di bawah. Iya, gimana Ukti, di mana? Di dalam pelajaran Islam ada nggak pembongkaran mayat? Karena di kami di Kristen ada opungku kemarin mayatnya dibongkar, jadi tengkoraknya dikumpul-kumpulin terus dikubur lagi. Nah di dalam Islam ada nggak gitu? Biasanya sih, tapi itu bukan sebuah Ada bang. Buat keperluan otopsi ada. Bukan, ini bukan Nah, otopsi, kalau bukan ada bukan. syariat. Di keperluan Islam aja. bukan karena syariat. Iya. Ini bukan otopsi, jadi opung saya itu meninggalnya bilang umur saya 38. Berarti pembongkaran mayat 3 tahun yang lalu. Berarti sekitar 20 tahun opung kami dikuburkan, terjadilah pembongkaran mayat, yaitu tulang-tulangnya dikumpulin gitu. Itu di dalam Islam ada Di nggak Islam seperti itu? nggak ada. Kalau di Islam kita Cuma nggak ada yang kayak ini gitu. Bunda, saya sedikit ini. Kenapa sih sekarang sampai mati-matian ngebela Islam itu? Karena apa sih? Dulunya kan Kristen tuh, Kristen akut, Kristen lama banget gitu. Kenapa sekarang malah berbalik gitu? Ibadahnya itu luar biasa, beda banget. Ibadahnya luar biasa. Dan saya itu ya, kalau cerita kalian gak bakalan percaya, jadi saya gak mau cerita. Saya Nggak itu apa-apa. kalau Percaya, Cerita aja. percaya. Jangankan jujur, bohong aja percaya. Nggak apa-apa. saya itu 3 kali ya, 3 kali tuh mimpi. Pertama saya mimpi Nabi Isa. Karena ada orang katanya, saya mimpi Yesus, makanya saya masuk Kristen katanya. Saya mimpi Isa justru menguatkan saya. Jadi Isa itu seolah-olah mengatakan tetap di agama ini, aku hanya nabi. Nah itu seperti itu ceritanya. Dan yang kedua, aku mimpi melihat bulan ada 4, dan bulan itu paling besar ada di atas kepala. Itu aku bertanya apa arti mimpi ini, dan aku pernah cerita ke salah satu ustadz. Dia nanya, kamu pengen apa? Aku pengen anakku hafiz Quran. Insya Allah terkabul. Benar terkabul. Terus yang ketiga, di sini benar-benar Budi saya kasih tahu. Ini mimpi yang ketiga ini masih bahwa Allah itu gak bisa dilihat, bener. Jadi aku dalam mimpi itu aku mencari Allah. Mana Allah? Mana Allah? Mana Allah? Mana yang katanya Allah? Mana katanya Tuhan? Mana? Tapi aku tidak menemukan Tuhan. Aku hanya melihat cahaya. Demi Allah cahaya itu lebih terang dari matahari. Demi Allah cahaya itu lebih terang dari lampu. Dan melihat cahaya itu mata tidak sakit. Mata tidak sakit. Terang sekali cahaya itu. Tidak bisa ada yang menandingi keterangannya, dan mata tidak sakit. Disitulah aku putuskan, iya memang benar, Allah itu tidak bisa dilihat, Tuhan itu tidak bisa dilihat. Dan sejatinya Tuhan itu Tuhan yang menciptakan aku. Aku ini lahir dari rahim mamaku, tapi diciptakan.
Ya, aku bukan Roh Kudus yang tiba-tiba ada, tidak. Aku diciptakan. Walaupun terjadi sperma betina dan sperma jantan, tetap aku ini diciptakan. Dan rasa cintaku tuh kepada Allah itu mengalir. Kalau aku bilang ya, yang berkuasa membolak-balikkan hati itu Allah ya. Dan rezekiku terbesar adalah di Mbak mana Ade Allah, naikin, Mbak Ade, host, Mbak Ade naikin. Oh iya, silakan Mbak Dek kirim permintaan. di mana Allah itu tidak membolakkan hati aku. Walaupun sampai detik ini saya masih bertengkar dengan orang tua, dan saya juga lagi memikirkan caranya bicara dengan orang tua dari hati ke hati. Dan saya berharap Sebentar, Bunda, mohon maaf sebentar. Ini Veronica Muslim apa Kristen? Veronica. Muslim, Pak. Muslim, Muslim. Pak. Ya, saya mau naikin yang Kristen dulu ya, sebentar ya. Oke, Pak. dan saya berharap teman-teman di sini, saya minta doanya, doakan papa saya supaya hatinya lembut. Ya, mau menerima anaknya gitu aja deh. Ya, ini Bang Padli, Muslim apa Kristen? Oh, Muslim Bang. Muslim. Saya mau naikin yang Kristen dulu ya Bang. Bentar, Apa mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Satu Ada yang mau pertanyaan ditanyakan, aja silakan. buat Amureku Bang Zuma ini. Siap. Iya. Mureh, kita Siap. kan kalau orang Sulawesi itu ada yang namanya misalnya pernikahan yang terlalu bermegah-megah begitu Mureh. Iya. Sedangkan di dalam Islam itu kita kan kalau yang namanya ibadah tidak boleh terlalu bermewah atau bermegah-megahan. Itu bagaimana kita menyikapinya Mureh terhadap orang-orang tua yang dahulu-dahulu begitu? Maksudnya orang tua dahulu kenapa Bang? Kan kita kan kayak kita orang Sulawesi itu agak kental yang namanya adatnya yang misalnya pernikahan. Cara penjelasan kepada orang tua kita di kampung itu bagaimana Mureh? Kan antara ibadah dengan yang namanya apa sih namanya kalau di Sulawesi ini? Mau meriah gitu loh. Pamer atau gimana sih jatuhnya gimana itu Bang? Maksudnya serahan gitu Bang, serahan. Kayak misalnya kan Pada kalau saat orang Sulawesi serahan. kita ada jujuran terus diminta sekian. Sedangkan kita mau ibadah ini Mureh. Iya. Iya. Jadi terkait dengan hal seperti itu kan sudah tidak masuk dalam ranah ibadah gitu ya. Iya. Tapi kita tidak bisa juga mempersalahkan mereka karena itu sudah jadi budaya gitu. Iya. Iya. Kalau di Islam kan jelas sekali bahwasanya rukun-rukun nikah itu apa saja, syarat sah nikah itu apa saja gitu ya. Iya. Cuman karena pergeseran nilai-nilai budaya sehingga terkadang hal yang sifatnya agama itu dikesampingkan. Iya. Nah, itu adalah hal yang berat kemudian untuk kita tinggalkan. Betul. Karena yang ada kemudian yang terjadi di sana kan pengesahan sebagai suami istri terhadap dua anak manusia. Iya. Adapun kemudian adat yang mengikuti ya, saya rasa itu tergantung dari orangnya sih. Cuman kalau memang di kita khususnya di Kota Makassar atau di Bugis Makassar itu memang sudah ada tradisi gitu. Ya, tradisinya kalau dikatakan ria juga tidak, tapi mungkin itu adalah sebuah hiburan. Ya, hiburan siap. untuk menyatukan, menggabungkan dua keluarga. Dan memang tradisi kita orang Sulawesi itu ya, kita senang kemudian mengumpulkan keluarga. Betul. Sehingga yang ada kemudian di prosesi pernikahan itu uang lamarannya apa istilahnya itu ya, uang panainya tinggi, itu bukan untuk kemudian memperkaya diri, tetapi untuk bersenang-senang, berbahagia bersama dengan keluarga besar.
handetolan, kerabat dan seterusnya. Makanya mereka berpesta itu sampai berhari-hari Iya, seperti itu. Muatannya sih di situ, kemudian berbahagia bersama dengan keluarganya, sehingga yang jauh bahkan yang sampai di luar negeri itu dipanggil semua datang ke rumah. betul. Sehingga memang membutuhkan biaya besar seperti Siap, itu. siap. Siap. Ya, tapi Makasih kalau banyak. saya ada yang mau menikah sesuai dengan yang disyariatkan, ya silakan aja. Siap. Itu Tuh, tidak Bade merusak. dengerin ya. Bade dengerin tuh. Bang Juma bilang kayak gitu. Ya soalnya ini Bang Dewa, kita itu di Sulawesi Iya. terkadang yang bikin sulit anak-anak mudanya kita itu mungkin dari situ, dari faktor ekonomi biasanya sih. Jadi akhirnya Iya, paham. anak-anak muda yang sekarang tuh banyak yang, ya tanda kutip, banyak yang melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya, menghalalkan segala cara agar bisa sama-sama begitu. Jadi saya minta penjelasan kayak tadi itu Bang Zuma untuk ke orang-orang tua kita terdahulu gitu loh. Iya, tadi udah dijelaskan ya sama Siap, Bang siap, Juma. Kalau itu budaya ya, kita repot juga kalau bicara mengenai soal budaya. Karena di dalam Islam itu sebaik-baiknya pernikahan itu adalah serendah-rendahnya mahar. Yes, Itu di dalam siap. Islam ya. Kalau Siap, misalkan berlebihan, apapun berlebihan itu Allah pun tidak suka yang namanya berlebihan. Siap. Tidak suka. Kita tahu yang namanya sholat maghrib berapa rakaat, Bang? Sholat maghrib Bang, Iya. 3 Bang. Ya, sholat maghrib 3 rakaat. Kalau berlebihan, apakah itu sah atau tidak? Ya tidak 4 sah. rakaat misalkan. Nah, seperti Ya, itulah. tidak sah. Jangan sampai kita berlebihan gitu kan. Dewa Ya, sendiri siap, waktu siap. nikah ya. Waktu nikah. Ya, jujur aja Dewa sempat di hotel waktu nikah, di Hotel Aston. Hotel yang paling mewah di Bogor. Cuma waktu belum jadi hotelnya belum. Masih rumput. Dasar kampret. Tapi ini Bang Zuma ya, mungkin di zaman-zaman dahulu Rasulullah mungkin, atau ada yang berkenaan dengan kayak kita ini Bang Zuma, ada yang mengasih mahar selebih-lebih atau bagaimana Bang Zuma? Iya. Iya, ada juga. Bukan cuma dari zaman Rasulullah. Ada juga yang memberikan mahar yang lebih gitu. Ada. Nah, inilah yang kemudian menjadi hal yang menjadi tiruan orang-orang kita sekarang gitu. Siap. Atau kalau enggak gini Gurunda, kalau misalkan ada teman, sahabat atau saudara yang jauh gitu, dia tidak mampu untuk membeli tiket untuk menghadiri resepsi itu, boleh nggak itu sama si mempelai itu ditiketin dia Gurunda? Boleh. Saya sendiri kemarin itu kan, saya nih ya. Saya tuh nikah saya itu bukan seperti yang tradisi sekarang. Saya nikah itu nikah syar'i, tapi kita tetap ngundang, meriah juga, dana juga nggak terlalu besar. Iya, kalau Bisa, boleh berarti bisa saya kita nanti meriah. minta tiket ke UTD ya. Bisa meriah, bisa kita juga ngundang, tapi nggak mesti apa gitu ya. Ya udahlah, itu tradisi, kita nggak boleh membahas terlalu dalam di sana. Siap. Kode- Makasih kode banyak kreatif Bang sudah Zuma. Iya. Para Ustadz, Siap. saya pamit ya. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Justru yang saya dari miris- kekristenan naik. Bentar. Yang saya miris begini ya, Bang Juma ya, sama Iya. Kang Satria. Pada saat nikah itu, kita tahulah berapa banyak pernikahan artis-artis, orang-orang kaya, begitu meriahnya, menghabiskan sampai miliaran rupiah, tapi ujung-ujungnya malah perceraian. Ini miris loh ini, yang seperti ini. Lebih baik orang tua kita yang dulu, yang maharnya cuma beberapa rupiah saja, ternyata alhamdulillah awet sampai maut memisahkan gitu. Betul tidak, Bang? Bang Zuma, aku udah kirim ya Bang. Iya. Oke, silakan dilanjut dulu. Kesaksiannya, Usti, dilanjut.
Padahal kalau dipikir itu benar kayak kata orang tua saya, apalagi yang mau kau tengok? Tengok kan? Dan aku bilang berkali-kali, orang Islam itu tukang kawin. Tapi kau nggak bisa dikasih tahu. Tuh kata orang tua. Apalagi ngapain kau sholat? Hah? Udah anak kau gak dikasih makan. Dulu tuh yang kau bela-bela itu kan? Mana sekarang? Apa yang kau bela itu? Apa yang kau dapatkan dari dia? Gak ada kau dapat apa-apa. Anakmu tuh kau tengok itu, gak ada dikasih makan. Otaknya perempuan aja. Ngapa lagi kau sholat? Balik lagi kau gereja. Itu ingat aku kata-kata itu. Kalau kita pikir-pikir itu benar loh. Benar. Apalagi yang harus kutahan? Apalagi? Aku tuh sudah dianatin. Dulu ku bela mati-mati. Aku dianatin. Aku tidak dinafkahi. Apalagi? Bahkan waktu aku Kristen aku punya nama loh. Di gereja itu aku ada nama. Hidupku tuh insya Allah makmur lah ya. Kita bilang insya Allah bisa lah kalau itu Kristen itu bisa. Apalagi sementara di Islam ini cobaan aku itu luar biasa ya Allah. Aduh luar biasa banget. Dan aku pernah mengatakan sekali itu, tapi hanya sekali ya. Dalam sholatku aku mengatakan, ya Allah kok gak adil. Sangat tidak adil. Aku yang sendiri membesarkan anak. Aku yang sendiri berjuang untuk anak. Kok kasih kesusahan aja. Tapi dia yang tidak pernah menafkahi anak, yang tidak pernah ingat terhadap anaknya, engkau kasih kesenangan aja. Kok gak adil? Tapi seiring berjalannya waktu aku berpikir. Ini kawanku juga bilang waktu itu. Gak perlu Bu disesali. Oke hidup ibu sekarang susah. Tapi gak tahu di akhirat. Siapa tahu itu ibu-ibu senang. Dan justru Pak Salim yang menderita. Tapi aku pikir juga, ya bisa jadi. Bisa jadi. Di akhirat hidupku seperti, di dunia seperti ini hidupku. Tapi di akhirat kita gak ada yang tahu. Bahkan Rasulullah sendiri pun, dia menginginkan hidup yang sederhana. Terus kenapa aku harus egois gitu. Ya sudah jalanin aja. Dan sampai detik ini, saya tuh bercerai dari tahun 2011. Dan sekarang 2023 sampai detik ini, sampai saat ini, itu mantannya aku tidak pernah melihat anaknya. Tidak pernah. Dia tidak mau tahu anaknya. Padahal jelas-jelas di dalam agama Islam, di dalam Al-Quran dinyatakan, hai kalian para suami, hai kalian para bapak, ingat, anak kalian itu tanggung jawab kalian dunia akhirat. Tapi dia tidak bertanggung jawab di dunia. Dan gara-gara tidak bertanggung jawabannya sampai detik ini saya masih bertengkar dengan orang tua. Sampai detik ini. Itulah yang membuat aku merantau jauh. Karena apa? Males ribut sama orang tua. Jadi kalau jauh dia kan kangen sama anaknya. Sampai detik ini. Tuh, hanya karena satu laki-laki seperti itu, agamanya yang kena. Agama. Padahal yang salah pribadi orang itu. Gak ada niat untuk mualafin orang tua, Bunda? Itu dia, aku berharap ya. Aku kalau cerita orang tua mewek, cerita yang lain ya. Aku kalau cerita orang tua itu mewek, apalagi jelas-jelas di dalam Al-Quran itu dinyatakan bahwa bapak aku itu bakalan masuk neraka. Padahal tidak ada seorang anak pun yang menginginkan anak bapaknya itu masuk neraka. Sampai hari ini aku berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada bapakku. Dan kami bisa masuk surga bersama-sama. Apalagi di usia bapakku yang sudah tua. Karena waktu aku janda, dialah yang menafkahi aku. Dia mengurus aku. Sampai akhirnya aku pergi merantau. Dan aku adalah salah satu anak kesayangan bapakku. Jujur, setiap aku sholat, aku selalu ingat bagaimana bapakku yang memeluk aku. Dan bagaimana nanti di akhirat, aku tidak bisa memeluknya. Aku selalu ingat doanya Nabi Ibrahim yang mendoakan bapaknya. Tapi Allah menolak doanya.
Seorang Nabi Ibrahim aja doanya ditolak oleh Allah, di mana dia mendoakan bapaknya. Dan begitu juga dengan aku, yang seorang manusia yang tidak ada sempurna. Selalu berharap kepada Allah, semoga Allah berikan hidayah. Tapi orang tuaku dia usianya sudah tua, apa mungkin dia menjemput hidayahnya? Terus sekarang Bunda biaya sehari-hari buat makan dan untuk membiayai anak itu didapat dari mana Bunda? Aku tukang urut khusus wanita dan anak-anak. Ya kadang Oh, urut ya, tukang urut. kadang sepi, kadang juga rame ya kan. Ya tergantung lah. Subhanallah. Itu cuma dari bulan 10 sampai detik ini urut sepi ya. Tapi harus diam. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah tidak membuat aku dan anakku kelaparan. Alhamdulillah. Walaupun Amin. kami hidup secukupnya, tapi kami bisa makan, bisa minum. Itu alhamdulillah banget. Itu sampai anak habis Quran itu perjuangan Bunda berarti ya? Masya Allah. Jadi ceritanya anak aku kelas 3 SD disuruh ngaji, katanya pergi ngaji, tapi ikro 4 mulu ya kan. Akhirnya ternyata guru ngajinya anakku Pak RT di tempat tinggalku. Pas aku minta sembako corona ya, dan aku tidak pernah loh minta sembako corona, cuma pada saat corona pertama kali seminggu itu benar-benar di rumahku udah habis apa-apa, orang urut juga gak ada, mau gak mau aku jumpain RT. Nah disitulah diceritain RT bahwa anakku tidak ngaji-ngaji. Nah itu di bulan puasa aku berdoa, ya Allah, aku berharap memang ya doa bulan puasa itu Masya Allah ya dikabulin pas-pasan, berharap anak masuk pesantren. Ya siapa tahu di sini pada tahu ya sekolah pesantren itu mahal ya. Itu yang ku minta kepada Allah. Dan aku tidak mencari orang yang mau mensekolahkan anakku, tapi seiring berjalannya waktu Allah sendiri yang memberikannya. Jadi ada orang kita bilang dari kejaksaan tinggi di Bintan ya, istrinya menelpon saya, katanya Mbak Esti anaknya masuk pesantren saya biayai. Itu saya kaget. Kok nggak ada angin, nggak ada hujan, kok ibu ngomong gitu? Ya, saya tahu Mbak Esti pengen anaknya masuk pesantren. Ya, harapan saya supaya dia pada baca Quran. Ternyata saya berharap dia baca Quran, ternyata yang saya dapat dia hafal Quran. Itulah, itu rezeki yang terbesar juga. Walaupun sekarang saya dikasih cobaan sama Allah, anak saya lagi diuji mentalnya, dia tidak mau sekolah. Dia tidak mau sekolah, ya udah saya biarkan aja dia nggak sekolah. Mau 1 tahun ini, insya Allah tahun depan dia mau sekolah, disekolahkan lagi. Tuh. SMP SMA itu Bunda? SMP kelas 2. SMP kelas 2 tuh Bang Dewa. Udah siap Bang Dewa? Enggak. Dewa lagi menunggu yang masih PAUD. Ini masih setia Dewa. Dia masih PAUD Bunda, perempuan. Jujur ya, kalau saya terharu ya, seorang ibu membesarkan anak dengan jerih payah sendiri sampai anaknya ini hafiz Quran, Masya Allah. Tapi sebenarnya ya perlu kalian ketahui ya, buat teman-teman yang typing di bawah, saya kasih tahu. Sebenarnya cobaan yang terbesar itu kalau menurut saya ya, ini pribadi saya ya, cobaan yang terbesar yang tidak bisa dihindarin, berdebat dengan orang tua. Itu susah dihindarin. Berdebat. Aku lebih baik udah berantem sama temen, ya tumbuk-tumbukan, main pancung sekalipun lebih baik daripada sama orang tua. Bener. Karena apa? Kita melawan dia aja itu udah gak bisa. Ngelawan itu kayak ingat aja. Kalau gak ada bapak aku gak sekolah aku gitu. Kalau gak ada bapak aku gak hidup aku gitu. Jadi susah. Cobaan yang terbesar adalah berhubungan dengan orang tua. Susah banget. Jadi jalan ini saya kasih tahu buat kalian ya. Ini pengalaman saya. Jalan satu-satunya menghindari ocehan orang tua. Pergilah merantau jauh-jauh. Seperti yang saya alamin. Saya merantau jauh-jauh. Itu hindaran yang paling terbesar. Boleh dicoba. Ya, ini ada Sangkuni, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim dan berikan kesempatan saya untuk bertanya sama Bang Zuma karena saya sangat berharap sekali bisa bertanya sama Bang Zuma. Karena saya sangat ngefans sama Bang Zuma, setiap live saya selalu mengikuti beliau, apalagi di YouTube. Saya sangat salut sama Bang Zuma. Cuman ada yang kayak bertentangan dengan hati saya. Silakan. Iya. Iya, Bang Zuma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bang Zuma, saya pernah membaca Al-Quran itu di ayat Al-An'am ayat 108 ya. Di situ tertera jelas, dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah. Itu terkadang saya kalau menghubungkan sama Bang Zuma terkadang juga over control juga memaki, dan sehingga mereka juga memaki. Itu gimana pandangan Bang Zuma? Soalnya saya benar-benar ini ngefans sama Bang Zuma, saya sangat salut sama Bang Zuma. Saya ini di sini hanya bertanya Bang Zuma. Iya, baik. Terima kasih. Jadi di Al-Quran surah apa tadi? Surah Al-An'am ayat 108, memang di sana ada perintah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah. Seperti itu dalilnya. Di mana perintah ini jelas, jangan kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Di sini perintahnya jangan kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas. Kalau kita balik, mereka memaki Allah, apa yang kita lakukan? Ini kan posisinya kita tidak sedang memaki sembahan mereka. Islam mana, apologet mana yang kemudian tampil, monolog, membahas, menghujat, menista daripada Yesus? Boleh Anda tunjukkan kepada saya apologet Muslim yang mana yang memaki-maki Yesus? Yang kami praktekkan adalah mereka memaki Allah. Illalladzina zalamu minhum. Kecuali terhadap orang yang zalim terhadap mereka, maka umat Islam harus berlaku keras. Nah, kalau saudara miris melihat saya memaki Yesus, tunjukkan saya memakinya di mana. Itu satu. Yang kedua yang harus saudara pahami, keberadaan saya pribadi sebagai apologet itu dikarenakan karena mereka yang menghujat Allah. Betul ayat ini tidak bisa diragukan kebenaran ayat ini. Jangan engkau memaki sesembahan mereka. Oleh karena ketika kamu memaki, maka mereka akan memaki Allah. Nah, sekarang kalau mereka memaki Allah tanpa kita memaki sesembahan mereka, kita diam gitu. Kita diam aja. Kalau ada orang di hadapan Anda memaki Allah, apakah kita dianjurkan di Islam diam? Tolong saudara Sengkuni bisa enggak? Kalau ada yang memaki Allah, menghujat Allah di publik, di mana Anda tahu itu akan melahirkan sebuah konflik besar, akan melahirkan kemarahan umat mayoritas di negara ini, Anda yang tahu tentang Bible, Anda yang tahu bahwa Tuhan yang mereka sembah itu adalah manusia, dan di dalam kitabnya diceritakan sebagai makhluk terkutuk, Anda diam aja gitu. Enggak Bang Juma, melawan. Itulah dia. Illalladzina zalamu minhum.
Ya, jangan kau berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara-cara yang baik, kecuali dengan orang zalim di antara mereka. Kita ngapain terhadap orang zalim itu? Ya harus keras, harus tegas kepada mereka. Tegas bukan dalam arti kata perang fisik, kecuali kalau mereka yang memulai untuk perang, menyerang duluan. Nah, jadi kalau misalnya ada yang apologet Islam yang menyerang-nyerang sembahan mereka tanpa dasar pijakan yang benar, saya Zulkifli Abbas yang akan melarangnya lebih dulu. Kalau saya akui, saya pernah mengatakan Yesus itu netek. Betul, saya pernah katakan itu. Yesus mati dalam keadaan terkutuk. Betul, saya pernah mengatakan itu. Yesus memerintahkan murid-muridnya mengambil keledai orang tanpa izin. Betul, saya pernah mengatakan itu. Apalagi yang pernah saya katakan? Ya, saya pernah mengatakan Yesus menikah. Betul, saya pernah katakan itu. Nah, sekarang hujatan-hujatan yang seperti apa yang masuk dalam ranah hujatan? Yesus nikah diceritakan di dalam kitab mereka, Yohanes 20 nomor 15, Yesus memanggil istri. Kan gitu. Apalagi Yesus mati terkutuk, Galatia 3 nomor 13. Apalagi Yesus netek, Lukas 11 nomor 27. Apalagi semua yang saya katakan itu yang tertulis di dalam kitab mereka. Bandingkan, di kitab kita dikatakan lam yalida wa lam yulada. Allah tidak diperanakkan. Allah itu tidak beranak. Tapi apa yang tertulis di dalam kitab mereka? Anak Allah. Kita semua ini adalah anak-anak Allah. Apakah ini hinaan? Apakah ini penistaan? Penistaan. Itu jelas penistaan. Maka matilah anak Allah. Siapa anak Allah ini? Yesus. Kenapa mereka memplesetkan kata Allah? Karena mereka menjual bukan yang di mulut. Yang mereka jual ada yang tertulis. Allah dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah A-L-L-A-H. Mereka baca Allah. Kenapa? Karena mereka ingin menjual tulisan Allah yang ada dalam kitab mereka. Itu satu contoh. Contoh yang kedua. Ketika kemudian mereka melakukan gerakan-gerakan kristenisasi di Jawa, apa yang mereka lakukan? Tokoh-tokoh agama mereka sebut dengan Romo. Ada nggak yang sadar di sini? Yang mana yang pantas disebut Romo oleh orang Jawa? Tokoh agama kah? Atau tokoh bangsawan? Lalu kenapa kemudian muncul istilah Romo di dalam agama mereka? Apa maksudnya? Apa tujuannya? Apa latar belakangnya? Apa misi yang ingin dicapai? Karena mereka ini adalah orang-orang yang licik. Orang-orang yang diperintahkan untuk cerdik. Sampaikan Yesus meski dengan cara bohong. Meski dengan cara dusta. Itu ada dalam kitab mereka. Yang di luar dari mereka seperti apa yang dikatakan? Cerdik seperti ular. Ular itu identik dengan iblis. Maka kemudian mereka sama diperintahkan seperti itu. Nah, ini orang Jawa nggak sadar ini. Ketiga, kenapa kemudian Al-Quran, kenapa kemudian surat kabar mereka ganti dengan kata koran? Ada apa? Kenapa surat kabar yang tadinya sudah bagus namanya surat kabar diganti menjadi koran? Siapa yang mau direndahkan di sana kira-kira? Yang sudah jelas-jelas surat kabar itu adalah tulisan yang menceritakan satu pengabaran, surat kabar. Tapi seketika diganti menjadi koran. Emang koran ini bahasa apa? Bahasa Indonesia gitu? Tidak. Tapi kenapa kemudian kekuatan yang mereka galang menggantikan surat kabar dengan sebutan koran? Semata-mata untuk menista ajaran Islam. Nah, kita mau diam? Gak mungkin kita diam.
Ya, kecuali kalau tidak ada iman dalam diri kita ini, ya silakan aja diam, tidur. Protes kepada apologet yang keras terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka. Karena mereka ini mereka ini bukan ahli kitab. Mereka bukan ahli kitab. Mereka adalah ahli terjemah. Mereka adalah pengikut ahli kitab menurut pemahaman mereka. Tapi sesungguhnya mereka itu adalah bukan ahli kitab. Mereka diceritakan dalam Al-Quran, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Mereka adalah kaum buta huruf yang tidak mengerti tentang kitab suci. Coba Anda tanya, Tuhan senior siapa namanya? Bapak. Yang junior lahir abad pertama, anak. Setelahnya yang turun di Sungai Yordan, Roh Kudus burung merpati. Ada berapa wujud? 3. Berapa Tuhan Anda? 1. Buta huruf. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Jadi kalau saudara saya membawa ayat suci Al-Quran, wala tasubbun ladzina yad'una, itu betul. Jangan kamu menghina. Jangan kamu memaki sesembahan mereka. Apa yang mereka sembah selain daripada Allah. Min dunillah. Ya, karena mereka akan menghujat Allah. Nah, sekarang pernyataan yang ada adalah mereka yang menghujat Allah, kita tidak pernah menghujat Tuhan mereka. Lantas kemudian kita diam aja gitu. Nggak bisa dibiarkan. Kita harus tampil kemudian meluruskan mulut-mulut mereka yang serong kiri, serong kanan. Lidah mereka yang melilit-lilit ke sana kemari, mencari kelemahan Islam. Nah, kalau semua Islam di Indonesia ini tertidur, para ulama hanya sibuk mendakwai orang yang datang ke masjid. Lalu bagaimana dengan umat Islam yang tidak ke masjid? Siapa yang harus memperingati mereka? Kalau para apologet ini juga tangannya dikebiri, kakinya diikat, mulutnya dikunci. Lalu umat Islam, anak-anak muda yang tidak pernah ke masjid, karena kita belum pernah menemukan ada seorang ulama berjalan layaknya mereka sudah berani kemana-mana, ke halte, ke terminal, ke pasar-pasar, mereka menyuarakan Bible mereka. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya, Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Itu sudah ada tuh. Sudah ada di Monas keliling, menjajakan kayak sales, menjajakan seperti itu. Ada nggak di antara kita orang-orang cendekiawan Muslim kita yang melakukan seperti itu? Nggak ada. Jadi yang memahami Al-Quran hanya mereka yang masuk ke masjid. Sementara anak muda kita, generasi muda kita berkeliaran di luar. Disuapin, disusupin, dikasih makanan-makanan enak, dikasih hiburan-hiburan enak, dikasih pendidikan gratis, kesehatan gratis, makanan gratis, akidahnya tergadai, kita tinggal diam gitu. Tiba-tiba saja di samping kiri kanan kita dibangun kandang binatang, kandang domba. Kita nggak sadar. Hari ini kita masih bersama ke masjid. Bulan depan dia masuk gereja. Kita tidak sadar. Itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita sebagai seorang muslim. Serulah manusia dengan cara yang baik. Itu perintah di dalam Al-Quranul Karim. Tetapi di antara orang mereka ada yang zalim, maka tugas kita menyampaikan dengan tegas. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam ajaran agama Islam. Tetapi jangan coba-coba untuk menyentuh akidah Islam dengan cara-cara yang tidak baik. Seperti itu saudaraku, Senghuni, bahwasanya kami apologet Muslim, apa yang kamu dengarkan tentang Bang Suma, menghujat Tuhan mereka, memaki Tuhan mereka, mungkin saudara saya belum paham apa yang tertuang di dalam kitab mereka. Sebenarnya yang memaki Tuhan mereka adalah mereka sendiri. Bukan saya yang memaki. Ulangan 21 nomor 23 jelas sekali katakan, barang siapa orang yang dibunuh setara dengan penjahat, maka jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah. Jangan. Kalau orang itu mati disalib dan kematiannya itu setara dengan penjahat kelas kakap, jangan kau biarkan tanah yang diberikan oleh Tuhanmu untuk disentuh oleh mayatnya. Makanya mayat Yesus itu tidak sampai lewat waktu maghrib. Kenapa? Dia disetarakan dengan penjahat kelas kakap. Sekarang yang menista siapa?
Sementara kitab suci kita mengatakan, sesungguhnya aku ini diutus oleh Rabbmu untuk menyampaikan kepada kamu tentang lahirnya seorang laki-laki suci. Subhanallah. Dia disebut laki-laki suci di dalam Islam. Dia disebut sebagai manusia yang setara dengan perampok di dalam kitab suci mereka. Lalu kemudian dalam kitab mereka, dalam Galatia 3 nomor 13, dengan matinya Yesus secara terkutuk, dia telah membebaskan kita dari kutuk Torah, sebagaimana ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Siapa yang mereka maksud terkutuk ini? Yesus. Adakah ajaran seperti itu di Islam? Tidak. Jadi yang menghinakan, yang menistakan Tuhannya mereka sendiri. Justru apologet Islam itu datang kemudian untuk mensucikan nama Yesus dari penistaan-penistaan yang mereka lakukan. Nah, itu yang perlu saudara saya pahami, bahwa ketika Anda melihat dari sudut kacamata yang lain terhadap apa yang saya sampaikan selama ini, ya saya maklum. Mungkin Anda melihat dari satu sisi saja. Tapi pahamilah saudaraku, saya pribadi tidak pernah berdiri untuk memaki sesembahan mereka. Yang ada adalah saya menerapi otak-otak mereka supaya mereka berhenti menghujat Allah, agar kiranya damai sejahtera bisa terjadi di negara kita ini. Saya rasa seperti itu. Demikian untuk sementara. Silakan yang lain. Dong, nambahin sedikit. Terima kasih Bang Zuma. Terima kasih. Saya mohon maaf. Gak apa-apa saudaraku, gak usah. Ini adalah pertanyaan dan masukan yang sangat luar biasa. Subhanallah. Silakan. Suaraku kedengeran nggak, Bang? Iya, kedengaran deh suaranya. Tapi kayak suara laki-laki. Oh, aku izin. Izin Bang Sengkuni. Gini Bang Sengkuni, memang banyak sih orang-orang tuh salah paham dengan yang kami lakukan, karena mereka memikirkan efek domino dari yang kami lakukan. Tapi Bang Sengkuni perlu diingat, aku pasti banget ya, Bang Zuma ini bukan tipikal orang yang suka bertengkar atau berdebat. Hati beliau lembut kok. Aku juga begitu, nggak suka sebenarnya berdebat. Tapi kita nggak bisa menghindari perdebatan. Sama ya seperti Rasulullah itu, nggak mungkin Rasulullah itu suka berperang. Tapi masalahnya Rasulullah nggak bisa menghindari diri beliau jadi panglima perang. Nah, jadi ada hal yang memang kita tidak bisa hindari, ada yang memang hal yang tidak kita inginkan gitu. Jadi bukan berarti semua yang kita tidak inginkan itu tuh baik gitu loh. Ya kan, kita kan ada dalilnya tuh, bisa jadi kau tidak menginginkan berperang, tapi berperang itu baik bagimu. Bukan berarti perang itu sesuatu yang jahat, enggak, karena kita ada asbab dalam melakukan apapun itu gitu loh. Nah, jadi Bang Sengkuni, satu lagi ya, memang perbedaannya antara dai, ulama dengan yang kami lakukan di sini itu, kami lebih mengedepankan komparasi, menunjukkan dalil di kitab mereka, dan kami memang berfokus mempelajari juga kitab mereka, Bang Sengkuni. Mungkin itu aja sih. Ya, silakan dilanjut. Makasih. Terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf untuk Bang Zuma dan semuanya. Jadi saya sudah tercerahkan. Sekali lagi terima kasih ilmunya. Mohon maaf ya Bang Zuma. Saya terus sama Bang Sengkuni. Saya malah berterima kasih saudaraku, dengan pertanyaan saudara ini banyak orang tercerahkan. Karena memang tidak sedikit orang yang menghujat pribadi saya karena zona yang saya ambil ini adalah zona yang menurut mereka itu keliru, salah gitu. Tapi dengan adanya saudara menyatakan itu, ya saya sampaikan yang sebenarnya, bahwa bukan kita yang menghujat, mereka yang menghujat. Kalau kita melihat ya, sedikit lagi ya teman, kalau kita melihat mulut mereka itu berapi-api mengatakan Allah Bapa, Allah Anak. Itu adalah hujatan yang sangat menusuk Islam sebenarnya. Cuman kita nggak sadar gitu. Kenapa? Karena tidak mungkin kemudian dia menggunakan kata Allah itu dalam perspektif bahasa Indonesia, dan tidak mungkin dalam perspektif bahasa Ibrani. Karena Allah dalam bahasa Ibrani itu adalah sumpah serapah. Itu nggak mungkin. Atau pohon. Alef, Lamet, He. Di dalam bahasa Ibrani gak mungkin mereka menggunakan Tuhan mereka pohon Bapa, pohon Anak, gak mungkin. Atau sumpah serapah Bapa, sumpah serapah, gak mungkin. Tujuannya adalah Allah. Semata-mata tujuannya adalah Allah.
Artinya ini hujatan, ini hinaan, ini penistaan terhadap Islam. Tapi kita tidak sadar, bukan cuma mulut mereka yang menista Islam itu. Kitab yang mereka bentuk, kitab yang mereka karang, itu adalah kitab yang digunakan untuk menghujat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada tulisan Allah. Dulu kalau Anda melihat cetakan pertama, mereka masih ada kiblat, masih ada kata Ka'bah. Target-target mereka di poin-poin basis-basis mereka itu tercapai sekian persen, maka sedikit demi sedikit istilah-istilah Al-Quran dihapuskan dalam kitab mereka. Besok hari kalau apologet mati sampai penerus, ada lagi apologet yang bisa meneruskan misi dakwah ini, mereka berhasil 50-50 di negara ini. Yakin dan percaya istilah Alkitab, Nabi, Rasul, Allah itu sudah tidak ada dalam kitab mereka. Semuanya akan kembali ke dalam bahasa paganisme, yaitu bahasa Yunani. Alkitab akan mereka sebutkan Biblos. Mereka akan melenggang dengan enaknya mengajarkan ke generasi muda. Bibloslah kitab yang difirmankan oleh Theos. Tapi sekarang mereka masih susah karena mereka masih minoritas. Makanya mereka masih menggunakan kata Allah, masih menggunakan kata Alkitab. Camkan ini. Besok hari Bang Suma sudah nggak ada. Mereka sampai 50-50. Kitab mereka tidak akan lagi mereka sebutkan Alkitab. Mereka akan menggunakan pakaian yang sebenarnya. Sekarang mereka hanya menyamar-nyamar. Mereka hanya menyamar-nyamar. Makanya mereka menggunakan kata Alkitab. Sebenarnya lidah mereka berat untuk mengatakan itu. Kecuali di antara orang-orang yang awam di antara mereka. Sebenarnya mereka sangat-sangat tersakiti menyebut kata Allah itu. Mereka sebenarnya cinta dengan kata Yahweh. Tapi karena mereka punya misi, mau tidak mau mereka harus memaksa diri mereka memikul salib. Mereka menyebut kata Allah yang sebenarnya mereka jijik menyatakan itu. Itu yang perlu saudara-saudara tahu. Begitu Bang Suma dan kawan-kawan sudah tidak ada, mereka 50-50, maka yang ada di dalam kitab mereka itu adalah Yahweh atau Theos. Tidak akan Anda temukan lagi huruf A, L, L, A, H di dalam kitab mereka. Camkan itu baik-baik. Demikian, silakan. Ya, oke Bang Ya, RH. terima kasih. Ya, lanjut. Bang RH dari Muslim apa Kristen? Kristen Bang. Apa? Kristen dia. Kristen. Oh Kristen. Silakan kalau mau membantah atau mau bikin tema silakan Bang. Saya boleh tanya nggak? Kalau agama Kristen, saya mau tanya di Ulangan 23, malah turun. Ini buat yang agama Kristen yang bisa naik ya ke atas. Saya punya pertanyaan di Ulangan 23 ayat 1 sampai 2. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya janganlah masuk jemaat Tuhan. Seorang anak haram janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Nah, dari mana kita mengetahui itu anak haram atau tidak? Dan kalaulah anak haram itu tahu dia anak haram, bukankah dia malu? Dia tidak bisa masuk ke dalam ibadahnya Tuhan. Tolong bisa ada jelasin nggak ya agama Kristen? Ya, ini ada Bang Ruby. Selamat malam Bang Ruby. Ya malam. Bang Kristen Muslim. Kristen. Ya, silakan kalau mau membantah, menyanggah atau mau bikin tema baru silakan. Aku tema baru sih. Oh silahkan. Tema apa yang... Tentang Allah tadi yang disampaikan Bang Zuma tadi. Bagus itu. Silakan. Ya. Maksudnya temanya Allah aja. Gini. Ya. Allah ini kan asalnya dari Elohim. Dari Elah bahasa Aram. Elah. Paham kan? Sebelum Allah disebut dalam Al-Quran, orang Kristen itu sudah memakai nama Allah. Bahkan Boleh nunjukkan, abang boleh nunjukkan bukti? Orang-orang kafir juga sudah. Nggak, boleh nunjukkan bukti. Bukti Bang, bukti. Kalau cuman opini seperti itu kita butuh bukti. Sekarang gini aja. Ayah Muhammad aja, itu namanya Abdullah. Ya, terus ayahnya Muhammad, Nabi Muhammad itu orang Kristen rupanya. Itu sebelum Al-Quran ada.
Iya, Paham, betul. Iya kan? Karena dengarkan. Karena keturunan Nabi Ismail itu sudah mengenal Allah. Sekarang Anda buktikan dulu, Kristen mana yang Anda katakan menyebut nama Allah, yang mana tuh? Kristen Arab. Mana buktinya? Ada bukti? Aku ndak bisa kirim Ada bukti, soalnya aku ndak bisa Disebutkan pakai. aja. Disebutkan Berarti aja. Anda, Al-Muqaddas berarti mana? Anda sama seperti Paulus, bercerita tentang sesuatu yang tidak dia lihat. Sedangkan jadi ayah Muhammad itu Abdullah. Ayah Muhammad memang saudara pikir dia Kristen? Dia itu kafir. Dari mana Anda mengatakan dia kafir? Dia itu keturunan siapa? dari Paulus. Dengar dulu, Paulus maksudnya apa? Ya Paulus kan itu orang kafir kan dia? Jadi kamu bilang ayah Muhammad itu Paulus? Ya, maksud saya Anda mengatakan kamu itu mau berdebat atau gimana? Ini kita sudah berdebat, Bung. Kita ini bicara tentang ayah Muhammad kok. Ini kita sudah berdebat. Ini kita sudah berdebat tuh. Iya tenang, nggak usah. Kan orang Kristen sudah menggunakan kata Allah, mana buktinya? Sekarang gini aja. Saya tanya dulu. Anda ngerti nggak kitabnya orang Kristen diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu tahun berapa? Ya? Tahun berapa? Aku kurang tahu pasti. Ya kalau tidak tahu jangan kayak Paulus, jangan kayak penulis kitab Anda yang tidak tahu pasti tapi ngomong seenak perutnya tentang Yesus. Oke. Allah itu meledak. Berasal kok Allah dari lagi? Kok Allah lagi? Bahasa Aram, dengar dulu. Allah di Dari mana? bahasa Coba. Arab itu elah. Apa Allah? Elah apa? Elah apa? Kamu itu udah paham bahasa Aram makanya enggak apa? Iya coba apa bahasa Aram coba? Turunannya dengar dulu. Turunannya ke bahasa Ibrani itu Eloah atau Elohim. Elohim itu bahasa Makanya Arabnya bahasa apa? Arab itu bahasa Ibraninya Allah. apa Elohim? Bahasa Arabnya Elohim itu apa? Bahasa Arab Allah. Dia nenekmu kiper. Gak ada ilmu sok-sokan. Elohim dalam bahasa Arab itu ilahun. Dengar dulu aku udah jelaskan, nggak usah potong-potong. Jadi Allah itu dari al-ilah. Contoh bismillah itu al-ilah lagi al-ilah. Bismillah itu tidak ada alnya, hilang. Alnya hilang. Jangan teriak-teriak, ini bukti. Terus? Al itu dalam bahasa Inggris itu D. Terus? Jadi bismillah itu D-nya hilang. Hanya Allah. Karena dia itu berasal dari al-ilah. Bahasa Ibraninya itu Eloah atau Elohim. Bahasa Aramnya itu Elah. Kata bismillah itu berasal dari bahasa Aram itu besum elah. Nah, terus kenapa kamu dengar dulu, dalam bahasa Ibrani itu Besem Elohim. Besem Elohim. Terus dalam bahasa Arabnya itu bismillah. Terus dalam bahasa Yunani? Makanya kau harus paham dalam itu. bahasa Yunani apa? Aku ndak paham bahasa Yunani. Kamu paham kitabnya orang, agama kitabmu sendiri kamu nggak paham. Ini gimana nih? Maksudnya gimana? Loh, kok tanya saya? Kitabmu itu kan bahasa Yunani. Kita ini bicara tentang Allah. Iya betul, makanya saya katakan kalau dikatakan Besem Elohim, Bismillah dalam bahasa Arab. Nah kalau dalam bahasa Yunani apa? Allah. Kenapa kau kaitkan dengan Yunani, bahasa Yunani? Lah, itu kan kitabmu, Bung.
Loh, kita Sebentar temanya dulu, Nda. apa? Ini Presdian. Temanya apa? Presdian minta aja Temanya apa, permintaan Bang? naik dari tadi menantang Guru Nda Juma di bawah. Minta naik aja. Nanti saya naikin. Uniripa monitor nggak Uniripa? Tidur. Presdian silakan ajukan naik Presdian. Nantang Guru Nda Juma dari tadi di bawah. Nyepam terus. Uni Rifa kadang bukan tidur bang, dia buka room, kadang dia buka room 2, dia di sana kadang gitu dia. Keteteran dia. Basyam Elohim. Bismillah kata dia kan. Nah dalam bahasa Yunani apa? Gak ada ilmu. Kabur. Nah, berarti kesamaan antara Allah dengan Eloh sama, diakuinya dia. Berarti Tuhan yang umat Islam adalah Tuhannya Musa berarti. Yang mana? Yang ini, yang Masaha ini. Kurasa nggak berani. Itu yang nantang di bawah. Nah, ini teman saya yang baik ini. Ya. Yang mengatakan Divisi, Tuhannya silakan. 2. Divisi. Silakan Bang Masaha dilanjut aja tadi tentang Allah. Saudara Masaha masih Iya, aku mau Duit Masih, tunggal, masih, Bang masih. Masaha duit tunggal. Iya. Kalau menurut aku, kenapa umat Islam keberatan dengan kata Allah gitu di Alkitab? Karena sepanjang tulisan bukan keberatan bang, bukan keberatan. Kalau kata Allah itu ditempatkan pada tempat yang sebenarnya nggak masalah. Tapi ini kan dikatakan Allah punya anak. Oh ya. Iya, soalnya sepanjang itu tulisan itu itu kan pakai tulisan Latin. Kalau pakai tulisan Arab, iya salah gitu loh. Ya kan tidak mungkin kemudian bahasa Arab masuk di dalam kitab saudara. Kan kami bahasa Arab ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia lah. A-L-L-A-H. Iya kan? Berarti larinya kemana tuh? Ke Allah kan? Benar nggak? Iya. Nah, gitu dong. Ini baru jujur. Kalau saya pribadi sih, saya nggak masalah ya. Maksudnya, saya malah lebih setuju ilah ya. Karena kan kalau di Wikipedia itu Allah itu kan dari al dan ilah. Nah, sedangkan kalau dari struktur bahasa Ibrani, kata depan ha dan ilah itu nggak ada gitu di Ibrani gitu loh. Jadi orang Ibrani nggak pernah bilang Tuhannya itu ha ilah, itu nggak pernah. Dia langsung aja ilah gitu loh. Kalau saya pribadi malah lebih seneng pakai ilah, nggak pakai Allah. Nah itu cocok tuh. Ya betul kan? Itu kan tadi saya membahas kitab lain itu. Iya. Oke deh bang, itu aja bang. Itu tadi katanya ada yang mau nantang, aku turun aja. Iya boleh dinaikkan aja yang tadi. Ya. Oke, terima kasih Bang Dewa. Terima kasih ya. Tapi ya, Tuhannya hari ini masih 2 bang, masih diimani 2 bang Tuhannya. Divisi bang, divisi. Kemarin ngobrol sama Dewa divisi. Allah itu divisi 1, Adam divisi 2, Yesus divisi 3. Tapi sekarang Yesus jadi divisi 1. Yang tadi mau minta naik lagi, Bang Masaha di bawah dulu ya. Iya. Aku turunin aja. Ya, makasih. Terima kasih semua. Sama-sama. Tuhan divisi. Ada lagi yang baru. Tadi subuh itu dikatakan Tuhan mempersempit diri. Ini minum jamu kayaknya itu, sari rapet. Tuhan mempersempit diri. Kok bawa sari rapet pula Bang Dewa? Biasa dia pakai. Halo. Yo. Halo. Ya, aku harus cerita dulu. Kita lanjut ya. Tadi kita bahas tentang Allah al-ilah. Kenapa dibawa ke Yunani? Saya tanya, saudara, Tuhan Anda, kitab Anda kan bahasa Yunani, ya kan? Nah, bahasa Yunani itu tidak ada Allah.
Paham kan? Maka dari itu saya katakan Allah di dalam bahasa Yunaninya apa? Kita kan bicara, makanya itu kita bicara tentang Allah. Kenapa dikaitkan dengan Yunani? Sementara Yunani itu tidak ada Allahnya. Nama Tuhan itu kan Allah dalam Islam. Nah, terus kamu katakan orang Kristen menggunakan kata Allah untuk penyebutan kata apa itu? Tunggu, aku lihat catatanku. Lihat, telepon gurumu. Sekalian awak ke sini. Aku ndak perlu berguru. Oh, sesat itu kalau nggak berguru namanya. Aku ndak perlu berguru. Kamu habis makan durian kayaknya 1 karung. Nggak usah begitu, nggak usah panas dulu. Ya justru saya tertawa ini. Tuhan katanya orang Kristen sudah pakai kata Allah. Dia dapat dari mana kata Allah itu? Ternyata dalam kitab Yunani nggak ada. Berarti nirunya ke keturunan Ismail alaihissalam. Tunggu dulu. Aku Bang cari Zuma dulu. izin ngasih data sebentar Bang Zuma nanti. Gini. Iya, silakan Dinda, silakan. Jadi yang tadi dijelaskan sama Bang Zuma itu Allah itu terjemahan untuk semua umat Kristen di negara yang mayoritas Islam. Gini, Abang. Ya, kayak Malaysia. Kamu buka aibnya agamamu itu namanya. Indonesia, di Arab juga gitu. Berarti siapa yang di Arab siapa yang niru? Sebutannya bukan Allah tapi Allah. Kayak pernah jadi TKW aja di sana, sok tahu. Jadi gini. Yang tadi Kristen itu patokannya dari Allah. Itu bahasa Aram. Udah. Eloah itu bahasa Ibrani. Udah, makanya nanti melepuh lidahnya. Diambil dari Eloah itu. Udah, nanti Paham, lidahnya kan? melepuh. Biarkan aja dulu adik saya ini menjelaskan. Jadi Allah itu bukan diambil dari Izin bahasa Bang Arab. Zuma ya, sama Bang Ya, Ruby sebentar. silakan Dinda, silakan. Iya, nih kita sumber dari Arabic Bible. Digedein Kang Satria, gedein. Mudah-mudahan tercerahkan nih Ruby ini. Izin Bang Zuma sebentar ya. Nanti nggak apa-apa, Bang Satria, aku silakan deh. ganti sama yang lain nggak apa-apa. Jadi minta dibesar sedikit Kang Kian Santang. Kang, gedein punya Bang Moto Kang Satria. Sepertinya Kang Satria lagi ke toilet. Ya udah nggak apa-apa. Aku jelasin aja ya. Sumber dari arabicbible.com. Di sini ada kodeks 151 dengan kodenya 151 ya, di Mount Sinai Arabic Codex kodenya 151. Kalau kita lihat tadi klaimnya itu bahwa Kristen itu lebih dulu menggunakan kata Allah dalam kitabnya gitu kan. Kalau kita lihat datanya, the Mount Sinai Arabic Codex indeed be the oldest Arabic translation of the Bible in existence, which was done in 67 after died. Jadi manuskrip yang ditemukan di Mount Sinai Arabic Codex yang dengan nomor 151 yang tertua ya, terjemahan Arabik tertua itu tahun 900 Masehi. Jauh ini. Islam itu tahun berapa? Di bawah Islam ini. Jauh. Jadi kalau diklaim bahwa kalian itu lebih dulu, kitab kalian itu lebih dulu menggunakan kata Allah itu jauh. Ini angkanya tuh masih jauh di bawah Islam ini. 867 Masehi. Silakan. Terima kasih Abangku, Bang Zuma. Iya, silakan. Silakan bantah dengan data. Mana ada data? Catatannya tadi itu apa? Catatan priuk, harga piring, catatan utang, harga panci. Allahu Akbar. Jadi gini saudara Ruby, ya. Kalau kita melihat di dalam data kitab saudara ya, dalam kitab Keluaran itu kan jelas dikatakan bahwa Tuhan menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub.
Tetapi Tuhan tidak mengajarkan nama pribadinya kepada Abraham. Itu pernyataan di dalam kitab saudara. Di ayat berapa? Biar jelas. Di dalam kitab Keluaran, kitab Keluaran, saya lupa babnya. Nggak usah gitu. Nanti dikira apa? Ngarang. Dengarkan. Harus kasih. Aku menyatakan diri. Aku menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi tentang namaku, aku belum menyatakan kepada mereka. Kamu nggak tahu? Iya. Ayat berapa? Saya sudah baca. Jangan diajarin. Ayat berapa? Kamu itu Kristen nggak memahami kitabmu, mau ngapain dalam Kristen itu? Kitabmu aja nggak paham. Aku udah hafal. Saya sudah bacakan. Ini uji coba buat kamu memahami gitu loh. Ayat berapa? Kita ini berdebat tuh harus ada dalil. Kalau kamu ada dalil, aku menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Iya, ayatnya tapi berapa? tentang namaku. Dalil, paham dalil kah? Lah ini aku sudah bacakan. Paham dalil kan? Aku sudah bacakan padamu. Udah aku kasih gratis, tidak perlu bayar perpuluhan. Masa saya lebih paham kitabmu daripada kamu sendiri? Ayat berapa biar aku bisa cross check ayat juga. Pula kau sebutkan. Nomor Biar kali ya, nomor. Gitu nggak bisa terkonfirmasi. Nomor kali maksudmu nomor. Ayat, tidak ada nomor di Alkitab itu hanya bab dan ayat. Di mana dapat ayat? Di mana kata ayat nomor lagi? Tidak ada nomor, paham kan? Kata ayat itu ambil dari mana? Astaga. Nangis. Astaga. Mau berdebat dengan Bang Suma. Ilmunya masih segitu. Mana ceritanya? Habis itu dalil, aku minta dalil. Aku sudah bacakan dalilnya samamu gratis tanpa bayar perpuluhan. Aku telah menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi tentang namaku Tuhan, aku belum mengatakan kepada mereka. Sudah aku kasih gratis pun masih susah ya belajar Bible itu ya. Padahal sudah bahasa Indonesia. Aku minta dalil biar bisa di cross check. Kamu takut ya bisa apa? Bisa di cross check biar bisa dikonfirmasi. Benar enggak perkataanmu itu? Oke. Saya ini. Wa era Abraham, El Yisak, wa El Yakub, ba El Saddai, Usami, Yothefafe, atau Hasem, atau Adonai, lo naudati lahem. Aku tidak menyatakan namaku kepada mereka. Mengatakan kepada Allah. Tunggu dulu. Mengapa? Allah kepada Abraham dulu. Abraham. Ya aku googling dulu, aku mau pastikan. Ya silakan. Abraham dan Ishak. Bagaimana mau melawan apologet Islam kalau begini caramu, bro? Keluaran 62 ya. Keluaran bab 6 ayat 2 ya. Kapan pula? Nah, silakan. BAB 6 nomor 3. Ya, kamu tadi bilang apa? Aku menyatakan diri aku menampakkan diri atau menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. 6 ayat 2 dulu. Ya. Tetapi tentang namaku Tuhan, Yothefafe, aku belum mengatakan kepada mereka. Ini data apa ini? Ya itu betul. Data bohong ini. Dengar dulu. Kepada Abraham, kepada Ishak itu belum menyatakan kepada Musa. Ya nama yang diperkenalkan Musa siapa? Baca Kejadian. Di Kejadian 15 nomor 2, Abraham memanggil Tuhan dengan sebutan apa di situ? Dulu orang manggilnya itu Hasem. Itu Hasem itu diambil dari nama anak. Itu dari nama manusia. Inilah ku bilang, kau suruh orang nyalai berhadapan dengan kita di sini. Tadi di Keluaran 6 nomor 3, Tuhan berfirman begini. Kamu baru aja baca Keluaran ayat 62 itu tadi kok. Aku tidak menyatakan kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub. Aku telah menyatakan diri kepada. Dengar dulu.
Kamu yang tadi baca ayatnya kok malah balik lagi mana sih? Dengarkan saya kalau mau Ya, belajar. kamu tadi Di dalam membacakan itu. di Aku dalam tidak akan keluar menyatakan diriku kepada Abraham, kepada Yakub, kepada Isa, kepada Yakub. Karena Nah, dia terus menyatakannya itu kepada Musa. apa yang belum dinyatakan kepada Abraham? Namanya. Iya, namanya YHWH. Iya, sekarang kamu baca Kejadian 15 nomor 2, Abraham memanggil Tuhannya dengan sebutan apa? Meow. Berapa tadi? Kejadian? Kejadian 15 nomor 2. Wayomer 15 ayat 2. Abraham Tunggu. Adonai apa di situ? Yot. Tung. Emang 15 bom. ayat 2. Apa yang dikatakan di sana? Abraham menjawab, ini terjemahannya. Iya. Tunggu. Tuhan Abraham memanggil Tuhannya dengan sebutan apa di sana? Meow. Tunggu dulu. Aku cross check juga. Baca original teksnya tuh. Abraham memanggil nama Tuhannya dengan sebutan Tadang. Yot. Tunggu. Kejadian 5 ya. Kejadian 5 tunggu aku. Kejadian 15 nomor 2. Anak bau. Meow. Oke, tunggu. Udah kamu syahadat deh. Itu kamu bilang Allah, itu aslinya Elohim. Nggak ada Elohim di sana. Alamak. Itu aslinya Elohim. Tunggu. Nggak ada Elohim di sana. Yang ada di sana adalah Yod He Vav He. Yod He Vav He itu di Keluaran baru ada YHWH Yod He Vav He. Tapi enggak usah lah. Nah ini Adinda Moto sudah tunjukkan. Ada nggak kata Yod He Vav He di situ, Adinda? Kitab Kejadian Ada. itu dengar dulu. Kitab Kejadian itu ditulis oleh Musa. Itu setelah namanya YHWH itu ada. Enggak kok, ini tulisannya sangat jelas. Dengar dulu. Iya, itu kan ditulis oleh Musa, namanya dinyatakan. Iya, tapi di situ Abraham memanggil Tuhannya dengan sebutan apa di situ? Sekarang gini ya. Kok sekarang? Dulu Abraham memanggil Tuhannya dengan sebutan apa? Kitab Kejadian itu ditulis oleh Musa. Jadi betul, Musa menceritakan Abraham memanggil Tuhannya dengan sebutan apa? Sekarang gini aja. Loh kok jadinya kayak gini aja sekarang? Kita cerita tentang kejadian. Kejadian 15 nomor 2. Tadi kan di Keluaran 6 nomor 3. Aku belum menyatakan namaku, yaitu Yod He Vav He, kepada Abraham. Faktanya di Kejadian 2 justru Abraham memanggil Tuhannya dengan sebutan Yod He Vav He. Berarti Yod He Vav He itu bukan nama Tuhan, itu gelar Tuhan. Aku jelaskan dulu. Berarti sebelum Musa itu aku ini contoh aja biar paham ya. Loh ya, yang mau paham siapa? Aku contohkan aja. Ya. Waktu Musa membela, ini contoh aja ya, membela air laut itu atas izin siapa? Atas izin Allah. Allah belum ada waktu itu, Elohim. Nenekmu kiper. Ada aja Allah belum ada. Allah itu belum ada. Kenapa kau mengatakan Allah belum? Hei, saya tanya samamu, Yesus itu kapan mulai ada? Yesus itu ada sebelum semuanya ada. Nenekmu kiper. Yesus itu ada di Antioquia diajarkan oleh Paulus. Itu hanya contoh biar sama. Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan dirinya sejak manusia pertama. Kitab Kejadian itu ditulis oleh Musa. Jadi nama YHWH itu sudah ada. Nah, sekarang Musa bohong atau tidak? Jadi Musa kan menuliskan Abraham memanggil Tuhan dengan sebutan Yod He Vav He. Itu baca tuh. Baca.
Wayomer, protes itu, Wayomer, Avram, Musa ngomong sama Allah Adonai, itu harus dihapus semua. Yotevave, Ma, Paham? Titen, Li, We Anoki, Haulok, Haulek, Holek, Ariri, Uben Mesek, Beti, Hu, Dam Mesek, Eliezer, Eliezer. Nah itu sudah ada Yotepape di situ. Gila. Ini anak kecil. Vayomer Sudah Avram. ada di situ. Dengar dulu, Vayomer Avram, Elohim, dengar. Elohimnya mana? Elohimnya mana? Veanoki. Mana Elohim di Oh, situ? nggak ada Anoki di sini. Tidak ada Elohim di situ. Kamu paham Mana ya? ada Elohim di situ? Orang Israel kali ini. tidak sebut YHWH. Paham kan? Itu ada Adonai itu. Alef, Dalet, Nun, Yo, Adonai. Tuh, cakep. Dengar, terus? Vayomer Avram Adonai Yehovih. Nah, ini Bang Zuma. Biar aku jelaskan sedikit. Iya, Bang Ruby. silakan. Betul gini. Mahdi Tenli. Sebentar. Bang Ruby kan pakai itu ya, pakai interlinear. Di sini memang tulisannya Yehwi. Tapi benar nggak sih Yehwi yang di sini yang dimaksud Bang Zuma itu adalah Yud-Heh-Vav-He. Yuk, saya udah siapin jawabannya karena pasti akan mengarah ke sini. Lihat ya. Dia larinya ke Yahweh. Itu tetragrammaton. Sebentar, Bang Ruby. Nggak usah dibaca. Itu di Adonai sudah itu. Itu sama dengan Adonai. Tuh kan, Yud-Heh-Vav-He, Yehuwa. Sama. Yehwi di sini sama. Artinya jadi Bang Zuma tepat. Iya dong. Udah tepat itu. Saya kan penginjil. Tinggal cari Elohimnya di sini Bang Zuma. Kita cari nih mana Elohim. Nggak ada Elohim. Mana ada Elohim di situ? Ada nggak? Nggak ada Elohim. YHWH itu dibaca Elohim. Paham kan tetragrammaton? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kamu belajar di gereja mana pakai bayar lagi? Aduh. Masih nyetor perpuluhan, rugi kamu bayar perpuluhan. Kayak gini cara belajarmu, ilmunya suka gini. Jadi kamu dengarkan ya. Dengarkan. Di Kejadian 6 nomor 3, Tuhan mengatakan Abraham belum mengenal nama Yod-Heh-Vav-He. Oke. Tapi ternyata di Kejadian 15 nomor 2, Abraham sudah manggil Yod-Heh-Vav-He. Berarti di dalam Keluaran 6 nomor 3, nama yang dimaksud Tuhan di situ adalah Allah. Berarti kamu nggak paham. Gitu cara belajarnya. Kitab Kejadian itu ditulis sama Musa itu setelah nama YHWH itu dinyatakan. Jadi semua kitab itu dia tulis YHWH. Ya, berarti Adonai. yang mana yang benar? Ditulis oleh. Nah sekarang oke. Nah yang benar. Oke. Dengar. Kalau Musa, itu Anda jadikan alasan karena sudah ditulis Musa, pertanyaan saya. Dengar dulu, aku mau jelaskan. Abraham memanggil Tuhannya di dalam. Dengar. Abraham memanggil Tuhannya di dalam Kejadian 15 nomor 2 itu dengan sebutan apa? Dia manggil Tuhan dengan sebutan apa? Sekarang gini aja, aku sekarang kita sudah merdeka. Roh Kudus menjamah. Mari kita berdiri di depan Sang Tadi kan aku kasih contoh, Musa itu membela air laut karena izin siapa? Kamu bilang Allah. Padahal Allah itu Musa tidak pernah kenal nama Allah. Sekarang saya tanya, Abraham memanggil sebutan Tuhan dengan sebutan apa? Iya, maksudnya saya tanya, Musa Abraham kenal nama Allah, tapi Abraham memanggil Tuhannya. Abraham memanggil Tuhannya dengan sebutan apa? Saya tanya. Memang tidak bisa diajak debat orang kayak gini. Karena kamu nggak sanggup hadapi. Tidak bisa debat orang kayak gini, tidak bisa diajak debat. Sekarang Abraham memanggil Tuhannya dengan panggilan apa? Tidak paham ini. Enggak, saya tanya, Abraham memanggil Tuhannya dengan panggilan apa? Tidak paham orang kayak gini.
Abraham memanggil Tuhannya dengan panggilan apa? Aku ndak tahu. Yang pastinya sebelum Abraham itu namanya Hasem. Ya pasti payahlah Namanya berhadapan Hasem. dengan saya kalau kau nggak Namanya tahu. Hasem. Aduh. Dengar kan? Udah. Kamu Namanya cebok dulu pakai Hasem. air 1 sendok, baru naik lagi. Kamu itu ndak bisa diajak debat. Kamu itu ngawur. Oh ya ngawur, ya udahlah. Kalau saya ngawur. Nih, no iklan bentar ya. Ini yang buat 1.400 penonton. Jangan lupa subscribe YouTube saya Mualah Permanen TV ya. Jangan lupa subscribe YouTube saya Mualah Permanen TV. Mu'alaf Permanen TV. Teman-teman yang ada di channel Zulkifli Abbas, silakan Anda subscribe channel saudari kita Sang Mu'alaf ini, Mu'alaf Permanen. Nama channelnya Mu'alaf Permanen TV ya. Oke. Insya Allah. Lanjut. Tadi dia loncat atau di... Saya turunkan karena udah nggak ini. Ini ada Kristen lagi yang masuk nih, Son Shinjuku. Senggokung. Tapi kok nggak ada fotonya ya? Ada nggak di ini? Nggak ada. Biar dialog sama saudari kita yang mualaf inilah. Saya rasa sudah cukup ilmunya karena suaranya juga sudah mirip Ibu Cemplok. Nanti aku operasi suara lah, masa suaraku dibilang mirip Cemplok. Nanti sering-sering ikut tarung di medan perang ya, Ukti. Siap. Riko lagi. Ketemu lagi kita, Riko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang ingin pesan abon ikan tenggiri. Saya Riko dari Bangka Belitung yang dikenal silakan pengenalan. Saya semangat. Berjualannya aneka cemilan khas Pulau Belitung, abon ikan tenggiri, peletek ikan tenggiri, kerupuk ikan tenggiri, pastel mini abon ikan tenggiri, stik cumi lada hitam, empek-empek sutra ikan tenggiri. Yang berminat silakan follow saya, DM dan WA saya untuk pemesanan. WA saya ada di bio saya. Insya Allah kami amanah dan halal. Untuk orderan lebaran ini kami tutup tanggal 6 besok. Jadi yang pengen nyobain silahkan buruan ya, gerakan cepat ya. Nah, terima kasih semuanya. Bang Zuma tambahin. Oke teman-teman yang ingin kemudian merasakan nikmatnya menu makanan ya berupa abon ikan tenggiri yang nikmat halal lagi ya, silakan pesan di saudara kita Riko Ferdinand Yosafat. Beliau banyak menu, di antaranya ada abon, ada keripik, apalagi tadi disebutkan itu. Pokoknya DM aja beliau. Nggak ada bakso. DM aja beliau. Itu sangat nikmat karena saya juga sudah pernah coba. Jadi boleh kita cicipi ya sambil menunggu buka puasa. Kita cicipi abon-abonnya, itu nikmat sekali, luar biasa. Sambil ngopi-ngopi gitu ya. Kenapa kalian itu pengecut gitu nah? Bang Ruby, mohon maaf. Bang Ruby ini kalau nggak sekolah kayaknya gerejanya sekolah minggu deh ya. Soalnya kitab-kitabnya nggak paham. Kenapa kalian ini pengecut itu loh? Siapa yang pengecut? Tidak ada yang pengecut, nggak ada. Kenapa di-kick tadi? Karena ilmunya ente tidak ada. Orang aku jawab Hasem. Di mana tulisannya? Coba di mana Abraham memanggil Tuhannya dengan sebutan Hasem? Hasem itu kan merujuk kepada Yotevave itu, betul? Betul? Justru Hasem itu nama orang. Kok nama orang? Astagfirullahaladzim. Parah ini benar. Obat ini Bang. Ya Allah, ya Rabbi. Ruby, ku bilang sama kau kalau sudah tidak punya ilmu, jangan kau jangan kau di sini berdebat. Kau belajar dulu kau kitab kau ya. Lebih baik kau belajar baik-baik ya. Kalian itu karena tidak paham, makanya kalian ketawa itu. Kau yang tidak paham. Kebodohan kalian sendiri. Kami tidak paham.
Ini gimana Orang aku ganti sebut aja ya? Hasem, kalian karena enggak tahu, kalian Belum ketawa. ada yang lain. Belum ada yang lain, biarkan Karena aja kalian di nggak sini. paham itu, kalian Jadi obat ketawa, nyamuk usir ngantuk. ketawa Lucu-lucuan. kebodohan kalian sendiri itu loh. Indah, begini loh Bang, Aku kamu sebut katakan Hasem, kalian Hasem, ketawa malah. Hasem itu kan cara Yahudi memanggil Tuhannya karena tidak berani menyebut 4 huruf itu. Nah, itu bukan Hasem, itu Adonai. Bukan. Dengerin. Itu Adonai. Adonai itu karena tidak Asep berani di menyebut tempat kami, tetragrammaton. Asep yang jualan siomay. Di tempat kami Asep jualan siomay. Itu Adonai. Jangan sok-sok pintar gitu nah, ketawain kebodohan sendiri. tadi kita sudah perlihatkan original teksnya loh. Kata Adonai dengan Yod-Heh-Vav-He bersanding loh. Tuhan, Adonai, Yod-Heh-Vav-He itu nama pribadi Tuhan menurut tradisi Yahudi. Nah sekarang yang jadi permasalahan, Abraham tidak diperkenalkan 4 huruf itu. Pertanyaan saya, Abraham memanggil Tuhannya dengan sebutan apa? Saya sebutkan tadi bilang Hasem, kalian ketawa. Nah, Hasem berarti merujuk kepada Yod-Heh-Vav-He. Berarti Abraham sudah memanggil Tuhan dengan sebutan 4 huruf itu. Betul atau betul? Apa? Hasem itu merujuk kepada yang 4 huruf. Kalau dia menyebut Hasem, berarti Tuhan sudah menyatakan diri dengan sebutan Yod-Heh-Vav-He. Betul atau betul? Apa? Yod-Heh-Vav-He itu ada sejak zamannya Musa. Ini kita bicara tentang Abraham. Alamak. Paham kan? Kamu kenapa? Nah sekarang kalau begitu tertulis di mana? Tertulis di mana? Kok kembali ke itu kan belum ada. Sebutan apa? Kamu sebut aku belum pernah menyatakan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kamu yang baca sendiri ayatnya tadi. Iya, aku telah menyatakan. Aku telah menyatakan diri kepada Abraham, tetapi tentang namaku Yod-Heh-Vav-He, aku belum menyatakannya kepada Abraham. Nah sekarang di Kejadian 15 nomor 2, rupa-rupanya Abraham memanggil sebutan Tuhannya dengan Yod-Heh-Vav-He. Anda mengatakan itu karena Musa yang nulis. Kalau begitu Abraham memanggil Tuhan itu dengan sebutan apa? Hasem, kalian ketawa. Kalau Hasem berarti Yod-Heh-Vav-He, berarti Abraham memanggil Yod-Heh-Vav-He dong. Iya betul. Cuman karena Yod-Heh-Vav-He belum ada. Kalau gitu kita tos dulu. Kamu udah bilang betul. Dasar. Itulah yang dikatakan Al-Quran buta huruf. Ya sama kayak Nabi ya. Oh, kalau Nabi dikatakan buta huruf, maksudnya dia tidak pernah membaca Taurat, dia tidak pernah membaca Zabur, dia tidak pernah membaca Injil. Enggak. Nah, sekarang Anda sudah ada bahasa Nabi sendiri. Anda sudah menggunakan bahasa Indonesia. Kitab Anda sudah bahasa Indonesia. Tapi Anda tidak ngerti itu gimana namanya? Itu namanya buta huruf. Meledak. Anda sudah akui kan? Bahwa Abraham memanggil Tuhan dengan sebutan Yod-Heh-Vav-He. Nah, pertanyaan besarnya sekarang, pertanyaan besarnya sekarang, nama Tuhan yang sebenarnya itu apa? Ya Yod-Heh-Vav-He, bukan Allah. Katanya nama Tuhan belum diperkenalkan kepada Abraham. Abraham sudah menyebut Yod-Heh-Vav-He. Mereka panggil itu Hasem. Berarti nama Tuhan belum diperkenalkan pada masa itu. Mereka panggil itu Hasem. Diterangkan di dalam kitab Kejadian nomor 17 bab 17 nomor 7. Hasem itu artinya sang nama. Inilah itu sang nama karena nama itu belum diperkenalkan. Nah, terus nama yang sebenarnya siapa? Yod-Heh-Vav-He. Lah itu sebutan yang dipanggil Abraham. Ya Allah. Abraham sudah memanggil Tuhan. Setelah Nabi Musa.
Itulah darimu. Kamu jangan yang kamu dibahas jangan itu mutar balik kan. balik ke situ aja. Abraham sudah itu memanggil. tidak kenal tetragrammaton. Nah, terus tadi kau katakan Abraham manggil Tuhan dengan sebutan apa? Hasem. Iya, penyebutan Hasem itu, penyebutan Hasem itu, penyebutan Hasem itu bukan panggilan Abraham kepada Tuhannya. Iya, Panggilan Nabi Hasem itu adalah Sang kaumnya Nabi Musa. Kaumnya Nabi Musa yang memanggil kaumnya Tuhan Nabi- itu Nabi dengan Musa. sebutan Kamu nggak Hasem. paham. Hasem itu lahir sebelum Abraham juga. Alamak. Kaumnya Nabi Musa lahir. yang memanggil Tuhan itu dengan sebutan Hasem. Karena mereka nggak boleh manggil Yotevave. Kalau Abraham sendiri belum kenakan Hasem. Kamu itu mau ngajarin saya, cuman kamu nggak paham. Nah, sekarang kau tunjukkan kitabnya Nabi Abraham memanggil Tuhan dengan panggilan Hasem. Di mana tertulis? Hasem itu artinya sang nama, Je. Iya, di mana Abraham memanggil dengan sebutan Hasem? Di mana? Tunjukkan kitabnya. Di mana? Aku lihat catatanku dulu. Catatan keramat yang menyesatkan. Tengok aja catatanmu. Kalian itu aku sebut Hasem, kalian ketawain kebodohan kalian. Iya, kebodohan. Makanya aku Tadi hanya sudah ketawa aja dengar itu. Tadi kamu sudah Kalian itu mengakui mengetahui Abraham kebodohan. memanggil Aku sambil Yotevave. Aku sambil Alamak. cari catatanku. Ya, Ya silakan. buat teman-teman, jangan lupa di keranjang warna hitam ada bodrek dan paramek. Bisa dipesan dari sekarang. Aku sebut Hasem, kalian malah ketawa, itu ketawain kebodohan kalian. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Oh iya, Bang Juma, aku mau ngingatin, besok jam 1 jangan diundur lagi, soalnya tadi udah diundur waktunya ya. Jam 1 besok ada yang mualaf ya, di roomnya Bang Pengamat Debat jam 1 habis duhur ya Bang ya. Insya Ya paling lambat 1:30 aja Gurunda. Soalnya dia kan perempuan tuh istrinya itu Gurunda. Jadi nggak bisa malam dia. Oh Iya, masalahnya kan dia punya anak kecil yang nggak bisa ditinggalin sendiri kan. Mm-mm. Nah kalau siang kan ada kakaknya yang umur 4 tahun ya, Oh, 5 tahun iya. bisa jaga dan itu. Jadi Jam besok berapa? ya buat Ayatnya teman-teman yang di 1400 orang ini jangan lupa besok Ulangan jam 1 siang kita 2858. live ada orang mualaf ya. Jam 1 Dengar siang dulu. ada orang mualaf. Kenapa pula ulangan? Iya, Uti. 2858. Kenapa itu? Aku bacain ya. Kalau masih bisa baca silakan. Imlotismor la asot et kol di frey hatorah hasot ketufim bas et hasem dengar hanik bat fehanora hase et Yehova atau dibaca Adonai Eloheika dengar. Ya. Itu di ayat berapa Himoto? Denda Moto bisa dibesarkan, nanti tampilkan aja. Kita baca sama-sama. Dengar aku Afan. Ya, tampilkan. Ulangan 2858. 2858. Ya. Emang ulangan? Oh, ulangan Ada. Sebentar. Oke, ini 2858. Iya, gimana? Tadi dia baca Ya, interlinearnya. kenapa itu? Sudah. Sudah ketemu Hasemnya. Apa yang Anda ingin jajakan di sana, Bung? Sudah kan? Udah. Iya, terus apa maksudnya? Ya kalian minta Ya. yang ayat Hasem. Apa masalahnya? Ya aku kasih. Apa? Sang nama, tentang sang nama. Kenapa? Aku kasih ayatnya kok bingung. Kenapa? Kalian kan minta ayatnya Hasem, ku kasih kok Apa sih? bingung. Ngomong apa sih?
ngomong belepotan. Lah, dari tadi juga Hasem kok di keluaran dan juga di kejadian itu semua sudah Hasem itu Tuyul. Yotefave. Dengar. Iya, sama aja pun tadi di dalam kejadian 15 nomor 2 itu. Tadi aku Ya Allah ya Karim. Ini. Kamu udah bisa bahasa Ibrani ya? Hanikbat gitu ya? Kamu udah bisa Iya. bahasa Ibrani, kok udah bisa Hasem bahasa? Hanikbat itu kan. Nah ini nama yang mulia kan? Sombong. Jangan sampai mulutmu keriting nanti ku buat. Kamu kan udah bisa bahasa Ibrani. Bisa. Muslim bisa. Yeay. Nenekmu kiper. Mari kita baca sama-sama yuk. Baca sama-sama yuk. Ya, baca sama-sama yuk. Kita baca sama-sama. Ya, Iya. Dimulai dengan huruf apa itu? Ya. Itu dimulai dengan huruf apa itu? Imlo, Tismor. Kok Imlo? Imlo itu nama grup musik. Astagfirullahalazim. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim, ya Allah astagfirullahalazim. Mana ada astagfirullahalazim ya Allah. Itu huruf alef, kau baca nikutnya. Nikutnya tanda apa itu? I. Dasar murid Paulus. Iya. Kamu bilang apa? Nikutnya apa? Kiri. Apa itu? I. Itu tanda I itu titik di bawah satu itu apa bacanya? I. Apa? I kan Imlo. Iko Imlo. Aduh, Imlo sampai ke bacaan Imlo itu, Tuyul, sampai ke bacaan Imlo itu sudah masuk 4 huruf. Kampret. Bicara kotor juga kau buat. Sosok nantang bahasa Ibrani. Lo itu tidak, lo itu tidak. Im itu apa bilang? Yang bilang lo itu siapa? Saya tanya kau huruf pertamanya apa? Imlo. Saya tanya huruf pertamanya itu apa? Imlo itu im. Cinlo Apa kali, bilang? cinta lokasi. Imlo. Grup musik itu Timlo. Kamu itu kan bisa. Itu kan huruf alef. Ikan, cilok bakso, terus? cilok bakso. Setelah huruf alef apa? Kamu kok Huruf malah apa tes aku bahasa Ibrani? Lah kan tadi situ yang mengatakan aku nggak bisa baca Ibrani. Tentang Hasem kok. Loh, tadi kau mengatakan aku nggak bisa bahasa Ibrani. Sekarang kutanya huruf apa yang pertama? Imlo. Aduh, kau belajar sama ini siapa? Nama siapa tuh? Yang pakar Ibrani siapa tuh? Yang ketakutan kuajak debat siapa namanya? Coba kamu baca. Kamu pandai baca. Iya. Mama Nursena kau belajar sama dia. Habis kau belajar sama dia, suruh dia ke saya. Coba baca biar aku tahu kau hebat baca itu. Coba alef, mim, lamet, alef, khet, sin, mim, res, alef. Baca itu ngeja. Baca itu ngeja. Iya, kamu tuh ikut ya? Oke. Kamu butuh ikut. Im, lo, tis, mor, la asot. Betul. Kal, dibre, hatora, haketu baca. Coba ini baca ini apa? Giliran kau baca itu coba. Coba ini baca apa? Kau yang baca. Imlotismo. Ini apa? Bukan Imlo itu. Sudah dilewati itu, Marta. Itu udah dilewati Imlo. Ya ampun, itu kau disuruh tunjuk itu tuh. Ulangan 2858 ya. Ulangan. Ya Allah ya Karim. Adanya orang lepas dari kandang muncul di sini. Ini apa nih? Ini bacanya apa nih? Ini bacanya apa nih? Dibesarin dikit lagi. Tuh, disuruh baca tuh. Paham bahasa Arab, dia hanya kor-kor aja. Enggak, ini bacanya apa? Duma ini enggak paham bahasa Ibrani. Ya udahlah, kamu lah yang pintar. Tuhan ketawain aja Bang Zuma ini. Dia kor-kor enggak paham. Kamu lah yang pintar. Bang Moto, untuk mengetes itu diacak ayatnya, jangan dikasih tahu.
Bentar. Ismor la aso. Ruby. Ekor Ruby, di sebentar. prehatora. Ya, Aso ditunjukkan hatupi. pakai pulpen deh, pakai pulpen. Ada nggak Baseter. pulpen? Jangan jarimu supaya Leiva. ini. Nah, Dia coba. baca interlinearnya Bunda. Hasem. Hanik bat Nah, sehanora. Iya. Hase. Nah, Ini apa nih? Adonai Eloheka. tuh yang ditunjuk Bang tuh baca Zuma tuh. tidak paham. Enggak, ini apa nih? Dia hanya keluar-keluar Ini ada apa nih? teriak-teriak. Bikin Ruby, malu. baca dulu yang dituju Ini apa itu. nih? Tuh baca dulu, baca tuh. Ha. Baca itu dulu. Yang Baca ini apa apa itu? nih? Baca dong. Lihat interlinear. Marta, lihat Yang mana? Yang mana? Cilok. Yang mana? Yang ini nih. Apa itu? Cilok. Cilo. Kan itu cemplok ya. Apa itu bacanya lama banget sih? Apa tuh? Ih, katanya kamu pandai. Coba bacain Lagi apa lihat, tuh? itu lagi lihat interlinear dia. Aku dong, kemasian aku dong. Paling mau diulang dari Imlo. anak orang, anak hilang ini nyangkut di sini. Allahu Akbar. Coba kurios Bang Moto. Diacak aja ayatnya, diacak ayatnya. Nggak bisa Bang. Jangan Itu aja ditunjukin nggak bisa. Dia baca interlinear. Intinya nggak bisa. Beliau ini nggak bisa. Itu tadi saya suruh ngeja dari huruf pertama langsung dia sebutkan Nggak, Imlo. kita coba Cuma aja. ini suaranya yang terlalu tinggi, aku nggak suka. Nah, coba apa kita ketahuan marah itu, dia. nah, ngejek. Sensi, aku ketawa sensi. Ruby, Nah, bentar, dia nggak Ruby. paham itu suaranya orang mau baca dia suaranya ketawa-ketawa itu yang Bang Ruby, sebentar. Suaranya tinggi karena dia maco. Kalau suaranya lembek berarti dia transgender. Meledak. Cuma ini karena nggak paham, dia pakai ketawanya aja. Coba Kimoto. Cara berdebat Sebentar, Cuma. Bunda, sebentar. Tolong diacak ayatnya, jangan dikasih tahu ayat berapa, dia baca. Diacak ayatnya. Oke, boleh. Bang Moto, tolong dibuka. Cuma Ayat ini mana aja? suaranya orang mau baca kok. Saya gedein dulu. Kamu Iya, tadi iya, disuruh coba kamu Biar eja gampang, dari saya gedein. pertama. Yang kau tuliskan apa? Imlo. Silakan. Pak Ruby. Silakan. Dari sini. Kabur Ya. Kabur. Yeay. Itu bukan di-kick, kabur itu. Asep. Itu apa itu bacanya deh? Itu apa itu? Huruf apa itu? Res ya? Yang mana ini? Nun. Huruf Ya. Baf. Huruf Fab. Baf. Gmail, Wakaf, Mim. Hagoy, Aser. Nah. Aser. Ya'budu. Aser, Ya'budu. Ya'budu. Di sini. Dan Anochi. Wa akhari. Nah, Ken. Yesu. Birkus. Gadol. Kus. Yesu, yes, no. G. D. Oh, yes. Del. Apa? Gadol. Masih mending aku lah. Ini udah. Aduh, dasar tuyul. Nggak, kemarin pun ada Bang ya yang Dewa pernah debat sama yang namanya siapa ya? Kalau nggak salah namanya Curut. Dia katanya bisa berbahasa Yunani. Nah, pada saat dia mengatakan bisa bahasa Yunani, Dewa pengen dibacakan ayat ini gitu kan. Bahasa Yunani ditunjukkan sama Dewa. Begitu ditunjukkan, nggak taunya Dewa salah ayat Bang. Lain gitu kan. Lah, kata Dewa teh salah, ini ayatnya bukan ini, kata Dewa gitu. Malu sendiri dia itu. Malu sendiri, nggak tahu dia baca interlinear. Ya, ini ada tafsir cinta. Ada yang mau disampaikan, bertanya atau gimana? Dari tadi mau naik. Tafsir cinta. Ya Bang. Bang Zuma. Iya. Gimana nih Bang? Ayah nih sampai pagi nih. Lihat video Abang aja nih. Allahu Akbar. Salam sama ayahanda. Masih beliau yang kemarin ya? Iya Bang. Ini sampai Masya Allah. malam nih. Besok Ya. jualan gimana nih? Ayahanda istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Ayahanda istirahat lah ayahanda.
butuh kesehatan, butuh bugar, besok jualan lagi, besok lagi kita dengarkan, kan bisa diputar lagi tuh. Lu, dia kan nggak bisa TikTok, Bang. Jadi Jadi di YouTube terus, Bang. Allahu Akbar, Masya Allah. Nah, yang mau jadi apologet nih, Bang. Iya. Mau jadi pelanjutnya Ustaz Mukoginta, Iksan Mukoginta, silakan. Ya. Jadi Bang, izin Bang Dewa, Bunda, dan Silakan. Bang apa? Jadi saya ini 10 tahun Bang sekolahnya di sekolah Kristen Bang Zuma. Oh iya, Masya Allah. Ya, jadi saya pengen pendapat Abang lah dan juga memberikan pencerahan kepada masyarakat Muslim lah ya. Dulu dikarenakan ekonomi lah Bang. Jadi Bapak sama Ibu ini menyekolahkan saya di Kristen. Itu 10 tahun di sekolah Santa Maria Kristen Katolik tuh Bang. Nah, kalau dari SD sampai SMP itu belum kelihatan Bang, belum nampak gitu kan. Yang ngomongnya kristenisasi lah Bang ya. Iya. Nah, tapi alhamdulillah Bang, walaupun kayak gitu saya masih ikut ngaji, belajar Quran dan sebagainya kan. Itu. Tapi ya saya pengen pencerahan dari Abang, Bang Zuma. Saya dengan teman-teman sekalian sampai hari ini masih terjaga Bang silaturahminya Bang dengan kawan-kawan yang Kristen ya. Karena dulu kami kayaknya nggak pernah tuh Bang, 20 tahun, 30 tahun yang lalu Bang, tahun 95 tuh Bang. Nggak pernah Bang saling ngusik tauhid gitu Bang ya, akidah orang lain gitu kan. Kita mau amal aja lah, itu fokus sekolah lah gitu Bang ya. Karena kami masih sekolah gitu kan. Nah, jadi saya luar biasa Bang, kenangan masa indah saya mungkin saya harap saya ingat Bang yang masa paling indah saya itu pada saat saya sekolah di Kristen itu Bang. Itu. Tapi pada tahun 2003 Bang, mungkin Abang sudah paham, saya gabung sama kawan-kawan di kampus saya namanya Granat Bang. Gerakan anti pemurtatan gitu Bang. Nah disitulah Bang, saya tadi pengen menanggapi teman kita Sengkuni tadi. Sebenarnya kita nih nggak ada permasalahan Bang. Dengan kawan-kawan Kristen, masih banyak kawan-kawan Kristen tuh yang punya kasih dan sebagainya tuh kan, yang harmoni gitu kan, menjaga persatuan dan kesatuan. Saya juga nggak mau Bang kalau kita ngejek mereka, menghina mereka kan. Sama saja saya menghina teman saya gitu Bang ya. Betul. Tapi tahun 2003 Bang, ya saya ngelihat sendiri Bang. Ya, menyaksikan sendiri. Dan sampai hari ini saya nggak mau Bang. Nggak mau ikut-ikutan keadaan demikian. Ini karena ayah nih setiap pagi, setiap hari Bang. Sampai subuh lihat video ini Bang Zuma tuh. Kata saya siapa Bang Zuma itu kan? Jadi saya perhatiin, tertarik lagi gitu Bang. Jadi saya menyimpulkan Bang, bagi teman-teman jangan kaget lah. Jangan kaget dengan keadaan sekarang. Alhamdulillah, ini mukjizat Allah. Allah turunkan seperti orang-orang seperti Bang Zuma dan kawan-kawan gitu kan. Masya Allah. Iya, yang kalau saya simpulkan Bang, kita nih dalam rangka membentengin umat kita Bang. Itu. Membentengi umat kita hari ini dari pemurtatan dan sebagainya. Karena kita nggak pernah Bang mulainya. Saya juga nggak mau mulainya gitu kan. Tapi orang sebelah, mereka yang mulainya gitu kan. Betul. Iya Bang. Kalau mereka nggak memulai, saya nggak mau. Karena saya juga ada saudara kita, ada teman kita yang masih menjunjung kasih dan menjunjung keharmonisan antar umat beragama gitu kan. Betul. Nah, jadi walaupun saya punya teman, walaupun saya punya keluarga lah, saya anggap keluarga lah. Tapi ya kalau berkenaan dengan akidah, mohon maaf gitu. Kalau berkenaan dengan akidah, kami harus
menjadi benteng terdepan untuk menjaga akidah kami. Itu Bang. Baik, terima kasih banyak ya Bang Tafsir. Masya Ya, Allah. kedua Nanti Bang, naik saya lagi ya. minta tanggapan sama Bang Zuma untuk memberikan pencerahan kepada keluarga-keluarga muslim lah Bang ya. Jangan terlalu tergiur Bang, jangan terlalu tergiur dengan fasilitas dan kemegahan atau juga menyekolahkan anak-anak kita yang nantinya akan mengganggu keimanan anak kita itu Bang. Terima kasih Bang. Betul. sama-sama. Setuju. Makasih Bang Terima kasih ya. banyak Bang Tafsir. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banyak kali Oten yang Ya, ngejajar nih. cerita abang itu tadi, aku juga anakku dulu waktu 5 tahunnya kan tinggalnya di rumah opungnya. Itu anak saya tahu nggak? Dikasih makan B2, diajak Natalan, diajak ke gereja, itu anak saya. Nah pertanyaan Allahu saya, apakah saya berdosa? Gitu. Kan saya nggak tahu. Enggak, kan nggak tahu. Dan belum lagi. Nggak ada dosa Belum bagi masuk yang tidak Islam. tahu. Ini ada Bang Zulkifli. Selamat malam. Selamat malam. Makasih. Dari Kristen apa Islam? Saya dari Kristen. Makasih banyak Mbak De, jazakallahu bi khair. Silakan ada yang Wah, tapi namanya Muslim ya? Enggak, saya sebenarnya bangga dengan Bang Zuma. Makanya saya pakai nama Zulkifli. Tapi Saya senang alhamdulillah dengan- mudah-mudahan tidak disalahgunakan nama itu ya Bang ya. Walaupun Enggak, Abang Kristen ya Bang. saya selalu sopan dan penuh etika. Paling saya akan bertanya saja. Saya juga Baik, baru silakan dilanjut. Saya masih baru kalau lihat dari ini saya baru berapa hari. Tapi lihat beberapa kali sepak terjang dan diplomasinya Bang Zuma, saya salut. Gitu loh. Makasih. Salut. Selain itu dia punya suara yang khas. Berbeda dengan Bang Dewa. Beda dengan Bang Dewa ya. Tapi memang karena saya belum. Iya. Saya Maksudnya apa ini? Ini nggak ngerti juga ini ya. Lanjut. Saya ingin bertanya, visi misi untuk bangsa dan negara, Bang Zuma ada nggak? Ada Bang, ada. Selain agama. Iya. Sebentar Bang Juma, ini Bang Zulkifli ini suaranya noise ya? Halo? Noise apa? Enggak, normal. Kenapa? Sekarang normal. Lanjut Guru Ndak. Ya, jadi pertanyaan saya, selain menjadi apologet Islam, ada nggak visi dan misi untuk bangsa dan negara, Bang Zuma? Ya pasti ada lah kawan. Itu udah pasti itu. Buktinya apa, Bang Zuma? Baik. Jadi kalau dalam tindakan nyata dalam keseharian saya selain dari sebagai apologet, kebetulan saya diamanahkan dari perguruan untuk kemudian mendidik teman-teman yang dari Angkatan Laut, bela diri dasar, bela diri militer, dan saya dipercayakan untuk itu. Saya salah satu orang yang dipercayakan untuk memberikan pembekalan bela diri militer. Dalam arti kata tarung bebas gitu. Kalau aliran saya itu sama dengan bela diri tentara Israel, Krav Maga. Tarung bebas. Ini beda dengan UFC ya? Maraga. Krav Maga. Ini dibenerin susah banget sih ini. Ya. Seperti itu Bang. Juga diamanahkan juga untuk kemudian diamanahkan juga untuk di beberapa instansi mengajarkan kesatuan pengamanan bela diri dasar untuk pencegahan kriminal di tempat kerja. Dan itu sejak tahun 2010 sampai hari ini. Ini hal-hal ini kan belum didengar sama umat yang lain kan. Ini adalah nilai plus kredit poin buat Bang Zuma.
Iya, alhamdulillah. Nggak Terus perlu kelihatannya untuk diumbar ya nggak sebenarnya. apa-apa, nggak Iya. bukan ini kan kredit poin. Jadi kan bukan hanya seorang ustadz misalnya ustadz ya, tetapi juga punya kredit poin lagi di kenegaraan, di berbangsa begitu kan. Luar biasa bagus. Cuma sekarang ya pertanyaan terakhir saya juga mau istirahat. Pesan dan kepada saya kan umat Kristen nih. Pesan kepada umat Kristen kalau saya harus sampaikan kepada saudara-saudara saya yang Kristen, apa kira-kira pesannya? Iya, kalau saya sih gini Bang, teman-teman sebangsa dan setanah air, khususnya pada teman Kristen, tolong belajar Bible dengan baik, telaah data per data, dalih per dalih di dalam kitab saudara dengan pendekatan akal. Karena itu adalah hal yang paling utama. Lepaskan doktrin dan dogma karena itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah item-item yang tertuang di dalam kitab saudara, yang konon katanya firman Tuhan, yang konon katanya sabda Yesus. Telaah itu dengan pendekatan akal, insya Allah Anda akan menjadi pengikut Yesus yang benar. Itu pesan saya, Bang. Amin, terima kasih. Suatu saat kasih. Kalau misalnya Bang Zuma di Jakarta, saya adalah salah satu direktur BUMN Bang Zuma. Saya nggak bisa Masya sebutkan, Allah. tapi ada beberapa orang modal saya. Oke, Baik, baik. terima kasih Bang Zuma sudah memberikan kesan dan pesan yang sangat baik, dan itu akan saya suarakan kepada umat Kristen. Salah satu instruktur bela diri untuk pengamanan BUMN juga. Masya Di Allah, mana, jumpa Bang? kita. Di DM aja kalau yang itu. Oh ya DM ya, ya Iya, DM ya iya, Bang. iya. Saya lagi Allahu Akbar. mengerjakan beberapa proyek jalan tol gitu Bang. Ya. Masya Allah, siap, Nah, nggak siap, apa-apa, siap. tapi saya sekali lagi walaupun saya Kristen Oten yang dikata-katain Oten, tapi saya bangga bener. Saya salut punya Bang Zuma, anak Indonesia, putra Indonesia yang luar biasa ya. Anda bukan artis, tetapi Anda mau tidak mau Anda sekarang menjadi figur di Indonesia ini loh. Allah. Amin ya Ya, ya. Rabbal Alamin. Terima kasih, selamat malam semua, salam sejahtera pada kita semua ya. Iya, sama-sama Bang, sama-sama. Terima kasih banyak Bang Julkipli. Oke baik, buat teman-teman tolong digaspol ya tab-tabnya biar channelnya kuat. Soalnya besok mau ada yang syahadat di sini jam 1 siang ya. Baik, saya naikin lagi Kristen yang lain ya. Jadi jangan lupa ya teman-teman, yang 1.400 orang besok jam 1 siang kita ngumpul lagi di sini ya, buat mualafin orang ya. Jam berapa? Mau promosi ini dulu nggak? Siang. Jam 1 siang. Channel. Aduh. Ya jangan lupa ya channel aku, YouTube aku Mualaf Permanen TV ya. Jangan lupa di subscribe dan like Mualaf Permanen TV. Oh ya mohon maaf Bang Zuma, aku belum ganti nama akun TikTokku. Kayaknya aku udah nyaman Bang pakai ini. Ya udah nggak apa-apa lah. Biar dibilang jantan gitu. Dibantu Gurunda itu baru 200 subscriber dia. Oh. Ya, teman-teman yang ada di channel-channel yang berafiliasi dengan Komal pengamat debat, pengamat TikTok apa pengamat debat ini? Ya, agar kiranya mensubscribe channel saudari kita Mu'allaf Permanen, agar beliau kemudian juga bisa menyampaikan dakwah melalui channel beliau. Demikian. Silakan yang lain. Terima kasih. Halo, selamat malam. Silakan Pak Oli. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam pagi Bang. Alhamdulillah saya bisa satu komal dengan Bang Zuma, Bang Dewa, juga Krius Mutu, ada Bunda Blokir, ada juga Bang Pengamat. Ada sedikit yang mau saya tanyakan Bang, mengenai mungkin konteks yang saya bicarakan ini sama dengan pengalaman Bang Zuma. Yaitu adanya seorang yang mau mu'alaf dari, maaf saya katakan mu'alaf dari apa? Dari agama Hindu yang ingin masuk Islam, tapi dengan syarat kita harus menikahi Bang. Mungkin seperti itu yang dia harapkan.
menjelaskan. Ayo sama gua. Ribet amat sih soal ini. Sama saya Pak, bilangin saya gitu masih bujangan. Ya, tapi konteksnya begini Bang, yang kalau Bang Zuma mungkin, ya maaf saya bicara Bang Zuma duda, tapi saya kan sudah punya istri. Iya, jadi bujangan saya bujangan Pauli. Saya aja udah. Pain ribet amat sih urusan nikah doang. Begini, saya ingin sebenarnya menanamkan bahwa Islam itu konteks hadirnya Islam itu bukan karena seorang pria, bukan karena harta, tetapi murni ini adalah suatu agama yang benar-benar rahmatan lil alamin untuk semua orang. Karena kalau saya sekedar hanya menerima Bang, saya takutnya andai kata nyawa saya itu cepat diambil oleh Allah, sementara saya masih ada hubungan nikah sama dia, apakah dia tidak berubah? Jadi yang saya butuh doa dan support dari teman-teman di sini. Semoga apa yang saya tanamkan di pikirannya itu, masuklah kamu Islam, tapi di hatimu dan di pikiranmu tidak ada tendensi kamu karena cinta dengan seorang pria atau dengan cinta dengan duniawi atau harta, tapi ini benar-benar murni dari hati kamu ingin masuk Islam dengan ajaran Islam dan apa yang disodorkan oleh Islam itu. Harapan saya seperti itu Bang. Dan konteksnya di sini, kalau memang sebenarnya kalau dibilang mata nakal saya mau nggak mau Bang, intinya dari apa yang mungkin pernah dijanjikan Islam bahwa siapa yang mampu memualafkan seseorang yang di luar Islam hingga beliau masuk Islam, jaminan surga. Kalau itu saya pikir Bang, saya mengedepankan mata untuk melihat dia yang intinya mau sama saya, walaupun saya poligami intinya. Seakan-akan ingin saya rebut Bang, tapi bukan itu pikiran saya. Saya ingin dia mualaf dulu, tapi susah untuk saya menanamkan itu karena dia memang pokoknya kalau nggak Bang Holi saya nggak mau gitu masuk Islam. Intinya seperti itu Bang. Langkah-langkah seperti apa yang harus saya ambil? Saya butuh pencerahan di sini Bang. Ya sebenarnya langkah saudara saya ini udah benar. Poin itu sudah betul. Ya kita sepakat di situ ya. Cuman terkadang gini, saya kan udah lama bergelut di dunia seperti ini ya. Dalam arti kata berhadapan face to face dengan orang yang mau mu'alaf. Bukan hanya oknumnya, bahkan keluarganya. Minta kemudian kalau beliau sudah disyahadatkan untuk kemudian dijadikan bini atau dicarikan suami kan gitu ya. Akan tetapi ada juga yang kemudian mau disegerakan bersyahadat dan mau kemudian dihalalkan. Itu banyak. Jadi kita biasanya tuh pusing mencarikan jodoh yang sesuai gitu ya. Nah, ketika kita adakan pendekatan persuasif, kita tanya kepada mereka, oknum-oknum ini, apa karena faktor itu sampai Anda ingin mu'alaf? Enggak, kata mereka. Aku udah tahu Islam itu sempurna, Islam itu agama benar, Islam itu gini dan seterusnya. Tetapi sebagai wanita, begitu saya masuk Islam, saya pun ingin kemudian kesempurnaan sebagai wanita itu ada. Seketika saya dibimbing menjadi istri yang soleha kan gitu. Jadi ada juga yang meminta saya mau mu'alaf kalau saya ada yang nikahin kan gitu. Ada juga yang berpikir karena nikah itu adalah untuk menyempurnakan keislamannya dia. Jadi tidak semua kasus orang mu'alaf itu kemudian mengatakan mau menikah kalau seketika mereka itu mu'alaf itu lantas kemudian kita mencap mereka nikah karena laki, nikah karena apa, mu'alaf karena laki atau mu'alaf karena harta. Tetapi karena memang sudah yakin bahwa Islam itu adalah agama yang benar, dan sebagai wanita saya butuh pendamping, saya butuh penguat, saya butuh imam gitu. Itu banyak seperti itu Bang. Banyak kasus seperti itu. Lalu bagaimana dengan saya? Saya dulu menikah karena cinta kepada manusia. Baik, kalau begitu Pak Holi kita gantian dulu ya, soalnya ini netizen ribut banget. Siap. Makasih ya Bang Holi ya. Pertanyaannya sangat luar biasa. Nanti kita bincang-bincang lagi Bang. Semuanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dewa untuk juga turun membahagiakan ya, netizen Bang yang Juma. 1,3. Mbak Dek silakan Mbak Dek. Naik dulu Mbak Dek. Ini
Dewa kadang suka bingung ya kalau ada penonton yang recok gitu di bawah ya, yang bilang Dewa turun aja. Enggak, maksudnya apa sih? Enggak usah. Jangan ditanggepin atuh. Enggak, gini, bukan. Kadang gini ya, kalau dia mau naik, bilang aja naik gitu. Ya, gua turun, kayak oke deh gitu kan. Oke lah kalau begitu, Dewa turun. Ya sudah lu naik, nggak apa-apa. Dewa ngalah. Di situ aja loh, situ aja. Bade, silakan Bade kirim permintaan, soalnya nggak ketemu di saya ya. Kenapa ya? Beliau lagi Pembicaraan masak. abang itu tadi tuh. Nih ada aku baru malah masuk gini loh. dia. Lalu bagaimana dengan saya sendiri waktu itu menikah karena itu pindah agama Jadi karena tamu menikah. itu mah. Dengan catur gue mau panas. Ya itu jalan hidayah, itu nggak bisa disesali, itu jalan hidayah. Dan tidak semua orang. Woi, noise oi. Bang Kores di mute. Ya makanya saya selalu bilang kan, saya selalu bilang saya salah satu orang yang tidak terpengaruh di luar sana yang setelah menikah pindah agama, setelah bercerai kembali lagi. Nah, memang pada awalnya saya masuk Islam, ya karena saya jatuh cinta kepada ketampanan seorang laki-laki. Tapi kan setelah saya berpisah dengan Sadia, saya mempertahankan loh agama saya ini. Saya tidak kembali murtad gitu loh. Iya betul, itulah jalan hidayah. Ada yang ini Gurunda, ada yang ngintip. Sopo iki? Ada yang ngintip loh. Nona Ratih. Apa? Nona Ratih. Oh, Non Rati. Oh, kiamat. Ya udah suruh aja dia cukur alisnya, cukur alis ke salon. Jangan ke sini. Bang Juma, Dewa pamit ya. Pengamat debat, blokir Pak Neplos. Diam. Enggak, Dewa pamit dulu, Dewa mau masak ini, ya. Ya. Cepat banget. Bang Juma, makasih banyak. Bunda, makasih. Neplos, Pak Pengamat debat. Tuh, iya. Bang Ada Dewa Bos baper. Lato-Lato. Bang Dewa baper. Bang Dewa baper. Mau nyambel, Dewa mau nyambel. Makanya kadang-kadang ini netizen ini riuh. Di sini. Bang Dewa baper. Si Bunda ini. Dewa, ya Bang Juma makasih banyak ya. Pak Naja. Bang Dewa, saya mau nanya nih. Jangan lupa Malaysia. Oke siap, habis lebaran Bang, kita berangkat ke sana Bang, berdua saja. Sama siap. Bade, kita janjian sama Bade bertiga di sana, nanti kita ketemu di sana. Ribu. Mulai kali ini. Seribu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya netizen ini jangan inilah, kita kan di atas ini sama-sama saudara, nggak usah kayak gitulah. Ya, teman-teman, kalau si Rati ini hebat, iya kan? Monolog aja lah ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kan gitu, ceramah aja sampean, ceramah, baca hadits. Biar orang semua dengarkan. Oh iya. Kayak gitulah. Orang yang sudah level kajian hadisnya tinggi kayak sampean itu, kalau mau mencerahkan, ya udah kamu monolog. Itu loh. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebenarnya yang kalian sebutkan itu sebagai sir ulama ternama di buku ini halaman sekian menuliskan seperti ini. Kayak gitulah kalian. Kayak gitulah kau. Gak usah kau debat-debat lagi. Kan udah merasa hebat. Kalau saya kan tatarannya jelas. Saya mengajarkan orang kitab terjemahan. Kalau situ kan bahasa Arab. Kamu sudah ahli. Nggak usah kesini. Ini Bang Neplos beneran asli bukannya? Neplos palsu katanya ini. Oh, Neplos palsu ini. Asli apa palsu coba Bang Neplos? Lah kan. Gak berani. Parah ini. Kadang-kadang ini oten. Iya, itu ajaran Paulusnya kayak gitu. Aku mengutus engkau cerdik seperti iblis. Kan gitu. Ular itu kan identik dengan iblis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Kores tadi mohon maaf wabarakatuh. noise ya Bang Kores. Saya turunin dulu tadi. Iya, tadi aku belum pakai headset soalnya. Lapor. Kenceng banget. Rantai merah kerungkat. Waalaikumsalam. Gara-gara bubuk Sampai ke bahas. ini. Lele. Sampai ke Taman Eden. Bentar dulu Bang, kenapa Bang Kores kenapa? Rantai perak kerungkat.
gara-gara bahas lele. Rantai perak kira lele nggak ada siripnya terus ada sisiknya. Aku bilang itu lele keturunan hubungan sedarah kali, sampai nggak ada sirip, sama nggak ada sisiknya. Terus dia rungkat juga gara-gara aku tanya kenapa Yesus kok kabur dari alam maut ke sorga, cuman ngejalanin 3 hari. Di kick deh. Itu laporan selesai. Lanjut. Bang Kores jangan lupa besok ya jam 1 siang ya Bang Kores, mualaf di sini ya. Enggak, saya juga mau ada laporan juga nih. Laporan juga. Oh di sini jadinya, bukan di UTHST. Enggak, aku kena blokir, kena peringatan 7 hari. Terus yang kedua ini gak bisa live, gak tahu ini TikTok barunya aneh. Ya udah di sini aja gak apa-apa. Cuma kata TikTok itu jawabannya waktu diajukan Bang Kores, Anda harus menikahi seorang duda yang ganteng katanya gitu. Astagfirullahaladzim. Enggak, gue udah bosan beneran. Gue tuh kalau sekarang mohon maaf, sekarang tuh udah bosan sama ketampanan. Sekarang gak apa-apa deh jelek, yang penting bisa menjadi suami yang soleh, udah gitu. Udah alhamdulillah akhirnya si Luga ada jodoh juga. Ngacak-ngacak asik. Akhirnya si Luga ada jodoh juga. Ini mau nanya nih sebentar sama Bang Zuma nih. Nggak boleh, Bang Andre nggak boleh nanya. Tunggu, aku mau ngomong bentar. Ikhwani fisabilillah yang ingin ikut buka bersama nanti Jumat depan di Cafe MP Prince Jatiwaringin di tempatnya Bang Andre. Tafadhol, kita semua ke sana. Minggu depan ya? Insya Allah ada aku, Aki Julius, Aki Kian Santang, Tuti, Bang Andre, Aki Ali, sama Afifah dan yang lain-lain, Unik Rifa juga. Yuk, barusan siapa yang jemput dia? Bang Kores. Barusan Julius sama Handi ke sini. Barusan aja Julius sama Handi ke sini. Barusan aja. Oh gitu. Baru pulang. Iya. Dia ngasih anak-anak yatim ngasih buat anak-anak yatim di sini. Oh, alhamdulillah. Enggak, tadi gini, Ya, Teros, ayo. Enggak, sebentar mau ini. Tadi saya teleponan ini Gurunda Zuma. Saya teleponan sama Candy tadi. Saya teleponan sama Candy. Ya kan, bukannya apa-apa Gurunda, bukan ini kan, saya nggak mau tipikal orang yang main-mainin Islam cuman gara-gara mau ini segala macem. Saya desak dia, dan akhirnya bukannya apa-apa, saya nggak suka dengan cara dia bilang enggak. Saya sebenarnya jangan bilang-bilang ya ke semuanya. Gue sebenarnya belum dapat hidayah. Gue cuman karena keki aja, karena kesel aja gitu. Jadi kalau gue coba mau belajar. Terus kalau lu nggak bisa belajar gimana? Saya bilang kan. Ya nggak tahu gitu ya. Lu namanya udah mainin, saya bilang gitu. Makanya saya mau ketemu sama dia. Jadi gini loh Gurunda, si Candy ini. Saya tahu karakter Candy. Jadi kalau seandainya misalkan mau ketemu sama dia itu udah dapat alamatnya. Saya Jakarta, saya tahu daerahnya di mana, tapi belum tahu rumahnya. Cuman saya pengen ketemu sama dia aja. Bahwa dari tadi saya minta gini Pak Andre. Nah inilah saya tadi kan nonton di sana. Inilah alasan Gurunda Juma kenapa nggak mau nuntun dia syahadat. Saya udah tahu ini jalurnya kemana Gurunda. Iya kan Budi yang nuntun kan. Tadi saya juga telepon Budi. Gitu loh. Bukannya apa-apa. Ini banyak orang-orang yang coba-coba kayak kesana kayak ini, terus akhirnya ngejatuhin Islamnya tuh gampang tuh masuk Islam cuman gara-gara online ya kan, terus ini segala macam gampang tuh kayak gitu-gitu. Itu akhirnya diinin sama mereka. Makanya tadi saya bilang, maksud lu apa Ken, motif lu apa, saya bilang gitu kan. Gua bangga aku udah siapin konteran ya kalau mereka ngeluarin kayak gitu-gitu. Kalau misalnya terjadi yang kayak gitu-gitu, yang penting Islam itu memudahkan aja dulu, orang bersyahadat gampang itu. Aman itu Bang Andre, biarin aja. Yang penting aku butuh alamatnya Candy supaya bisa dituntun kepada Islam yang lebih baik. Karena seenggaknya dia sudah membuka diri. Gue punya nomornya. Alhamdulillah. Jadi dia ngaku ya karena dia belum dapat hidayah. Cuman karena ini aja keki aja, kesel gitu. Nih gue nih sadat nih gitu. Terus gue mau belajar, kalau lu nggak bisa belajar gimana? Ya gue bilang, lu kan di situ ada Bang Zuma. Gue bilang, lu nanti orang pikir oh gampang kan segala macam. Di situ yang saya nggak mau gitu loh. Ini maaf Gurunda, bukannya apa-apa kalau seandainya dengan cara-cara kayak gitu. Maaf, kayak Ali aja saya temuin, saya datengin, saya interogasi.
bukan soal ini enggak, karena saya coba mau pengen tahu untuk menghindari kebohongan-kebohongan mereka-mereka yang benar-benar mau mualaf. Kayak si Muhammad Rafael yang dibawa sama si Bang Handi kan. Datang ke sini lu udah kasih KTP-nya si ke Bang Handi belum? Belum. Mana sini? Baru datang. Dre, buset baru datang aja diminta KTP. Enggak peduli, mana KTP? Akhirnya baru ngasain, ya udah selesai kan? Terbukti kan kalau lu Kristen udah selesai. Lu mualaf iya, coba jangan hanya di online. Syahadat lagi di masjid atau di mana supaya lu bisa diakuinya lebih ini lagi. Jadi bukan keras gitu. Maaf Bang Suma. Iya, tapi gini. Teman-teman percayakan kepada saya untuk kemudian membina si Candy ini. Beliau mau belajar, biarkan dulu dia belajar, kasih kesempatan belajar gitu, untuk mengenal Islam dari dalam gitu. Kalaupun misalnya nanti dia hanya berpura-pura, ya itu urusannya dengan Tuhan gitu ya. Itu urusannya dengan Tuhan, urusannya dengan Allah. Yang pasti kemudian ya izinkan saya untuk kemudian memberikan waktu kepada beliau untuk belajar gitu. Seperti itu ya adik-adik sekalian. Biarkan saya setuju. Iya, biarkan saya kemudian ini memberikan waktu sedikit untuk beliau. Iya, betul. Sedikit buat para netizen yang di bawah yang udah saya kasih kunci moderator. Bagi ada orang yang memakai nama debater muslim terus dipakai menghujat, blokir aja, jangan tanggung-tanggung. Blokir aja. Kemarin juga ada yang diblokir pakai nama Gurunda Juma. Saya blokir juga itu. Ya, terus Bung Lon itu. Karena saya lihat Bang Candy itu ya ini rada-rada serius gitu. Rada-rada serius untuk belajar Islam. Kalaupun nanti ternyata beliau itu cuman ecek-ecek, ya itu urusannya dengan Allah. Saya hanya Kok Bang Juma tahu bahasa ecek-ecek? ya saya kan banyak berteman sama orang ecek-ecek. Itu bahasa Medan tuh, ecek-ecek. Belum tahu Iya. dia. Saya yang ngajarin Pak Pipo bahasa Medan loh. Iya Gunda, cuman gini loh, maksudnya gini maaf Gurun. Karena kan sebelumnya itu saya pernah ngeliat video-video orang-orang Kristen, ya kan. Itu gampang tuh masuk Islam, cuman syahadat udah gampang. Gampang sekali diiniin. Padahal gua bercanda, padahal gua ini. Mereka anggap serius. Jadi kayak kesannya kayak diolok-olok gitu loh. Nah, dan saya tahu Candy gitu loh. Saya kenal Candy itu dari zaman saya tuh bulan dari mungkin setahun lalu 2 tahun yang lalu sama Candy itu. Dan itu kalau seandainya di room Kristen tuh kalau ngomongin Bang Suma juga ada dianya. Saya berani bertanggung jawab ngomongin Bang Suma segala macam begini. Kok dengan waktu yang singkat lu tiba-tiba lu mau mau syahadat. Saya cuma pengen tahu motif lu apa, Bro, gue bilang kan. Saya desak akhirnya dia ngakunya seperti itu. Ya jangan bilang dulu ke siapa-siapa ya. Gue cuma kesel aja, Bang. Gua biar mereka lihat gua syahadat. Gue pengen ini aja. Oh, maksud lu kok kesel? Kesel kenapa? Bang Andre, juga pengen musiknya belajar. bisa dikecilin nggak? Musiknya. Oh enggak, nih ada yang nyanyi di sini, maaf. Nih jelas, udah. Ke YouTube soalnya. Gini, Bang Mualaf. Iya. Apa yang disampaikan Bang Zuma itu sudah betul sih. Tapi yang dilakukan jenengan betul juga untuk kehati-hatian. Yang dilakukan oleh Bang Zuma ini betul. Karena dulu pernah terjadi ya di zaman para sahabat itu pernah terjadi yang namanya pura-pura mu'alaf itu pernah. Makanya ketika Rasulullah ditanyakan bagaimana ketika ada orang yang sudah jelas-jelas penghina Islam, para sahabat tidak percaya dia akan masuk Islam. Tidak percaya. Ternyata dia mengungkapkan 2 kalimat syahadat. Lalu apa jawaban Rasulullah? Inni lam u'mar an angkuba an qulubin nas wala asyqa butunahum.
Sesungguhnya saya tidak diperintah untuk membelah hati manusia dan tidak pula diperintah untuk merobek perut mereka. Maksudnya, kendati dia itu berpura-pura, pasrahkan kepada Allah. Tetapi secara zahir, nahkum bil zahir ya. Kita menghukumi secara zahir, beliau mau belajar, tafadhol. Tapi cara Bang Mu'allaf juga bagus untuk kehati-hatian. Makanya dulu ketika ada orang yang mau dibunuh kan oleh Sayyidina Ali kan ya. Ternyata Mu'allaf lalu karena dibunuh itu kan dia cuma pura-pura. Loh, kita kan tidak tahu hati dia sesungguhnya apakah dia karena takut atau tidak. Makanya sampai ada orang yang memang pura-pura mu'allaf menikah dengan wanita Islam yang menjadikan sodak maharnya itu adalah masuk Islam, itu ada. Kalau kita lihat di dalam hadis sahih Imam Nasa'i contohnya, seperti Abu Tolhah Ummi Sulaim yang ketika itu menikah dengan wanita muslimah, maharnya adalah masuk Islam. Itu ada. Seperti itu. Dan yang di framing oleh Christian Prince, teman-teman. Christian Prince itu di videonya pernah menframing umat Islam dengan menggunakan hadis bahwa orang yang terbaik adalah orang yang masuk Islam dengan cara dirantai. Itu hadis sahih Imam Bukhari. Nah, Christian Prince mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan Islam itu keras. Dirantai dulu baru diajak masuk Islam. Padahal ketika Rasulullah mengatakan bahwa orang yang terbaik masuk Islam nanti masuk surga adalah orang yang dirantai, maksudnya dulu waktu Rasulullah diperangi oleh umat Yahudi, ada orang yang dirantai dari kalangan Yahudi ketika kalah perang. Dia di framing terpaksa masuk Islam, dipaksa. Padahal ketika ditanyakan apakah Anda terpaksa masuk Islam, dia tidak. Awalnya saya memang benci sama Islam, pura-pura masuk Islam. Tetapi setelah saya melihat hakikat di dalamnya, saya ikhlas masuk Islam dan saya bertaubat kepada Allah. Akhirnya Rasulullah mengatakan bahwa dia adalah orang yang terbaik nanti yang akan masuk surga. Kira-kira seperti itu, Ikhwani dan Bang Zuma. Tafadhol, lanjut. Masya Allah, ilmunya. Siap Bang. Ya aku juga nambahin. Sebenarnya ini ya untuk Bang Andre dan kawan-kawan yang takut si Candy begini dan begitu. Itu yang malu nanti Kristennya sendiri. Aku tuh udah siap argumen-argumen kalau terjadi yang seperti itu. Cuman kita di sini berhusnuzon saja. Mudahnya masuk Islam itu sebagaimana mudahnya orang-orang Kristen menjual Yesusnya. Itu yang mesti dipegang. Gitu cara maininnya. Itu sudah. Lanjut. Iya, cuman kaget aja seminggu lalu ngomongin Bang Zuma, tiba-tiba lu mau ini gitu. Jadi kayak segampang itu lu kayak ini banget. Jadi kesannya kayak pikiran saya. Makanya saya kan selalu coba mau di sini saya bermain di tataran apa ya? Mungkin ibaratnya langsung saya temuin orang-orangnya, Bang Ali saya langsung temuin. Lu jangan mainin agama jangan mainin Islam cuman gara-gara begini. Kita kan nggak tahu, Bang. Makanya di situ alhamdulillah yang beberapa yang saya lakuin ini akhirnya mereka terbuka. Karena banyak sekali loh yang belum terbuka. Sampai detik ini pun maaf memang saya terlalu keras. Ya maaf Bang Zuma, Bang Kores semuanya. Saya terlalu terlalu bukan baper ya. Lu kok ini banget deh strike gitu. Iya. Habis kalau nggak ada yang begini siapa lagi? Kita bisa ditipu orang-orang walaupun memang benar kata Bang Kores ya. Cuman apa salahnya kita kita cegah gitu loh. Hal-hal kayak begitu. Gitu. Paling gitu doang. Jadi mohon maaf buat Burunda, buat Kores, buat semuanya tentang apa yang saya lakukan ini. Ya, yang dipakai Bang Mu'allaf Prince itu memang yang pertama kali pakai cara seperti itu dulu Nabi Sulaiman memang. Nabi Sulaiman itu kalau ada orang beriman itu diinterview dulu, didebati dulu di ruang tertutup, baru percaya. Masya Allah, tidak apa-apa, saling hati-hati aja. Iya, jadi bukan cari muka, bukan cari apa ya. Saya kenal sama Bang Zuma udah lama soalnya. Jadi
ada yang ngomong tentang siapa teman-teman ini, ya saya langsung tuju ke orang ya, kayak gitu kan. Ya contohnya kayak Bang Luga sama ini kan cara menghinanya segala macam, nantang-nantang ini. Ya udah kalau mau nantang berani ya ketemuin. Saya bilang begitu. Lah bener dong. Kan nantang mau nginjek kepalanya si itu gitu kan. Nah itu saya temuin. Berani nggak? Akhirnya kan enggak. Jadi apa namanya dikatakan bahwa saya keras, saya terlalu gini. Ya makanya jangan. Makanya saya selalu kasih tahu alamat saya. Jatiwaringin nomor 54 sebelah Jeko Pondok Gede. Jati Cempaka. Ayo datang ke sini. Saya pasti ketemu sama saya. Gitu loh. Makanya Julius sama Bang Aldi sering banget ke sini, dia tahu bagaimana saya. Saya punya anak-anak yatim di sini juga. Jadi saya nggak pernah namanya bullshit. Saya nggak pernah namanya mau apa segala macam. Saya nggak pernah mau untuk menguntungkan diri sendiri, tidak. Jadi pada saat ada penghinaan-penghinaan terhadap istilahnya saudara-saudara saya sendiri gitu ya, apa namanya Islam, ke Bang Zuma, ke siapa, ya saya dalam arti saya pasang badan. Sini ayo datang, berani ke sini. Jadi kayak gitu. Jadi bukan cari muka. Buat apa saya cari muka? Nggak penting buat saya cari muka. Karena saya ngelihat apa namanya tindakan yang saya lakukan ini, saya rasa itu cara saya sih, bukan jadi mohon maaf, bukan nanti dipikirnya Bang Zuma begitu. Andre jangan terlalu keras, jangan terlalu begini. Ya susah juga Bang, karena saya sifat orang yang dulunya keras, akhirnya saya berbalik tapi untuk bela teman-teman saya gitu aja. Itu aja sih Bang. Betul. Ya. Luar Bunda, biasa, Masya Allah. Hesti, silakan itu tinggal dikit lagi Bunda Hesti. Apanya? Tinggal 600 lagi, udah 400 tuh. Oke teman-teman, jangan lupa ya, yang 1.100 orang, tolong di subscribe Mualaf Permanen TV YouTube saya, Mualaf Permanen TV, di subscribe tolong ya, di subscribe. I love you buat kalian semua ya. Subscribe YouTube saya, Mualaf Permanen TV. Dan ini ya buat teman-teman, typing saya baca typing kalian. Tolong jangan DM saya. Ini bukan room saya. Ini room pengamat debat. Jadi kalau kalian minta jadi moderator, minta sama Bang pengamat debat. Dan tolong yang masalah saya mau janda kek apa kek, jangan ada DM saya. Saya bilang ya, saya belum pengen nikah lagi. Jadi jangan DM nikahin jadi ini istri lah apa segala macam. Aduh pening deh, gak usah bahas itu deh. Jangan ada yang DM, tolong jangan DM ya. Ya. Jadi gini Gurunda, kenapa saya bantu ngembangin channel YouTube-nya Bu Blokir Permanen ini, karena saya lihat dari, bukannya saya mau merendahkan Gurunda, gimana ya cara ngomongnya ya? Ya ingin membantu aja gitu, karena untuk kesehariannya kan mengandelin apa tadi, pijat ya Bunda. Iya tukang urut tapi khusus wanita dan saya memang di Pinang ini, di Tajuk Pinang ini, saya salah satu tukang urut yang nomor 2 ya. Nah, jadi tukang urut ada nomor 2 di 2 orang di sini yang jago. Saya kalau orang yang terkilir, misalnya kakinya terkilir, sama saya cuman makan waktu 1 jam, dia bisa jalan kembali. Atau tangannya terkilir, jadi 1 jam dia bisa normal kembali gitu. Cuman memang ya tahu sendiri dong, namanya urut yang hari-hari ada gitu. Kalau habis dipukulin orang Romawi lalu disalib itu bisa dipijit gak? Jadi gitu Gurunda, dia apa ngegedein anaknya sampai habis Quran juga, yang andalin itu Gurunda. Masya Allah, luar biasa ya. Allahu Akbar. Masya Allah. Tapi kalau Ya saya udah. boleh minta doa, saya minta doa bukan buat diri saya atau buat anak saya. Saya cuma meminta doa buat teman-teman atau Bang Juma. Tolong doakan papa saya, semoga dapat hidayah masuk Islam. Karena mama kandung saya udah masuk Islam. Tinggal bapak saya aja lagi. Tolong didoain Masya teman-teman bapak Allah. saya itu. Amin. Semoga Allah melembutkan hatinya. Biar kami bisa Amin. masuk surga sama-sama. Amin. Amin, Allahumma amin. Allahu Akbar. Masya Allah. Ayahnya Kristen, ibunya Islam gitu maksudnya Bunda. Iya, tapi saya itu lahir dari keluarga broken home. Jadi papa mama saya pisah, mama saya menikah lagi dengan masuk Islam.
dan papa saya menikah lagi dengan orang Kristen dan sampai detik ini masih Oh, Kristen gitu. oke. Oh, Ya, semoga dapat hidayah, Bunda. Amin, 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 amin. amin. Iya, soalnya kalau secara fikih kan, kalau suami istri ada yang murtad itu secara otomatis nikahnya rusak gitu, cerai otomatis itu. Iya. Tuh ada yang mau naik, saya turun deh. Ya, mungkin ada yang mau nanya. Ya izin tuh turun dulu. Bang Siap. Suma, Bang Kores semuanya. Ya, Bang Andre, Nanti sampai saya ke jumpa rumah ya, sampai Pak jumpa Andre. Jumat depan. Siap. Jangan enggak Iya. lo Res ya, beneran ya, gua catat lo Res. Jadi udah di sounding. Nanti dia Ivan ini ketiduran. bayar Tadi masing-masing Ivan ya Bang makannya Andre, ya aku nggak sambil yakin membantu. soalnya Bang Kores suka ketiduran. Nah. Aku nggak yakin aku. Enggak aman ini. Aman kalau Si Hadi tadi Bang Hadi bingung, masa sih? Lah, kok nggak tahu? Bang Andre Iya. ndak aktif WA-nya rupanya ya? Aktif Guru ndak? Aktif. Enggak. Bang Enggak, Andre, soalnya kalau Bang aku- Andre ada aku yang begini nanya nggak nomor aktif. nih, sebutin dong. Nomor gua. Jangan Ketik di aja banner di bawah. nanti. Jangan di banner nanti. Di banned. Aku ada kirim fotoku minta diedit. Oh, bisa. Enggak, soalnya kalau aku online dia ini off Guru ndak? Oke, WhatsApp. sip. Supaya enggak ini kemakan kuota. Maaf. Nanti pasti Buat Iwan nanti saya Pilah buka. yang di bawah, kalau ada yang mau ikut bukber nanti DM ke saya aja ya. Siap. Ya, saya juga ngundang besok ya kita buka bareng ya, tapi di Komal. Oh iya itu keren juga itu. Bang Open Suma cam bisa semua. ngomong kalau kayak gitu. Makannya gimana tuh caranya, Bang? Ya makan nasi masing-masing, makan di rumah masing-masing. Gitu ya. Ngerti dia. Bang, aku udah nggak oten bang. Please deh bang, aku nggak oten. Ih, Orang tenar maksudnya tuh. dan like YouTube saya Mualaf Permanen TV. Subscribe dan like Mualaf Permanen TV ya. Saudara-saudara kita terkasih dan tercinta, ya subscribe ya Mualaf Permanen TV. Ya, jadi teman-teman silakan di-subscribe punya teman kita. Ya, Mualaf Permanen TV gitu. Allah Permanen TV. Iya, dan juga teman-teman netizen izinkan saya untuk membimbing saudara kita Candy ya. Mudah-mudahan dia bisa mendapatkan Amin. iman istiqomah di dalam Islam. Karena saya melihat beliau serius kok, serius. Ya. Agar benar-benar jadi Yohanes 1 ayat 1 Bang ya. Pada mulanya semuanya ini Islam, kemudian tumbuh besar dijadikan kafir oleh orang tuanya. Gitu. Saya tahu nggak harapan saya tuh ikut kayak gini. Pertama saya ingin kan mau bersaksi tuh sudah kecapaian kan. Nah harapan saya punya abang, tapi abang saya belum main TikTok ya. Dia itu kalau untuk ibadah dia itu nomor 1. Itu gampang untuk menarik dia ke Islam. Hanya saja aku belum ada waktu berbicara dari hati ke hati. Saya juga pengen saudara-saudara saya semua masuk Islam. Dan keponakan saya juga, saya berharap keponakan saya melihat ini. Saya udah kasih, dia cuman belum ada waktu masuk ini. Kemarin saya udah bicara dari hati ke hati sama keponakan masalah ketuhanan. Dia bilang kan, oh oke, katanya, cuman nantilah tan katanya gitu. Tapi dia oke gitu. Dan saya berharap keluarga saya semuanya masuk Islam. Karena ini sekedar sedikit aja, curhat sedikit aja ya. Kami itu dulu kecil-kecilnya itu pisah ya. Pisah. Kecil-kecilnya itu kami 4 bersaudara pisah. Kami besar sendiri, sekolah sendiri gitu ya. Dan saya berharap di akhirat nanti kami tidak dipisahkan lagi oleh Allah. Karena saya selalu bilang, ya Allah kau sudah memisahkan kami waktu kecil, maka jangan pisahkan kami lagi setelah kami di kematian nanti. Pertemukanlah kami semua. Dan saya berharap kami 4 bersaudara ini bisa masuk surga bersama-sama, terutama kepada papa saya dan mama saya. Itu harapan saya nomor 1. Berharap banget. Mohon doanya teman-teman ya, mohon banget. Ini ada yang baru naik, Bang belakangnya Obral. Selamat malam.
Selamat malam Bang. Dibuka mute-nya. Waalaikumsalam. Dari Muslim Bang? Alhamdulillah Muslim Bang. Ya siap. Ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang? Gak ada bang, cuma nyimak doang nih bang. Oh ya, kalau gitu nyimak di bawah aja ya Bang ya. Oh iya, makasih. Dan saya berharap ya kalau YouTube saya itu bisa sampai ke abang Waalaikumsalam saya. warahmatullahi wabarakatuh. YouTube saya itu bisa sampai ke orang tua saya. Saya berharap banget itu. Babang saya lagi iseng-iseng nengok YouTube, dilihatnya adiknya, didengarkannya adiknya berbicara, insya Allah. Karena saya dekat sama abang saya itu, insya Allah sih. Insya Allah bisa masuk Islam, harapan saya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mana Deki? Silakan Deki. Naik aja, kirim undangan Deki. Kalau Ki Ahmad masuk Islam, jenengan nazar apa Bang? Gimana? Iya harus bernazar. Kalau Ki Ya. Ahmad sama Herdi masuk Islam, jenengan nazar apa? Apa ya? Beliau masuk Islam, nasarnya apa ya? Potong kambing kali bang, bingung amat sih. Potong kambing dah. Ya sekalian mereka itu bang, apa sih namanya akekah. Ini Bang Dax lo ngapain Bang Dax di sini? Karena kalau kita lihat fakta sejarah, kayak Sayyidina Umar itu kan orang yang ingin membunuh Rasulullah. Tapi kalau sudah hidayah yang berbicara, lamani alimah aqtaitah wala mu'tiya lima mana'tah. Kalau Allah ingin ngasih, gak ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah ingin menahan, gak akan bisa yang ngasih. Ini aku Iya. mau tanya, ini agak ganjel di hati aku. Saya kan waktu anak saya itu kan belum akekah ya, belum akekah. Nah, saya kan nggak paham dengan akekah. Nah, dan saya juga pertanyaan saya, apakah saya harus akekah kalau saya ibaratnya mau kurban gitu? Saya nggak paham. Dan anak saya kan sekarang sudah besar, itu dia akekah sendiri atau aku yang akekahin gitu? Kalau anaknya sudah besar, nggak ada kewajiban jenengan Bu. Anaknya sudah yang sunnah untuk mengakekehi dirinya sendiri. Oh gitu ya. Terus kalau Masih misalnya sekolah kalau anaknya, baru SMP. kelas 2. Oh, kalau anaknya belum kerja ya jenengan juga masih sunnah. Ya kalau ada rezeki lah. Tapi kan seharusnya kan tanggung jawab bapaknya ya, kok saya? Nggak gitu. Yang yang lagi merawat dia gitu, bukan. Oh gitu ya. Kan jenengan sudah sudah bisa tuh gitu. Oh gitu. Doain aja. Ini Bang Deki, selamat malam. Halo. Dari Kristen apa Muslim Bang? Ya aku mau nanya dulu deh Bang, boleh nggak mau nanya dulu? Ya Ya. agamanya apa dulu? Agamanya dulu Bang, biar enak diskusinya. Harus disebutin gitu ya? Iya. Nggak harus sih, kita kan biar enak diskusinya Bang. Enggak, gini aku mau nanya dulu, ntar aku kasih tahu deh. Lo agamanya Kan- sendiri kok nggak pede sih bang? Harus pede dong. Agamanya Bukan nggak apa? pede. Nggak pede, Po. Gini loh, Po. Cuman mau nanya doang kan. Bilang dulu agamanya opo. Harus pede Kalau Islam dong. sih nggak mungkin nggak disembunyiin kalau Islam. Iya. Nggak gini loh, gini. Udah itu topiknya mau nanya aja kan setiap kita kan udah diturunkan para nabi dong. Berarti gak ada yang salah dong, Bang. Ngerti gak maksud saya? Dan terakhir Al-Qur'an. Nah, yang saya bingung kan kok banyak yang menyalahkan kitab gitu loh. Sedangkan Alkitab diturunkan sama Nabi Isa. Berarti Nabi Isa kan orang suci tuh. Nah, sebelumnya juga ada. Gitu aja sih udah. Gak ada yang lain. Gimana tuh Bang? Nggak bakal ada yang jawab, soalnya nggak jelas. Nah, kita arahnya kemana, agamanya kemana? Cuma Bang, mending turun aja Bang. Oh. Sebutin agamanya dulu, nanti pasti Agama ada yang sendiri jawab. kenapa Bang. nggak pede sih?
besar. Meledak. Astagfirullahaladzim. Ya udah mending di bawah dulu ya. Saya gantiin sama yang lain ya. Biar enak diskusinya. Kenapa gak pede agama sendiri? Kristen bilang Kristen, Malu kali Islam karena bilang Islam. minoritas. Padahal gak dimakan kok. Bol Bang Joda ini Islam. Joda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau perkenalan dulu. Kalau boleh tanya pada Bunda, Hesti itu nama aslinya Bunda ya? Iya benar. Ya terima kasih. Salam kenal Bunda. Bunda asalnya dari mana? Kalau saya dari Madura, Jawa Timur. Saya dari Medan. Oh iya. Ustadz Wafi asal Jawa Timur ya? Iya, betul Mbak. Betul. Dari Pasuruan atau mana Ustadz? Probolinggo Mbak. Oh Probolinggo, berarti Madura juga, termasuk Madura juga. Indonesia Mbak, Indonesia Madura. Iya tapi kan Probolinggo itu sudah termasuk pakem Madura juga Ustadz gitu. Logatnya Bisa. saja hampir mirip. Bisa dikit-dikit. Iya. Ada yang mau Logatnya disampaikan kita Pak? kan Biar ini mirip. kita gantian. Iya. Saya mau tanya sama Bunda Isti. Bunda Isti ini mualaf sudah berapa tahun Bunda? Tahun 2007. 2007. Oh lumayan sudah lama, sudah lebih 10 tahun ya. 12. Terus Bunda Isti tadi bilang tanggung jawabnya ada di ayahnya. Ini pisah ya dengan suaminya? Iya, betul. Oh suaminya tetap di keyakinan Kristen gitu. Enggak. Itu salah Iya. berarti. Saya Oh. pindah agama masuk Islam kok suaminya Kristen. Enggak kan pisah Bunda. Maksudnya yang Islam sebelum menikah ya? Saya yang Kristen saya. Saya dulu Kristen, pindah agama masuk Iya. Islam karena suaminya Islam. Ya pisah suaminya tetap Islam. Oh begitu. Iya Bunda. Terima kasih karena saya belum kenal betul sama Bunda. Yang membuat Bunda Histi betul-betul yakin akhirnya masuk Islam itu apa Bunda? Kalau itu tadi udah dibahas dari awal ya Mbak ya. Kalau diulangi Oh lagi berarti nanti saya yang ketinggalan ya maaf. ya. Udah Terima larut kasih malam. kalau yang lain mau naik. Sebelumnya saya sudah terima kasih sudah diizinkan untuk masuk room ini. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung Bu Runda nggak disensus. Iya tadi ini dimulai acaranya kan saya kesaksian saya. Ya. Halo, selamat malam Pak Bidok. Halo. Selamat malam Pak. Halo. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, boleh sama Bang Juma nih? Muslim Pak? Bisa? Apa Kristen? Muslim lah. Masa sih cuma sekedar bertanya aja. Bisa Boleh, nggak? silakan. Hanya 2 pertanyaan kok. Iya, assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini Bang. Saya memang pengikut Bang Juma, maksudnya bukan ini ya, penggemar gitu. Saya sering nonton tuh debat-debat ya. Cuma kan ini masalahnya kan apa? Masalah kata Allah, Rasul sama apa itu? Syafaat lagi ditambah-tambah itu. Kan mereka itu kan di original teksnya nggak ada kata-kata begitu. Kok bisa ya diambil kata-kata dari Al-Quran ya?
Iya, tujuannya itu pasti untuk kristenisasi. Oh, gitu ya. Emang itu waktu kata Allah sama Rasul itu, emang waktu dibentuknya LAI itu atau gimana? Atau sesudah LAI atau gimana? Atau dari awalnya itu dari kata Allah itu? Kalau kita tanya kepada mereka, konon ceritanya salah satu dari penerjemah pertama itu ada yang beragama Islam. Itu sih alasannya. Tapi yang jadi yang jadi hal yang menggelikan bagi umat Islam itu, kalau itu menjadi dasar pijakan, karena adanya umat Islam pada masa itu, kan setiap beberapa periode kitab ini direvisi. Kenapa yang lain tidak direvisi? Ya, kenapa yang lain direvisi, kenapa yang itu tidak direvisi? Sama seperti kata nama Yesus, kata kiblat. Ya, itu kan tadinya lengkap tuh di dalam kitab mereka. Insya Allah dan seterusnya. Tapi sekarang lama-lama hilang sedikit-sedikit kan gitu. Artinya target yang ingin mereka capai itu sudah tercapai, maka kata-kata itu dihapuskan. Kedepannya kalau semua sudah tercapai, maka semua kata-kata Al-Quran itu dihapus dalam kitab mereka. Jadi itu tujuannya. Iya. Ada satu lagi nih, saya kan punya teman-teman Kristen gitu ya. Cuma mereka waktu ngobrol itu pakai kata-kata astagfirullah, masya Allah, insya Allah. Padahal mereka ini Kristen loh. Kok bisa timbul kata-kata itu dari mereka itu? Gimana tuh? Iya, itu udah karena kebiasaan, Bang. Sama seperti burung beo yang dipelihara orang. Karena kebiasaan mendengarkan Assalamualaikum, waalaikumsalam, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Tapi begitu di ujung hayatnya tidak ada yang mengatakan la ilaha illallah. Mati aja begitu burung-burung itu. Padahal sudah mahir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu mati burung beo ini enggak bilang la ilaha illallah. Enggak ada burung yang mati gitu. Itulah sama lah gambaran mereka. Karena itu hanya penghias bibir aja. Gitu aja Bang. Iya. Ada satu lagi. Bido. Bisa nggak satu lagi? Ya, boleh silakan. Masalah kiamat itu ya, sering diperdebatkan. Saya juga kalau ini heran-heran ya. Ini kiamat baca saja huruf Arab nggak bisa. Kok bisa-bisanya dia bisa ini Al-Quran, hadis-hadis gitu ya. Mereka itu iya, karena gini, ibaratkan orang hutan yang baru masuk kota, kemudian menemukan barang-barang antik menurut hitungan dia. Habis itu dia balik kemudian ke hutan, mempertontonkan apa yang dia temukan di kota. Setelah dia masuk ke hutan, ternyata yang masuk ke hutan itu adalah orang-orang yang sudah bosan hidup di kota. Lalu kemudian dia bercerita, Bung, kau tahu enggak? Di kota itu ada yang namanya beskop, ada yang namanya kafe, ada yang namanya ini. Terus beskop itu adalah tempat orang upacara bendera loh. Di dalam itu pokoknya kalau sudah ada itu televisi besar di situ, kalau sudah mulai nyala itu berarti sudah mulai ada pertunjukan dan seterusnya. Dia coba untuk menarasikan apa yang dia lihat kepada orang yang sebenarnya hal-hal seperti itu adalah hal yang sudah di luar kepala gitu. Nah inilah saya mengibaratkan orang seperti ini laksana anak TK yang baca buku kedokteran sampulnya lalu mereka buka praktek. Yang menjadi pasiennya, pendengarnya adalah orang-orang sakit semua. Karena kenapa? Di Islam itu kaidahnya, contoh misalnya Allah yang harus dibaca tebal. Tapi ada saatnya kemudian Allah ini dibaca tipis pada saat dia didahului oleh tanda baca kasrah. Nah, apa penyebabnya itu? Di Islam dipelajari semua. Orang ini bisa nggak sampai ke sana ilmunya? Enggak. Nah, kenapa dia berani gitu? Sok pede
percaya diri gitu-gitu. Sementara karena mereka tidak tahu bahwasanya Islam itu belajar disiplin ilmu itu tidak semudah yang dia harapkan. Saya aja yang muslim dari lahir untuk mendaras bacaan Quran itu sulitnya minta ampun. Ya, sulitnya minta ampun. Ini hanya terkait dengan makhraj huruf. Belum apa-apa. Itu pelajaran anak TK aja kita susah untuk lolos di sana. Saking sulitnya Islam itu kaidah Islam itu untuk kemudian dipahami secara menyeluruh gitu loh. Yang kedua, di Islam itu ilmunya harus bersanad. Tidak boleh asal-asal pendapat pribadi, nggak bisa. Bagaimana kemudian proses talaki apa yang diterima oleh Rasul dari malaikat Jibril sampai kepada beliau itu harus sampai kepada kita itu harus punya imam, harus punya guru. Dia gurunya siapa? Sekolah di mana? Dapat ilmu-ilmu kayak begitu? Ya di Google. Titipan-titipan dari orang-orang yang membenci Islam. Nah, apakah kemudian umat Islam bisa dibodoh-bodohi dengan gaya kayak begitu? Nggak bisa. Kenapa? Orang yang murtad dari Islam saja itu bukan karena menemukan celah di dalam Islam, oleh karena hasil belajar itu. Contoh misalnya Taifuddin Ibrahim, ya kan? Apa yang dia temukan di dalam Islam? Keburukan apa yang dia temukan? Tak ada, cuman mulutnya aja hapuskan 300 ayat. Tapi apa ayat itu yang mau dihapuskan? Apakah Anda tahu ilmunya ayat itu seperti apa? Tidak. Semata-mata karena unsur kebencian. Belum pernah ada orang yang paham betul-betul Al-Quran, semisal Adinda Naja ini, selevel beliau ini, belum pernah kita dengarkan ada yang murtad. Selevel beliau ini, yang sudah paham kitab Gundul, paham kitab Safinatun Naja, Riyadus Shalihin, Bulughul Maram, Akhlaqul Karimah, dan seterusnya. Belum ada yang murtad dari kalangan kita yang betul-betul paham kitab-kitab Gundul, kitab-kitab kuning. Siapa coba yang murtad dari kita yang hafal, yang paham kitab kuning? Tak ada itu. Kenapa? Karena betul-betul sudah instingnya sebagai manusia dengan apa yang tertoreh di dalam kaidah-kaidah Islam itu sudah satu paket, tidak bisa kemudian dirubah dan tidak bisa dilencengkan. Nah, kecuali orang itu kena stroke, baru kemudian kaidah ilmunya itu tidak teraplikasi dalam kehidupannya. Kalau dia kena stroke atau dia kena penyakit gila gitu ya. Tapi selama orang itu waras ketika dia mempelajari Al-Quran dan memahami kitab-kitab kuning, kitab Gundul, insya Allah mereka akan mati dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, yang murtad-murtad ini yang bisa baca Al-Quran itu tidak sampai ke sana, sampai mereka murtad. Apalagi si kiamat. Wah, membedakan antara terong dengan sendal aja dia susah. Kayak mana dia mau memahami Al-Quran hadis? Susah itu orang kayak begitu. Makanya biarkan aja dia monolog, mudah-mudahan dia mendapatkan surga, kan gitu. Silakan. Ada lagi Bang Jumaya. Kenapa kalau murtad dia cepat sekali gelarnya jadi pendeta apa semua, sedangkan orang mualaf susah sekali jadi imam pun susah itu. Bagus, ini pertanyaan bagus. Jadi gini, seorang murtadin sehebat apapun dia, seorang yang mu'alaf, sehebat apapun dia, ujung-ujungnya itu jadi imam. Tapi coba Anda selidiki dan telaah. Ini fakta di realita yang ada di tengah-tengah kita. Ada tidak seorang murtadin tiba-tiba menjadi imam dari jamaat yang ada di masjid? Ada enggak? Seorang mualaf. Seorang mualaf seketika jadi imam gitu. Karena dia sudah bersaksi, aku ini adalah mantan pendeta. Habis itu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Majulah kemudian dia jadi imam. Bisa enggak? Tidak bisa. Gimana bisa jadi imam kalau seperti cara bacanya si Kace?
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Adanya ditampar dari belakang sama jemaat. Saya kalau jadi makmum ada yang kayak begitu kuludahin matanya. Nggak bisa, itu Al-Quran nggak bisa olok-olok. Sholat itu bukan mainan. Jadi seorang mu'allaf itu nggak bisa kemudian langsung jadi imam, apalagi jadi pengkhotbah, apalagi jadi ulama. Nggak ada ceritanya. Kecuali mu'allaf yang betul-betul menghabiskan waktunya untuk nuntut ilmu, mendalami Islam. Tapi kalau mereka belum jadi murtad, sudah jadi pendeta. Kenapa? Karena sebelum dia murtad itu sudah dilakukan pendekatan-pendekatan. Ini loh, kalau kau ini begini nanti, kalau kau, apalagi kalau tokoh Islam, maksudnya dia entah itu dia jadi tukang pam di pesantren atau dia tukang cuci-cuci di pesantren, pokoknya ada label-label pesantrennya. Begitu dia murtad, didekatin, kasih posisi dia. Di Islam mana bisa? Coba kau ngaku-ngaku mu'alaf, habis itu kamu jadi ustadz. Gimana ceritanya tuh? Saya ini mantan pendeta, sekarang saya menjadi ulama. Gak bisa, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita jadi mu'alaf, mau jadi imam, mau cari apa jadi imam? Mau cari apa di imam itu? Coba Anda ke masjid. Saya tidak merendahkan imam ya. Coba Anda lihat di masjid itu. Kalau Anda temukan ada sendal yang bolong, ya saya curiga itu imam yang punya. Kenapa? Di masjid itu tidak ada gajinya imam. Murni karena Allah. Tapi coba lihat mereka yang pendeta-pendeta itu. Wah, hebatnya luar biasa itu. Nah, kenapa? Karena di situ ada fulus and fulus. Tapi ini Gurunda, bedanya Ustadz sama pendeta itu bahasa Indonesianya tuh fasih sekali gitu. Apa ya? Lancar banget bahasa Indonesianya. Kenapa itu? Ya itu kalau pendeta tuh kalau kita lihat lancar-lancar bahasa Indonesia, mudah dimengerti lah. Ya karena kitabnya bahasa Indonesia. Oh iya. Ini ada Bang Mendes, selamat malam Bang. Ya, selamat malam. Malam. Ya, saya mau bercakap sama Zuma, Ustadz Zuma. Bang Zuma. Sebentar, Muslim atau Kristen? Apa dia? Muslim atau Kristen? Islam, Muslim. Oh, alhamdulillah. Assalamualaikum. Cuma iyalah, selama ini saya tak pernah dapat masuk live bersama Ustadz Zuma. Iya. Kira nasib malam Ramadan, kira syukurlah dapat bercakap dengan Ustadz Zuma yang hebat nih, yang saya betul-betul ingin bercakap sama dia. Sebentar, Gurunda, tadi saya baca typing, Mbak De minta naik tapi minta izin dulu ke Gurunda habis ini. Mau ngapain dia? Assalamualaikum, mau malam mingguan kali. Kalau mau naik saya aja turun, saya mau tidur. Buat sebelum saya turun, yang 1000 orang ini tolong di subscribe ya channel YouTube saya, Mualaf Permanen TV ya. Subscribe channel YouTube saya Mualaf Permanen TV. Dan jangan lupa besok jam 1 siang di Komal ini kita ada yang memualaf ya, Bang Juma, Bang Kores. Jangan lupa ya. Oh iya, besok jam 1 siang ada yang mualaf di channel ini. Silakan disimak ya. Oke, saya mengundurkan diri. Bang Juma, Bang Kores, Bang Najam Media, Bang Pengamat Debat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukti Hesti. Ya, Assalamualaikum Ustadz Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Zuma asal mana nih? Makassar kah? Saya di Makassar, Bang. Alhamdulillah. Malam ini baru dapat bercakap sama Ustadz Zuma nih, yang manusia paling hebat lah setakat ini. Apa pula? Betul Ustadz, betul. Janganlah Bang. Betul Bang, saya selalu dengar, saya ini daripada Malaysia. Oh iya. Ya, saya selalu dengar. Tapi Ustadz Zuma ni selalu memang berani. Tak pernah dapat ugutan bunuh kah daripada Kristen yang ada di Indonesia ni Ustadz?
Gurunda kita beliau ini jangan macem-macem. Maksudnya apa itu? Tak pernah dapat ugutan nggak, Ustaz? Nggak pernah dapat hutan. Ugutan. Apa ini? Ugut. Apa itu ugutan? Apa? Coba Inggrisnya apa Inggrisnya? Oh, ancaman. Ancaman mau dibunuh ke. Waduh. Kemarin aja, tadi pagi, tadi subuh aja diancam. Diancam ah? Iya, mau orangnya itu dari Kalimantan mau datang ke Makassar. Ya udah, aku bilang kamu jual, aku borong. Sekalian minta ongkosnya nggak itu Gurunda? Gimana? Sekalian minta ongkosnya nggak buat usul besi itu? Ini saya katakan ya, ini teman-teman saya katakan ya. Demi Allah ya, saya bicara ini. Dari aparat minta mengamankan saya. Ya, ngapain coba? Wah, kamu selalu pergi sendiri, Dinda. Kemana-mana, ke hutan, ke gunung sendiri. Saya bilang, kamu hebat, punya pangkat, oke, punya senjata, pistol, oke. Tapi kalau yang di atas, ada nggak bisa kalahkan itu? Oh iya juga ya. Tapi Dinda, aku khawatir kau salah. Ada Allah yang maha menjaga. Kalau ada apa-apa, kan ada telepon, ada yang nggak usah kayak gitulah. Aku ini orang biasa. Jangan sampai kamu ikut hanya karena modal gitu. Lama-lama saya yang amankan Anda nanti. Aku bilang gitu. Jangan sampai saya yang justru bantu Anda nanti. Oh, kok bisa jadi kayak begitu? Dia bilang gini, kok bisa jadi kayak begitu, Dinda? Hebat kali kurasa kau. Kau bilang, guru saya itu pada saat pengamanan timur-timur, semua prajurit untuk nyebrang ke sana. Jadi kalau perang darat, jarak dekat dengan senjata seperti itu, alhamdulillah bisa lah. Yang penting jangan kau tembak aku dari belakang. Tapi kalau kau ngancam saya senjata, jarak 1 meter, hati-hati. Kalau bukan biji mata yang keluar, pelermu yang pindah, lato-latomu yang lepas. Ya karena saya bang, ya bukan sombong sih memang. Belah diri yang kayak gitu-gitu kan memang harus pembekalan ini ya. Ceritanya saya di antara beberapa sipil yang daftar waktu itu dalam ya udahlah nggak usah kita ceritakan, nggak enak di sini. Macam apa nih guru Yahya Waloni itu sebelah situ ya, Makassar kah Yahya Waloni? Yahya Waloni itu di Manado. Cuman kalau dia ke Makassar itu biasanya dia kontak saya. Kemarin terakhir komunikasi tahun berapa itu ya? Tahun kemarin kayaknya komunikasinya. Dia rindu kopi panas. Dia bilang, "Yo datanglah di sini, Daeng." Aku panggil sama dia, panggil Daeng. Dia pun panggil Daeng sama saya. Tapi saya tengok Kristian di Indonesia ni semua macam apa ni? Memang susah lah mau dijinakkan lah. Semua keras kepala, Gurunda. Ya kalau mereka jinak kita nggak ada, akhi. Apa dia? Kalau mereka jinak, kita nggak perlu ada. Betul. Saya pun tak tahu. Ini Bang Longinus Muslim apa Kristen? Bang Longinus. Longinus ni confirm lah ni Kristian. Bersuara. Jam berapa bersahur di Makassar ya? Sahur itu jam 4 lewat. Oh, jam 4 lah. Imsak jam 5 lah kan? Iya, jam 4 lah. Jam 5 imsak lah kan? Iya. Aduh, ini netizen Gurunda baca tuh di bawah. Apa tuh? Itu lihat di bawah rame bet. Kenapa dia? Lapar. Ya puasa lah, pasti lapar lah. Oh jangan, beliau lagi sibuk. Gurunda tolong izinkan apa tuh? Tiba. Iya, soalnya komennya terus kayak gitu. Si Rambo, Zuma dan para debater nggak ada yang berani lawan kiamat. Gua tiap ada room kiamat gua minta naik gak dinaikin. Yang takut ini kiamat atau Yesus sama gua?
Coba dijawab dulu coba. Melawan orang kayak kiamat itu buang-buang waktu menurut saya. Iyalah, buat satu Wafi, buat guruna buang-buang waktu. Dia tuh yang kayak gitu tuh makanan yang aku yang kayak gitu. Kecuali karena yang guruna sama Ustaz Wafi kan, aduh, akhlakul karimahnya itu. Bukan, maksudnya itu kalau kiamat bahas hadis, jangan hadis lah. Quran seumpama ya. Kiamat mau bahas Quran, satu ayat seumpama. Mau diartikan, dia sudah ngaku sendiri tuh. Arab gak bisa, Ibrani gak bisa, Yunani gak bisa. Padahal dalam mempelajari ilmu Al-Quran itu, minimal kita harus bisa menguasai kira-kira 30-40 bab keilmuan. Ada muhkam, mutasyabih, muqaddim, muakhir, ammah, khosoh, mujmal, mubayyanah, nasikh, mansukh, mutlak, muqayyad, mantuk, mafhum, hakikat, majaz, tasbih, isti'arah, kinayah, ta'rid, hasri. Banyak sekali. Gitu loh. Banyak sekali. Jadi mau dipandang dari apa kiamat itu mau memahami Quran? Ya gitu aja. Itu makanya aku bilang lebih baik saya berdebat dengan 1000 orang pintar daripada 1 ekor orang bodoh kayak dia. Makanya aku bilang ceramah lah, monolog lah, ceramah gitu. Assalamualaikum. Masa mau diulang lagi sih? Sama juga dengan Mikana tuh, dia tak berani sama Gurunda. Aku sudah diblokir semua akunku itu sama dia. Mikana tuh, Iya. kurang ajar tuh Mikana Gurunda. Dia saja buat fitnah. Dia kata apa? Gurunda nih kuat menghujat. Aduh. Saja dia tak mau naik. Kalau gini Bang, yang dikatakan menghujat itu gini. Saya mengatakan berbahagialah tete yang menyusui engkau. Ya kan? Di dalam Lukas 11 nomor 27. Tuhan kau itu dikatakan di dalam kitabmu Lukas 11 nomor 27. Berbahagialah tete yang menyusui engkau. Itu saya ngotot. Yang menunjukkan kamu menghujat, dia tidak mengatakan seperti itu. Saya pun masih bisa melakukan pembelaan. Berarti terjemahanmu keliru. Karena terjemahannya menyatakan seperti itu. Dan itu dijadikan sebagai buku, sebagai pondasi iman orang Kristen di Indonesia. Kan gitu Bang? Betul nggak? Betul. Betul. Nah sekarang kalau kiamat. Di dalam hadis Bukhari. Nomor sekian, bab sekian, halaman sekian, volume sekian. Oh ya? Apa itu dibilang di situ? Tiada kemilau seindah sangsil. Begitu kita lihat di bukunya, di kitab Bukharinya, kitab gundulnya, ternyata tidak seperti itu. Kita tanya juga kepada dia, apakah kamu sudah yakin bahwa kitabnya orang Muslim yang dijadikan sebagai panduan kitab sahihah itu sudah berdasar terhadap Google yang kamu lihat? Dia juga nggak bisa tunjukkan. Begitu kita telah kata per kata, ternyata tidak seperti itu terjemah yang sebenarnya. Lalu dia katakan, loh ini kan sudah ada terjemahannya. Yang terjemahkan siapa? Dan yang kau lihat itu kitab apa? Islam mana yang menggunakan Google untuk belajar kitab itu? Untuk belajar materi itu? Kami punya kitab sahihah, kami punya Bulughul Maram, kami punya Safinatun Najah, Riyadhus Shalihin dan seterusnya. Kitab-kitab kami ada. Terus kamu lihat di Google, udah cocok tidak dengan kitab yang kami pegang? Enggak tahu. Lah terus kenapa kau mengatakan itulah yang benar di Google itu? Sedangkan di Google ini, sedangkan orientalis barat ini, ku bilang, jangankan tulisan-tulisan kayak begitu, manusia pun bisa diedit menjadi Tuhan oleh mereka. Apalagi cuman tulisan. Ya kan begitu faktanya. Jadi kalau saya mengatakan bahwasanya Tuhanmu itu netek, dalilnya ada dan itu salah, tunjukkan original teksnya seperti apa. Berarti saya betul-betul penghujat. Tapi kalau di kitabmu memang betul-betul ada seperti itu, hujatnya di mana? Jadi yang terjadi saat ini adalah ketika saya menjelaskan tentang kekristenan,
kitabnya bertepatan, berkesesuaian dengan apa yang saya lisankan. Sementara mereka mengimani bukan berdasarkan apa yang tertulis. Mereka mengimani berdasarkan doktrin dan dogma bapak-bapak gereja. Jadi jelas mereka akan tersakiti. Kenapa? Apa yang saya sampaikan mereka mau tolak, benar tertulis di kitab mereka. Mereka mau menerima, iman mereka mengatakan mereka harus bertuhankan manusia yang netek. Jadi memang serba salah. Maka ujung-ujungnya kemudian suma penghujat, suma teroris. Kan begitu jadinya. Padahal tujuan kita adalah mencerdaskan mereka supaya mereka bisa membedakan antara jari tengah dengan jari telunjuk. Tapi masalahnya sekarang membedakan antara sendok dan garpu pun mereka belum bisa. Gimana mau belajar mengajarkan kita hadis? Betul. Gitu bang. Ya. Nanti giliran pemahamannya salah, kita bilang hadis doif, dia bilang, "Waduh kalau tidak cocok dibilang doif." Betul. Kalau cocok dibilang sohih. Emangnya mereka Naik agak lo kiamat sini, kalau ada keberanian naik sini kiamat. Nggak usah kayak gitu. Kalau betul ada kiamat, turunkan saya nak tengok apa. Ya saya turunkan dulu ya. Abang Gurunda hantar dia. Ini Jabonsai ini Muslim apa Kristen? Muslim. Jabonsai. Muslim, Ustaz. Oh, iya. Assalamualaikum. Ada yang mau disampaikan dulu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana nggak ada? Senang nggak ngetik ya? Debatnya aja bang. Karena gimana bang? Kemarin malam itu saya nonton Mihana ya, siapa itu yang pakai jilbab itu. Banyak sekali dialog kayak gitu. Kenapa kita nggak Ustadz Zumanya nyerang aja mereka di sebelah sana gitu, gitu mungkin maksud saya. Dia nggak mau naikkan saya bang, diblokir. Iya, sekarang begini loh, ajaran benar itu bisa kita lihat dari perilaku mereka. Umat Islam ini dihujat dan direndahkan, tapi umat Islam ketika tahu bahwa tradisi di dalam gereja itu berlaku seperti yang mereka lakukan. Misalnya di dalam rumah ibadah mereka ada lonceng. Belum pernah saya temukan ada umat Islam di lehernya tergantung lonceng. Kenapa tuh? Umat Islam jijik dengan tradisi-tradisi kayak begitu. Umat Islam mengatakan yang hal-hal seperti yang mereka lakukan itu adalah tradisi pagan. Yang melekat pada diri mereka itu adalah ajaran pagan. Ya, prosesi-prosesi yang mereka lakukan dalam ibadah itu adalah ajaran pagan. Apakah kemudian ada umat Islam karena ingin merendahkan mereka, lalu kemudian umat Islam itu menggunakan aksesoris gereja, aksesoris Kristen? Tidak. Sebaliknya, hujat Islam menghinakan baginda Rasul Muhammad SAW. Tapi apa yang terjadi kemudian? Mereka tahu mayoritas umat Islam di Indonesia, tradisi, budaya umat Islam, ciri khas umat Islam itu adalah berjilbab. Mereka gunakan jilbab. Apa enggak binatang itu? Enggak ada otaknya kan? Merendahkan sendiri kan? Itulah dia membuktikan bahwa Islam itu indah, bahwa wanita itu tempatnya adalah tempat keindahan. Ajaran Islam, agama yang patut ditiru. Buktinya mereka merendahkan Islam, tapi cara penampilannya Islami, bukan Kristiani. Kan begitu. Kalau kita mau melihat kacamata Kristiani dalam berpenampilan, tengok di YouTube. Bagaimana Barat ke gereja, ada yang sampai menyukur bulu itunya jemaatnya. Tengok aja. Ada yang sampai telanjang di gereja, di tempat ibadah mereka. Itu yang harus mereka contoh. Jangan mencontoh ke Islam. Kalau ajaran Islam itu tidak benar. Tapi faktanya, pakai jilbab mereka so cantik. Meskipun yang digunakan jilbab itu apa? Taplak meja dengan kain horden. Demikian. Kita filsafat. Selamat pagi filsafat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kanda Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, saya boleh bertanya nggak sama Bang? Kira-kira boleh nggak? Boleh, dari tadi juga ditanya. Gini, abang kan selalu merahasikan bahwasannya abang tuh bawa ajaran tauhid gitu.
Nah, jadi saya mau nanya yang sederhananya aja nih tentang tauhidan, boleh nggak? Boleh. Ini Rasulullah pernah bersabda, ya kan? Ini bukan ilmunya kiamat kan? Enggak. Kiamat masih belajar sama kita kok. Rasulullah pernah bersabda pada umatnya, bahwasannya Sang Pencipta ini dia seperti ini, Bang. Rasulullah Ini Bang Suganda ya? Iya, ini saya Suganda. Oh iya. Bang Suganda Gurunda. Iya. Ya. Rasulullah pernah bersabda di sini kan, Bang. Nah, kepada umatnya bahwa umat Sang Pencipta ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Yaitu termaksud golongan Islam 73 golongan, dan 71 golongan ini adalah orang-orang yang dikatakan kayak orang-orang tidak beragama. Kalau 72 ini yang saya pahami ialah orang-orang non muslim itu sendiri. Dan di sini Rasulullah bersabda bahwasannya Nggak gitu bang, salah itu. Sataftariku ummati ala 73 millah. Wasataftariku al-yahud ala 31 millah. Wasataftariku an-nasara ala 72 millah. Kulluhum finnari illa millatan wahidah. Faqila man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Rawahu Tirmidzi. Saya tahu itu Bang. Iya, terjemahannya salah semua jenengan tadi. Kalau terjemahannya salah gimana mau jawabnya Bang Zuma nanti? Saya pertanyaannya bukan itu. Kecil suaranya, kecil. Suaranya bandem Bang. Kecil. Bang Naza mau langsung pertanyaannya. Suaranya kecil Bang Suganda, dideketin lagi itu mic-nya. Cek. Ini ada. Nah, kalau pertanyaan saya seperti ini. Siapakah dari 73 golongan ya? Ini dari umat Islamnya aja. Siapakah dari 73 golongan yang diciptakan Sang Pencipta itu, nama yang selamat itu, golongan yang selamat itu, dan apakah kita ini termaksud dari golongan itu sendiri gitu. Nah, pertanyaan saya dari 73 golongan itu siapa namanya yang selamat? Dari 73 golongan itu kan satu golongan yang selamat. Siapa namanya? Dan apa nama golongannya maksudnya ya? Iya, nama golongannya. Dan apakah kita ini sekarang seperti Bang Zuma, Ustadz Naza, termaksud orang-orang dari golongan itu, dan termaksud saya juga gitu. Nah, kita kan ini banyak mengaku-ngaku nih. Nah, tolong dijawab dan dijabarkan. Sekian dan terima kasih. Iya. Sebelum ke Dinda Naja ya. Jadi kalau berbicara mengenai hadits, ya ini bukan kapasitas kita kemudian untuk menjelaskan Enggak, kedudukan Bang, hadisnya dulu. ini tauhid, Bang. Ini ajaran tauhid. Saya sesuai dengan keilmuan Bang. Iya. Gitu. Jadi kalau berbicara siapakah golongan yang selamat itu, ya mereka yang menjalankan kewajiban dan yang disunahkan, yang diajarkan oleh Al-Quran, dan yang kemudian dipedomani dengan penjabaran hadits. Maka saya menyebut mereka adalah golongan ahli sunnah wal jamaah. Gitu. Saya patok di situ. Mereka siapa? Mereka adalah yang menjalankan ajaran, yang mengikuti dan mengamalkan ajaran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baik dalam wujud perkataan, perbuatan, tingkah laku, kebiasaan, maupun yang diajarkan dengan cara lain. Termasuk dalam menyampaikan Al-Quran dan hadits. Itulah mereka. Dan satu golongan itu dia yang menjalankan Al-Quran dan mempraktekkan apa yang kemudian diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sholat Jumat itu tidak wajib. Kan ngaku Islam juga itu kan? Ya, kan? Ada yang dalam satu hari 3 waktu sholat. Ada juga tuh yang kayak gitu-gitu. Apakah itu sudah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Kan tidak. Nah, yang sesuai itu adalah ahli sunnah wal jamaah.
mau dia dari golongan apapun dalam organisasinya, ketika dia menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman, dan kemudian amalannya sesuai dengan apa yang diteorikan dan dipraktekkan dan disepakati oleh baginda Rasulullah SAW, maka dia masuk ke dalam golongan tersebut. Demikian. Ya, kalau itu versi abang saya bisa memahaminya gitu. Tapi bukan berarti saya mau membantah itu. Tapi nanti saya akan mengasih narasi-narasi yang lebih spesifik lagi. Kalau Ustadz Naza kayak mana? Ya sudah sama, itu aja jawabannya. Gak salah Berarti, itu. berarti ya itu jawabannya, dan kita ini termaksud ya dari golongan itu ya. Belum Ya. tentu. Selama Belum tentu, Anda Pak. itu tidak. Selama Selama Anda kalau yang yang disampaikan Bang Zuma ada dua itu. Kalau yang nggak Iya. sholat Jumat sama sholat waktu 3 kali itu nggak masuk itu. Ya. Kita sambil belajar aja bang, karena gini bang kan, kita kan Iya, hidup iya. ini kan banyak mengaku-ngaku dan pengakuan kan gitu. Jadi saya sebagai ya golongan yang farkir ilmu gitu kan, wajar saja saya kalau mau mengasih kritik saran kan gitu. Parkir. Nah, dari apa yang saya pahami kan gitu. Nah, Kalau aku simpel ya, aku kasih pemahaman simpel aja ini sebagai yang seorang Taliban. Itu kan adanya di hadits. Nah, orang-orang yang mengimani hadits tersebut itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. tapi yang saya pahami mau itu di hadis Al-Qur'an atau di hadis dalil Al-Qur'an atau di hadis, nah hadis sahih, dimanapun saya cari itu Allah pun dan Muhammad pun tidak memastikan ahli sunnah wal jamaah ini bakalan selamat. Itu tidak ada narasinya seperti itu. Dan ayat-ayatnya pun tidak ada hal demikian. Beneran. Masa? Bener. Serius? Masa ada. Iya. Masa? Iya, serius. Coba kalau memang iya, coba tunjukkan gitu. Makanya saya buat pertanyaan kan gitu. Sebelum kita menunjukkan ayat-ayat dan hadis-hadis, jenengan kan tinggi tuh pertanyaannya, mintanya ayat sama hadis. Jenengan sejauh mana mempelajari hadis? Saya cuman yang saya pelajari ketika gini, orang bernarasi bahwasannya kita ini paham dengan Islam, kita ini layak yang menyiarkan tentang Islam gitu. Nah, bukan itu pertanyaan saya. Gini loh, Mas. Jenengan kan bilang tadi ya, menjustifikasi di hadis tidak ada, di Al-Qur'an tidak ada, kata sampean. Iya, yang saya pahami, yang saya ketahui. Iya, ketika Anda menjustifikasi tidak ada di hadis dan Quran itu sebenarnya Anda sejauh mana belajar hadis? Saya kalau belajar hadis itu, saya itu tidak perlu seperti orang yang bahwasannya ya selalu berbuka ini. Saya mempelajari kitab atau mempelajari puasa. Saya cukup dari judulnya aja. Dari judulnya saya buka daftar ininya dan saya pahami, saya tadaburi, insya Allah saya paham gitu. Tidak bisa, tidak bisa gitu. Itu justru cara Anda itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Nah, gitu. kalau kita gini Ustadz Najah, kalau kita itu gak jamaah itu jatuhnya ya, itu. Kalau Ustadz Najah mengambil studi banding dengan ajaran Rasulullah, saya bisa memastikan apapun yang Ustadz Najah ajari ini tentang Islam kepada orang Islam itu sendiri, itu nggak sesuai dengan ajaran apa Nabi baginda contohkan Rasulullah SAW. Itu contohkan gimana? satu. Contohkan satu yang nggak sama. Apa yang saya ajarkan nggak sama seperti Rasulullah. Contohkan satu. Contohnya gini, ketika Ustadz Najah berdiskusi, ya, berdiskusi dengan lawan diskusi Ustadz Najah dengan tema yang berbeda, tapi ketika narasi atau isi dari argumen Ustadz Najah itu terpatahi dari mereka gitu, lalu Ustadz Najah itu menyalahi mereka, oh enggak, kamu salah. Padahal kita punya referensi yang memang menguati ini, kita pun nanti saya akan memberi jawaban ini. Kok belepotan sih sampean ngomongnya? Nggak paham saya. Gini. Tadi Ustadz Najam bilang ya kan bahwasannya. Ya, contohkan satu apa yang saya pernah ajarkan yang tidak sama seperti Rasulullah. Satu saja, yang simpel. Jangan belepotan. Simpelnya gini, Ustadz Najah itu menentang ajaran agama Islam itu sendiri gitu. Dengan yang kalau mana? itu
ya seperti ya saya ini bertanya, ini sesuai dengan kaidah-kaidah Islam itu juga gitu. Tapi Ustadz aja belum tahu nih jawaban dari saya. Saya udah tahu nih jawaban dari kalian gitu kan. Apa Nah, maksudnya? lalu Ustadz aja bilang nih sama saya, "Oh, tidak, kamu salah. Isinya nggak seperti itu. Ininya nggak seperti pertanyaan saya udah jelas gitu." Dan karena Ustadz aja tidak bisa menjawab dan lalu aja ini menyalahkan gitu. Rasulullah SAW itu contohnya. Lah ya kalau nggak ada dalilnya, Bre. Ya kita punya dalil kores. Kita Ya, bicara mana dalil dari tadi lu nggak ada dalilnya. Gini, Iya. bro, gini loh. Jenengan ya, jenengan sebelum menjustifikasi tidak ada contohnya ya. Sesuai dengan gini, 73 golongan itu. Ya, itu kan dalil aklinya itu. Loh, kata siapa dalil akli? Apa sih dalil akli itu? Coba dalil akli itu apa? Coba dalil akli itu apa? Simpelnya dalil akli itu ya. Dalil akli itu firman dan wahyu. Ya. Nakli itu akal. Ya, gimana? Aduh. Ini mau ngomong gimana? Balik nggak tuh? Kalau sudah. Enggak. Saya susah mau ngomong apa saya ini sudah. Dalil akli katanya firman dan wahyu ini kan sudah gimana ya? Itu diajari siapa jenengan ini? Bukan nakli. Akli itu logika. Typo. Gini loh bro, makanya jenengan ketika gini mas, kalau jenengan memang menuntut Bang Zuma, tidak ada hadis dan Al-Quran yang mengatakan ini yang selamat adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tunggu dulu. Naza jangan seperti itu. Saya tadi masuk di sini bagus dan saya mau bertanya gitu. Iya. Narasi yang Gini, sering saya pahami, cara bertanya jenengan itu gini mas, gini ya. Gimana? Orang kalau pernah belajar ilmu usul fikih, dia akan paham cara bertanya mas. Gitu. Dari cara bertanya, jenengan kurang tepat. Karena dalam ilmu usul fikih, cara bertanya itu begini. Mana dalilnya? Ini yang pertanyaan yang benar seperti ini. Mana dalilnya bahwa yang selamat adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Betul. Tapi kalau begini, tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis bahwa yang selamat adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa kok salah? Bahwasannya ya, tunggu dulu. Yang seperti Bang Zuma bilang, tunggu dulu Ustadz Zuma, Ustadz aja gini, tunjukkan ini sama kalau saya dipotong-potong terus, saya kapan jawabnya ini? Gantian lah ngomong gitu loh. Siap. Iya gantian, santai. Jenengan mau minta referensi, saya bukakan setelah ini. Santai. Gitu. Siap. Iya. Ini loh, kalau udah percaya ya, mungkin dikira bohongan saya tidak punya referensi. Yang sampai obrolin dari tadi itu saya ada semua referensinya. Ya buka aja Ustadz. Ya. Mana? Izin Bang ya, dibesarin Bang ya, kotaknya. Nah, mana narasi yang Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ini ya. Wa yurwa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iftaraqatil yahud ala 71 firqatan wa iftaraqatin nasara ala 72 firqatan wa sataftariqu ummati ala 73 firqatan. Siapa yang meriwayatkan? Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Hibban wa Ibnu Majah wa ghairi. Mungkin jenengan baca aja tidak bisa, gitu loh. Jadi cara bertanya gini mas, kalau untuk dalam diskusi ya, tunggu dulu. Kalau untuk baca Arab Gundul, saya orangnya akui gitu, saya tidak bisa kalau untuk baca Arab Gundul. Tapi saya pastikan dari yang narasi Ustadz Naza sampaikan tadi itu nggak ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada tulisannya di situ. Ya makanya kan saya di awal bilang, jenengan sejauh apa membaca hadis. Ya harusnya Ustadz Naja itu harus ngakui, jangan ngeles gitu. Loh. Karena yang saya paham. Kalau saya menjelaskan dipotong-potong terus, kapan saya mau menjelaskan ini? Enggak, dengan PD-nya menunjukkan hadis Arab Gundul tapi nggak ada gitu. Lah, tunggu dulu, saya belum selesai kok, langsung dipotong-potong sama sampean. Ustadz Naja jangan. Masa nggak ada sih ini gua aja udah dapat ini. Banyak, masa gak ada? Banyak sekali, cuma jenengan mungkin ya. Nah kan dipotong-potong lagi. Ya udah makanya sabar dulu, diam dulu. Mungkin, ini mau dijawab.
Sampean ngomong dulu yang panjang, kalau sudah selesai gantian saya ngomong. Monggo. Enggak, saya tunjukkan, buktikan bahwasannya ya yang dibilang yang selamat tadi dalilnya tuh ahli sunnah wal jamaah. Tadi Ustadz Naza dengan PD-nya, oh saya punya kitabnya, saya punya referensinya. Mungkin kamu tidak bisa membaca itu. Saya akui saya tidak bisa membaca Arab Gundur. Bahkan baca Al-Quran pun masih terbata-bata saya. Ya. Nah, tapi saya tidak bisa ditipui gitu. Oke, sudah? Ya, siap. Oke, gini. Sebelum kita membahas Ahlus Sunnah wal Jamaah, sampean tahu nggak siapa pertama kali yang menarasikan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kok jangan ke situ? Ustaz, tunggu dulu. Ini saya jawab. Jenengan enggak usah seperti saya tahu kok. Keilmuan jenengan saya paham. Makanya santai dulu lah. Kita ngobrol biar saling belajar gitu loh. Ketika Anda mengatakan mana Ahlus Sunnah, kita harus tahu dulu istilah Ahlus Sunnah baru dinarasikan oleh siapa. Siapa yang pertama kali mengatakan bahwa yang selamat adalah Ahlus Sunnah. Gitu loh maksudnya. Makanya saya nanya, jenengan pernah nggak membaca referensi siapa yang pertama kali menarasikan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Saya buka kamera ini ya. Saya buka kamera ini. Ya. Saya buka kamera ya. Tafsir Ibnu Katsir ya. Ayat yang apa? Coba dicatat nanti ya. Tafsir Ibnu Katsir, Surah Ali Imran ayat 106. Surah Ali Imran ayat 106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma tabayyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Di hari itu, maksudnya di hari kiamat, ada orang-orang yang cerah bersinar wajahnya. Ada wataswaddu wujuh. Ada orang-orang yang wajahnya akan gelap gulita di hari kiamat. Fa'ammal ladina, adapun orang-orang iswaddat wujuhuhum, yang wajahnya nanti gelap, dia yang tidak selamat ya. Akafartum ba'da imanikum, mereka adalah orang yang kafir setelah beriman. Fadzukul adzab bima kuntum takfurun, mereka akan mendapatkan azab karena mereka menjadi orang-orang kafir. Nah, siapa orang yang selamat ini yang nanti di hari kiamat wajahnya bersinar? Kita lihat. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, yauma tabayyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, yakni yaumal qiyamah, di hari kiamat, hina tabayyaddu wujuhu ahli sunnah wal jamaah, adalah wajahnya orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Tunggu dulu. Aduh, belum. Kan saya jelasin dulu, nanti jenengan kantor gitu loh. Wataswaddu wujuhun, adapun orang-orang yang gelap gulita wajahnya di hari kiamat adalah ahlul bid'ati wal furqah, adalah orang ahli bid'ah. Siapa yang mengatakan seperti ini? Apakah yang mengatakan seperti ini ulama? Tidak, guys. Siapa yang mengatakan? Qalahu Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, yang mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selamat nanti di hari kiamat adalah sahabat Abdullah bin Abbas. Siapa sahabat Abdullah bin Abbas? Yaitu sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa doa Rasulullah kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas? Kata Rasulullah, Allahumma faqihu fiddin wa allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah dia pengetahuan masalah agama, ya. Kemudian berilah dia kehebatan dalam menakwil Al-Quran. Itu doa Rasulullah kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Seperti itu. Jadi apakah ada keterangan yang selamat nanti di hari kiamat Ahlus Sunnah wal Jamaah? Beliaulah yang pertama kali menarasikan orang yang selamat di hari kiamat adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Surah Ali Imran ayat 106, kitab tafsir Ibnu Katsir Ad-Dimashqi. Sekian saudara. Masya Allah, tabarakallah Ustadku. Yang Ustadz Najat tunjukkan itu ya, itu tidak ada dibilang ahli sunnah wal jamaah. Tapi yang pertama kali dia menarasikan seperti itu karena dia mengambil kutipan dari dalil surat dari Ali Imran itu dan dilogikakannya sendiri, maka dia bernarasi seperti itu. Apakah itu salah? Tidak. Yang dibahas itu Ibnu Abbasnya yang dibahas. Coba.
Iya, tapi kan itu kan udah mencampur adukkan itu namanya bahasanya itu. Ya kan? Yang dibahas itu Ibnu Nah, Abbasnya saya yang begini. dibahas. Kan udah dikasih tahu Tahu tadi, saya. Maibre. Jadi gini. Maibre udah Yang dikasih saya tahu tadi pahami kan. gini, Yang pertama mengucapkan itu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas yang dibahas. Gini. Dari 73 golongan, dari 71 golongan, dari 27 golongan, yang saat itu ialah ya, mau tahu siapa? Dan di situ dia golongan, itu bahasanya golongan yang selamat. Siapakah golongan yang selamat itu? Firqah. Sebentar saya potong. Ini Habib Nahnu mau naik gimana ini? Ustaz Wapi, Gurunda, Bang Kores. Mau Sudah, enggak usah. nggak tahu, tak tanya Gurunda yang punya hajat soal itu. Kata Gurunda nanti dulu. Gurunda udah berdamai dengan diri sendiri belum? Gurunda. Sudah, enggak usah anu. Ya udah. Bang Siap. Muhammad. Habib Nahnu mohon maaf ya. Lanjut. Gitu. Yang Ini saya ya, pahami di situ. Saya tambahi hadisnya ya, tentang hadis firqah ya, firqah 72 golongan dan 73. Saya tambahi. Ini. Iya, itu yang dibilang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iftaraqatil yahud ya, ini ya. Iftaraqatil yahud ala ihda wa sab'ina firqah. Orang Yahudi akan berpecah belah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala thnataini wa sab'ina firqah. Orang Nasrani akan terpecah belah menjadi 72 golongan. Wasataftariku hadhil ummah, dan umat ini, umat Islam akan berpecah belah menjadi ala thalathin wa sab'ina firqah. Ada 73 golongan. Kulluha finnari illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Qila, ditanyakan, man hiya ya Rasulullah? Siapa mereka Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Yaitu orang yang dan mengikuti jalan-jalan para sahabat saudara, maka dia bukan termasuk yang selamat di hari kiamat. Sekian. Makanya itu saya bilang Ustaz Najat, termaksud ketika kita terlalu kepedean menyiarkan tentang agama Islam, kita belum termaksud dari golongan itu. Ya udah, kalau lu merasa diri lu belum termasuk ya jangan di sini. Nah, tadi kan sudah saya bacakan Mas Kores ya. Tadi yang mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sahabat Abdullah bin Abbas. Sahabat ditolak. Nah, berarti itu udah termasuk gitu Mas Kores. Bukan menolak, Ustaz Najat bukan. Iya. Ustaz Najat Udah nggak termasuk berarti menolak sahabat Ibnu Abbas. Pembenaran dari keilmuan, Ustaz Najat ingin mendoktrin orang-orang yang ada, nggak boleh seperti itu. Kita jujur mainnya. Itu kan tertulis Ibnu Abbas tadi di Arabiknya. Gitu. Jadi jangan dibilang Ahlussunnah wal Jamaah, Syiah itu ini digoreng-goreng. Ibnu Abbas itu Ibnu Abbas di situ, dia itu tertulis Ibnu Abbas yang mengatakan golongan yang selamat itu Ahlussunnah wal Jamaah. Ibnu Abbas ini generasi sahabat. Nggak mau diambil. Ya kalau yang itu enggak, saya mengambil yang memang ajaran. Selamat datang di kebenaran saudara. Selamat datang di kebenaran my brethren. Tergantung gini, kalau lu mau mengambil apa yang lu pikirkan, yaitu pikiran lu yang baru ada di tahun 2023, silahkan. Bukan. Kami mengambil apa yang sudah diwariskan dari alim ulama terdahulu yang sampai kepada sahabat. Gitu my bre. Firqah Naziliyah ini. Kores jangan nyesati orang. Apa itu? Ya, apa Naziliyah itu? Golongan orang yang selamat. Dan itu tidak dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah. Naziliyah. Ya sekarang di situ ada kata di sini apa ya namanya? Lu lucu lagi bahasa Arab. Najiyah. Bukan Naziliyah, Bro. Najiyah. Iya, Najiyah. Iya. Iya, tulisannya Najiyah. Nah, di sini misalnya kita ambil di ini ya, di Sunan Abu Dawud nomor 3981. Di sini dibilangnya satu golongan masuk surga. Dari ini qala Rasul, satu golongan masuk surga, yaitu al-jamaah katanya. Al-jamaah. Ya udah.
Nama lu nama kaum Syiah ada nggak, Syiah wal Jamaah? Ada nggak? Kan nggak ada, Bre. Kok lari ke Syiah? Saya gini. Ya enggak, gua nanya aja, atau enggak di Ahmadiyah wal Jamaah? Enggak ada juga kan? Atau Islam ini satu Kores. Islam ini satu. Islam ini lurus. Islam ini benar. Tidak ada kita. Ya terus kalau misalnya Islam ini benar, kenapa lu ngerusuh di sini, my bre? Bagi saya tidak ada. Jadi saya sebagai umat Muslim ya, dan saya mempunyai ilmu yang tipis, saya beritahu kepada kalian gitu. Jadi kenapa ilmu lu yang tipis lu memberitahukan ilmu lu kepada Ustadz Wafi? Kenapa? Kenapa lu memberitahukan ilmu lu yang tipis kepada Ustadz Wafi? Kenapa? Biar kalian tuh paham dan kalian itu tidak mengkotak-kotakkan orang. Ya boleh mensiarkan agama itu boleh. Ini saya sebagai orang tipis. Berarti gimana? Berarti kita sama Kristen yang penghujat itu harus bareng-bareng gitu atau gimana? Tidak. Alhamdulillah kalau begitu. Di sini kan kita nggak bahas yang berbeda ini, Bre. Nggak ada yang berbeda kotak-kotakan Islam, itu nggak ada di sini. Udah ini ya, host, dengan segala hormat host, orang macam begini ya dibuang saja. Kita sudah membuktikan tadi dia terus menyelisihi, artinya dia memang memerangi kita. Makasih host, itu aja. Dan mohon kebijakannya, jangan dudukkan dai-dai kami dengan orang-orang Syiah atau pendukung Syiah. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Itu Suganda memang gak jelas. Jangan diadu-adu dai-dai kita keilmuannya tinggi dengan kutil babi macam itu. Thank you host, standby lagi. Langsung pamit. Masya Allah, tabarakallah Ustadz Ndunku. Allah, jazakallah Ustaz Unggul. Udah hilang. Enggak, langsung turun satu Bu. Tadi yang ini hilang, siapa namanya? Si Suganda. Ayat hadisnya sudah jelas, yang ikut sahabat selamat. Yang bilang ahlu sunnah wal jamaah yang selamat sahabat Abdullah bin Abbas, ditolak sama dia. Kan pusing. Iya, dibilang dari Ustadz Wafi katanya. Maunya yang Wafi hidup di selamat. zaman sahabat. Maunya yang selamat itu yang makan imam, itu yang selamat. Bang Jul mana tadi Bang Jul? Gue cuma mau ngomong gitu aja. Ini anak memang begitu. Jadi kemarin itu udah gue gebukin. Pokoknya begitu gue naik dia langsung turun. Jadi mohon maaf ya Os, nggak ngurangi kedaulatan Komal Anda. Juga khusus yang lain ini ya. Kalau dai-dai kita jangan didudukkan bersama orang Syiah atau pendukung Syiahnya. Jangan. Saya curiga ini. Saya curiga Anda baru ikut-ikut. Cara-cara mereka itu kan menggunakan ayat suci Al-Quran, menggunakan hadis-hadis kita gitu. Tapi kalau orang sudah di dalam, baru kelihatan diajarkanlah semua doktrin dogmanya, baru tahu dia nanti. Kalau udah dikasih sajian dodol dari kotoran imam, baru dia sadar. Oh ternyata. Mereka hanya menampakkan seperti Islam kalau di Indonesia ini. Tapi kalau mereka mayoritas, barulah kelihatan aslinya. Kayak di Iran, Bang. Oh, jangan dibilang. Lebih binatang daripada monyet. Memang dia gitu. Belum ucap salam nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Namanya My Penatua, insya Allah hari Jumat ya. My Penatua, My First Lady, pengen banget ketemu. Namanya agama Takiyah. Siap. Kalau dia ketemu tiang listrik, berubah jadi tiang listrik. Ketemu dengan gardu, ya berubah jadi gardu. Ketemu dengan kulkas, sama berubah jadi Jetpam. kulkas. Ya berubah kayak gitu. Jadi kalau dia jumpa dengan Islam, oh ya
kita ini Islam, kita ini sama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketemu dengan Oten, yes, memang di dalam agama itu kita juga ada Trinitas, gini-gini, Nur Muhammad, kayak gini. Kayak gitulah. Lama-lama ketemu dengan Hindu begitu juga. Ya gitulah, itulah bunglon, manusia laknat. Ketemu sama Kristen, di Islam juga ada Tritunggal. Kayak gitu lah. Ketemu Buddha, iya kita juga itu, ini kok ada sunahnya botak. Ketemu Hindu, oh iya kita juga ini suka ada leak-leak gitu kencing, minum kencing imam, kita juga ada. Gitu-gitulah. Oh kamu ada bakar roti celai tai kering ya? Ya kita juga ada mandi tai kering imam. Kita juga ada, masih loh sampai sekarang gitu. Aduh, teman-teman yang ada di Indonesia ini yang pingin tahu mereka, buka aja YouTube ya. Golongan ini ketik di situ makan kotoran imam atau golongan pemakan kotoran imam dan minum pipis imam. Oh, muncul itu. Oh, gila. Sebelum kalian itu kena tipu daya mereka nonton dulu video-video itu, karena itu adalah fakta bukan editan. Itu perilaku mereka yang mereka up sendiri. Belum lagi kalau mereka ambil pedang, dia pedang-pedangi belakangnya, mukanya, dadanya berdarah-darah. Ajaran iblis. Ya, Iwan Pilah. Besok jangan lupa ya jam 1 siang ada yang mau syahadat. Tolong disimak ya sekalian langsung kajian Ustadz Wapi menjelang buka puasa. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini lagi satu lagi nih Sat nih. Waalaikumsalam. Satu lagi nih Sat. Gimana nih Sat Wafi nih? Aduh. Yusuf PI nih. Pada nggak tidur ini. Ustadz Yusuf PI yang sudah lama menghilang kini bangkit kembali. Bukan Yusuf PI, Papa Yuni. Kenapa seharusnya naikin Oten lah? Saya Muslim lah. Kenapa dinaikin? Oten yang dinaikin bukan saya. Capek debat terus Ustaz. Ya debat ini gak bakal berhenti. Kalau Nabi Isa belum turun gak bakal berhenti. Betul. Nah, kayak gitu. Lanjut Gurunda, Ustaz Wafi. Waduh, Bang Kelvin. Oh yaudah aku lanjut dulu nih, mumpung 1100. Ya ikhwan nih fisabilillah yang daerah Jabotabek, Jumat depan insya Allah kita akan ada buka bersama seluruh keluarga muslim di tempatnya Bang Andre di Jatiwaringin. Tafadhol bergabung ke sana sehingga kita bisa mempererat silaturahmi bulan Ramadan ini. Yuks, gaskeun. Jadi siap-siap. Aku ngasih tahu sekarang ya, karena kalau kita ke daerahnya Bang Andre harus nyiapin paspor sama visa. Itu udah beda negara. DM ke saya aja kalau ada yang mau ikut. Alamatnya di sebelah Starbucks Jatiwaringin. Nah itu MP Cafe namanya. MP Cafe. Cari di Google ada tuh MP spasi Cafe. Nah di situ ada. Oh iya, dan teman-teman mumpung 1100 Jumat. Mumpung 1100 jangan lupa channel YouTube saya alhamdulillah sudah sembuh dari kena banned. Oh gitu, alhamdulillah. Di subscribe dan ditonton channel YouTube Naja Media. Insyaallah fokus mengkantor Christian Prank bihima ajmain. Amin. Kok amin? Ya nanti juga insya Allah di sana di apa namanya di chat. Amin Bang. Gimana Bang Satria itu? Biarin aja. Ya ini yang nanya waktu Jumat ya. Jadi di sana juga kita akan mempraktekkan hadis Nabi minum kencing unta. Nanti kalau ada ininya ya kontestannya mempraktekkan hadis Nabi minum kencing unta
Dan yang Kristen minum racun maut di Markus 16, 18 gitu. Kita lihat siapa yang modar, siapa yang modiar. Dan untuk mempermudah Kores, gua akan belikan baygon rasa stroberi. Nah, baik gue rasa supaya matinya manis gitu ya. Apaan sih uji coba kayak gitu? Udah tahu itu datanya data palsu masih juga diuji coba, matilah. Ya enggak apa-apa. Adalah Bunda. lebih baik mereka disuruh bakar roti di atas tai kering gitu. Wah itu lebih kejam Gurunda itu daripada racun. Iya itu. Iya, kalau mau itu juga boleh lah. Jadi suruh Bang Duga taruh di mangkok, habis itu bakar roti di atasnya gitu. Acaranya jam 4 sampai buka Ikhwan. Jam 4 sampai selesai kita buka bersama. Ini Jumat ya, Jumat depan. Jadi tafadhol. Aku ngomong jauh-jauh hari supaya yang Jabotabek bisa menyiapkan waktu dan tenaga gitu. Oh bukan ini kan ya, kemarin Jumat kan depan pada ya Kores ya. ngambek. Mam? Jumat depan bukan Jumat ini ya. Serem ya materinya ya. Jumat depan ya, Jumat depan. Jumat ini udah kelewat dong. Kita ke masa lalu dong. Jumat ini maksudnya, iya berarti ya, benar-benar sorry. Iya. Tempatnya di MP Cafe. MP Cafe. Aman Ikhwan, itu apa murah meriah. Lancar jaya. Yang ada di Bekasi, kalau dekat saya jemput aja biar bareng sama saya. Ini aku ulang lagi. Buka bersama seluruh keluarga muslimin yang membantai syubhat dan fitnah dari kufar penghujat laknatullah alaih. Itu buka bersama di tanggal 7 April jam 4 sampai dengan selesai. Tempatnya di MP Cafe Jatiwaringin. MP Cafe-nya silahkan di Google, itu udah masuk Google Map. Itu Ikhwan. Alhamdulillah pada hadir. Cakep. Mau tanya dong, Bekasi itu di mana itu Bekasi? Saya nggak pernah. Ada di peta itu, nggak ada di peta, itu tersendiri dia. Sebelah Pati kan? Nah, ini Aki Yusuf dari mana? Iya. Kalimantan. Ya iyalah, masa dari hutan. Oke, Kalimantan. Jadi Aki Yusuf nanti lurus terus ke selatan kan, selatan. Nah, di selatan itu ada Australia. Nah, Ustadz Yusuf putar arah. Nah, terus belok kanan ke arah Irian. Nah, di situ nanti ambil ke Filipina. Betul. Di Filipina naik di belok kirinya ada lift ke lantai 3. Nah, itu masuk di situ. Makanya Ustaz Yusuf, kalau mau ke Jakarta, biar aku sambut. Tapi kalau permintaannya ke tempat host di Bekasi, siapkan paspor, jangan lupa. Oh, itu sebelahan sama Taman Edan. Taman Bekasi Eden. itu sebelahan sama Taman Edan. Tapi bisa jalan kaki ya dari Kalimantan ya. Itu hari apa deh acaranya deh? Tanggal 7, Jumat, tanggal Gurunda, 7 Jumat bukan depan. 14. Jumat depan. Oke, saya juga mau ngajak teman-teman semua buka bersama, termasuk netizen. Tapi di Komal ya. Ya, Komal. Masa Gurunda makan pakai masker? Piye Ya bener iki, sih, Kores. Jumat ini, kalau Jumat depan tanggal 14, Jumat ini tanggal 7, bukan Jumat tadi. Kalau tadi ya tadi, Jumat ini benar. Oh iya benar. Jumat ini Ikhwan, Jumat ini kita tanggal udah deh yang lebih pasti tanggal 7 insya Allah ya. Naam, tanggal 7. Nah, ini caranya gini sekarang. Gurunda, ini sekarang flight itu udah nggak pakai udah nggak pakai vaksin, jadi gampang. Gurunda tuh bisa loh, flight pagi, pulang flight malam untuk buka bersama demi kita. Ya nggak? Gitu. Iya dong Gurunda. Kalau gitu berarti buka bersama dan sahur bersama tanggung Bang Kores. Iya, flightnya PP aja Gurunda, flightnya PP. Berangkat siang, pulang malam. Iya nggak? Memang turun di mana? Soekarno Hatta. Turun Cengkareng. Jadi ini Gurunda berangkat buka bersama kita, Masya Allah. Kalau gitu saya berangkatnya dari pagi Bang Kores, ngejemput dulu Gurunda ke Cengkareng. Gitu. Kalau perlu misalnya besoknya pulang, kita siapin ininya akomodasinya.
Jadi- Kalau Ustadz jadi- Yusuf jadi- dari Kalimantan mau jalan enggak apa-apa Ustadz, sampai Herdi Mualaf itu nyampe. Jadi Gurunda, Ustadz Wafi pakai kereta aja Ustadz Wafi. Iya, satu Wafi ikut Saya Ustadz kalau Wafi, nggak diajak berangkat nggak sekarang. Saya kalau nggak diajak nggak datang. Tunggu dulu, aku dulu baru yang ininya yang deket-deketnya baru. Ayoks berangkat. Ini aku nanti kita stay di tempatnya Akhi Julius bertiga. Beneran? Kapan sih? Serius? Iya Jumat. Ustadz Wafi berangkat misalnya ini apa Minggu berangkat Kamis pulang Minggu Ustadz Wafi. Jalan-jalan terus kita. Ayo ketik 01 yang iya. mendukung Gurunda Jumat datang. Hadir. Ketik 01 netizen. Nah, sekarang aku baru ke Gurunda lagi. Gurunda lihat Ustadz Wafi jauh-jauh dari Jawa Timur datang, masa Gurunda tinggal flight cuing-cuing nggak datang Gurunda. Kalau Iya Bang nggak? Zuma datang, saya kasih hadiah sarung spesial. Allahu Akbar. Wah, sarung Gurunda. Saya paketkan lewat JNT tapi. Jadi Gurunda. Tuh Gurunda ada yang mau bantu tiket tuh dari Akhi Keramik Basah. Ayo, saya bantu tiket juga teman-teman kalau gitu. Ayo Ikhwan dibantu tiket juga Ustadz Wafinya. Naik bis Madukismo. Ya, Jangan saya bis, siap kereta kalau aja di biar apa? saya jemputnya dekat. Kalau dibantu tiketnya monggo. Insya Allah Bang Zuma saya datang. Kalau Ini ketemu Ustadz di Wafi. Gurunda Juma ini mudah, saya tinggal nyebrang aja pakai kapal juga bisa. Tapi kalau nya ke Bekasi jauh banget sih. Nah kalau Akhi Yusuf gini caranya. Akhi Yusuf mau jalan kaki berarti nanti bukbernya yang 2034 itu. Alhamdulillah ada yang mau bayarkan tiket. Alhamdulillah. Ya udah tuh Akhi Keramik Basah langsung DM aja atau enggak ke deskripsi Zulkifli M Abbas, di situ ada nomor Gurunda, langsung di chat. Gaskan supaya Gurunda datang. Serius sekali dia. Saya malah disuruh ikut ambulan ini biar gratis, parah teman-teman. Waduh. Kalau Ustadz Naja, Ustadz Wafi pakai kereta turun di Bekasi kota, nanti saya jemput dekat dari rumah saya. Siap. Kira-kira berapa jam ya kalau dari Jawa Timur ke sana itu ya? Kereta bis 12. Kalau naik pesawat dari mana? Dari Wafi? Surabaya, Ustadz Gul. Oke, ya udah diatur aja nanti perjalanan dari rumah ke Surabaya, naik pesawat, turun di Halim, nanti dijemput saya atau Bang Hos, pulangnya saya urus juga tiketnya dari Surabaya sampai ke rumah, insya Allah dari saya. Masya Allah. Naik pesawat itu gimana ya caranya? Ajari nanti Mas Gore, saya tidak pernah tuh. Gampang. Astagfirullahaladzim. Oh iya, Kalah agak sama susah, Papa Jahat. agak ribet. Gini Ustadz Wafi, ini yang aku kasih ini ya. Ini pesawat itu nggak boleh telat. Nah, nggak boleh telatnya tuh kalau pesawat berangkat jam 8, Ustadz Wafi 1,5 jam sebelumnya mesti udah di bandara. Iya, Oh, lap-lap setengah jam pesawat sebelum dulu. Check in dulu. Cuci ban lama, pesawat. Iya, betul. Check-in-nya lama itu Ustadz Wafi. Iya, dengar-dengar kalau naik pesawat ada di dalam koper itu gratis ya? Masuk aja ke koper. Sekalian bawa tuh apa lemari. Iya. Lemari Nanti sekalian. ditaruh di Lost and Found nggak berangkat Ustadz Wafi. Terus di situ. Ya sudah kalau Udah gitu. kalau Ustadz Bisa lah. Wafi serius, ditentukan Serius, saja Ustadz. waktunya. Bagusnya hari Kamis sudah mendarat di Jakarta. Jadi ada Serius. waktu, nanti bisa nginep di mana, banyak pilihan di tempat saya juga boleh. Tinggal disediakan saja waktunya, lalu diatur untuk booking tiketnya bisa dilakukan sendiri ya oleh sebuah apa namanya tuh tiketing ya. Atau dari saya yang mesenin, yang penting Ustadz Wafi udah menyediakan waktunya. Misalnya datang Kamis, pulangnya Sabtu, monggo terserah. Tapi acaranya kan tanggal 7-nya itu. Ditentukan saja, nanti hubungi saya. Boleh Ustadz Wafi yang mesan sendiri tiketnya, saya transfer uangnya. Atau saya urus sekalian bookingannya, tinggal ditentukan kapan mau datang, kapan mau balik ke Surabaya. Standby. Masya Allah.
Siap. Masya Allah, Jumat Akbar ini, bukber Akbar ini. Aslinya Telegram sih, aku. Aslinya Itu Senin gimana? sama Selasa. Yang di bawah Ya, itu, yang di bawah itu katanya mau jemput saya pakai perahu. Aneh-aneh aja kapan nyampe. Yo Ikhwan di sini ada guru-guru besar kita, ada Gurunda, ada Ustadz Yusuf juga. Ustadz Novi alhamdulillah udah ada Ustadz Endun yang handle. Ayo tafadhol ini untuk Gurunda sama Aki Yusuf supaya berangkat ke sini. Coba aku cek. Aku Ya. Gurunda dulu ya. Gurunda coba aku cek. Gurunda semua kan tadi udah ada. Ayo teman-teman. Ini pejuang Ustadz kita Unggul. juga nih, Ustadz Yusuf ya. Sekalian yang Ustadz di Unggul. wilayah Jabodetabek ketemu. Minta tolong dibantu Ustadz Yusuf hingga kita bisa bersilaturahmi di Jakarta. Insya Allah kita akan berkumpul bersama Kores, Gurunda Zuma, Gurunda Wafi, dan Ustadz Yusuf. Standby. Ayo teman-teman. Jangan nanti ada Bang Dewa saya juga. dan Kalau bisa, tadi siapa kalau tuh, bisa Pramuka gini, Sa. Ustadz Unggul, kedatangannya itu berbarengan kalau bisa biar sekali jemput. Kuisnya Atur hari waktunya. Kamis saja, jadi nggak terlalu mepet Iya. waktunya. Kamis nanti iya, nginep maksudnya akomodasi jamnya. saya atur juga di Jakarta. Jamnya itu berbarengan biar nggak bolak-balik jemput gitu. Ustadz Yusuf mungkin pesawatnya bisa beda beda, jamnya ini kan, beda. beda Bagi tugas flight. saja. Siapa jemput siapa? Apa-apa, Saya beda juga boleh paling menjemput sejam satu 2 orang. jam. Itu Paling sejam 2 jam Kores, loh kalau beda pun. apa Mas Dori mau ikut itu katanya di bawah tuh. Allahu Akbar. Pak Dori ayo. Ayo Pak Dori. Ayo ikut. Bang Handi pasti ada. Bang Handi pasti ada. Itu katanya. Kalau gak ngajak pasangan gak enak Ustadz Mas Kores sama Viva soalnya katanya. Insya Allah Pak Dori nyampe sini pulang udah ada pasangannya. Ayo ikut aja dulu ya Pak Dori. Amin. Amin Allahumma amin. Bang Zuma gimana? Amerika Serius juga Bang? ada nganggur. Ikut Bang. Saya sholat iftihara dulu. Nanti saya bawa sarung Bang ya, sarung khas pesantren Sidogiri. Nanti saya bawa berapa tak kasih ke teman-teman. Sekalian beras 1 karung bisa nggak? Belum waktunya bayar zakat fitrah saya Bang. Nanti Aku biasanya nonton malam. di TikTok. Aku nonton di TikTok itu juara binaraga gitu ya kan. Kok hadiahnya 1 karung beras? Nonton. Negara mana itu? Negara mana Kadang-kadang itu? Gurunda, aduh, bener udah dari tadi sakit perut. kita Tuh ngomong. Ikhwan 2 juta untuk bisa mendatangkan Gurunda flightnya 2.500.000 pulang pergi. Tafadhol ayo digas Gurunda supaya ikut. Wih murah. Tuh. Murah kali ya. Murah Gurunda Gurunda. semua udah 2 ada juta. tadi dari keramik basah. Ustadz Wafi saya insya Allah. Ayo teman-teman. Kita dukung Ustadz Yusuf sampai ke Tinggal Jakarta. Ustadz Yusuf. Ustadz Yusuf ininya apa sih bandaranya di sana? Atau tukeran gini, dengan syarat ada yang menjamin Ustadz Naja tiketnya dari rumah ke Surabaya, ke Halim, pulangnya Surabaya rumah. Kalau ada yang menjamin, saya yang gantian menjamin Ustadz Yusuf, tukeran. Kalau 2 saya nggak sanggup. Kalau ada yang menjamin Ustadz Wafi, saya yang menanggung Ustadz Yusuf, standby. Kalau di Ustadz Yusuf itu Bang Kores, Masya Allah. bandaranya itu di Kalimantan ya. Uni Sastra Negara. Uni Sastra Negara naik Uni. Atau gimana kalau kalian aja yang ke Makassar? Waduh. Itu kan udah pasti nanti. Kapan? Iya, gampang Gurunda ke Jakarta daripada kami ke Makassar. Iya, kebanyakan. Makassar ini masalahnya Gurunda kalau dari Jawa transit dulu ke Surabaya masalahnya. Kalau yang dari Kalimantan transitnya ke Balikpapan 2 kali pasti. Enggak, ya. Enggak, makanya Ustadz Yusuf apa ininya? Bandaranya apa di tempat Ustadz Yusuf? Tadi kan udah. Samsudin Nor. Di Oh, Kalimantan Samsudin. mana? Belahan mana? Selatan. Samsudin Nor. Kalsel ya. Oh, Samsudin Nur, Banjarmasin, Saat Unggul, Banjarmasin. Banjarmasin. Ya udah gini deh nanti, tapi aku belum bisa menjanjikan ya Ustadz Yusuf ya. Kalau memang Ikhwan Villa di bawah nggak ada tukeran,
ada yang menanggung Ustadz Naja, aku nanggung Ustadz Yusuf. Kalau memang nggak ada, aku belum janji tapi doakan mudah-mudahan Ustadz Yusuf sama Ustadz Naja biar aku yang urus. Standby. Oh, ini Ayo, Bang. ini Iwan ternyata nih. lebih murah 200.000 daripada ini. Kalau Gurunda enggak, Deng. Lebih murah ini dari Banjarmasin Jakarta 900. Ya murah lah insya Allah ya. Oke, nggak apa-apa Insya Allah 2 juta. Makanya ini sih aku bukan mau bersombong-sombong ria teman-teman ya. Ayo kita berlomba-lomba berbuat kebajikan, bersilaturahmi, dan mudah-mudahan ada yang menanggung Ustadz Yusuf atau Ustadz Naja. Saya satu aja, tapi kalau memang tidak, insya Allah biar saya dua-duanya yang tanggung. Pesawat dari Surabaya ke kemana berarti ini Mas Kores? Ke Halim bagusnya, deket. Mana? Oh, Halim bagusnya ya. itu Aku kan malah Cengkareng. Halim itu kan Kores, sama Kores. rokok. Halim dekat. Bang Kores. Nah, Halim mana? Bekasi Ustaz. Kalau ada lebih, ajak Bang Neplos. Halim masuknya Jakarta Timur. Kurang lebih kalau dari Bandara Halim menuju ke Bang Andre, ya sebenarnya Jakarta deket sih. Yang lama itu macetnya ya. Kurang lebih nggak sampai 1 jam itu kalau merayap tidak macet berhenti. Kurang lebih 1 jam lah kurang lebih. Oh iya, kalau ke Halim malah Ustadz Unggul malah murah. izin sebentar, Bang Kores naikin Pak Wahid itu katanya beliau mau nanggung Ustadz Wafi itu. Nah itu alhamdulillah. Ya, Monggo Kalau naik. beliau Oh ya udah, ngomong, ini aku tinggal turun ya. Aku tinggal turun. Lanjut lagi. Nanti naik lagi. Kalau sama saya dulu nggak ya. usah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang mau menanggung tiket. Nggak usah, wong saya yang punya pesawat kok. Makasih banyak. Niatnya udah jangan Iwan. nyampe gitu ya. Iwan, ini aku tahu cara-cara Gurunda ini. Jangan itu karena Gurunda masih bimbang mau datang atau enggak. Jadi harus dijebret langsung dibeliin tiketnya. Enggak, adekku sayang. Teraku yang beli sendiri. Ada juga itu yang Iya. mau Keramik basah. Oh ya, aku turun ya. Aku turun. Thank you bang, thank you. Nggak usah. Itu Nggak Pak usah Wahid bang. tadi mau Saya terima naik kasih banyak, masya Allah. bantu Pahalanya udah Ustadz nyampe Naja, ya. Ustadz Yusuf. Iya Pak Wahid Masya Allah. tadi sama Ke Yusri guru-guru itu kita aja yang lain. Ke guru-guru Tapi kita Gurunda yang lain. Juma Insya Allah. harus datang ya Gurunda ya. Saya ke insya Allah melalui email bisa nyampe Jakarta. Tenang aja. Oke, saya tunggu ya. Nanti assalamualaikumnya di download tuh Bang. Ya, Pak Oh, mana Wahid Ustadz naik. Wahidnya nggak ada minta naik? Pak Wahidnya Pak Wahid apa Pak Wahid tadi? Wahib B. Nah bola. itu Akang Satria user 393 itu juga naikin beliau biar beliau bisa ngomong atau nanti di DM aja boleh gitu. Ya DM ke saya aja ntar ya. Gak usah saudaraku, sahabat keramik basah. Terima kasih banyak. Ya kalau mau silaturahmi denganku ke Makassar Aceh jalan-jalan, nanti ku traktir makan kuaci 1 kontainer di sini. Janji deh. Gurunda kalau saya yang ke 39, Makassar silakan naik. gimana? Iya makan coto. Kita makan coto. Boleh nanti Iya. insyaallah ya. Makanan khas Makassar itu apa Bang Zuma? Coto Makassar. Coto Makassar. Makassar. Enak, dagingnya banyak, empuk. Iya. Coto Makassar soto. kontro. Bukan, beda. Pokoknya Soto. beda. Oh. Pokoknya kalau kesini ku buat kalian mandi kuah coto, lihat aja nanti. Oh, siap Bang. Nanti kalau mau wudhu pakai air coto aja semua. Aduh. Jadi ingat anak muda yang pura-pura puasa Kasih ke burung bisa ngepek. minum Coca-Cola ketahuan orang malah dibuat wudhu Coca-Cola. Iya betul. Saya pertama nonton itu ngakak. Saya jadi ingat Syiah. Wudhu pakai kencing imam. Allahu Akbar. Ya Allah. Ya udah gitu aja keputusannya ya. Kalau seandainya Mana ini Bang Kores naik lagi? iya nggak ada kayaknya. Nanti insya Allah lah dua-duanya deh kalau memang nggak ada yang naik ya. Pak siapa tadi?
Pak Wahib atau Bang siapa tadi keramik basah mau ini apa backup satu boleh Ya, pilih Ustadz Naja atau Ustadz Yusuf. Tapi kalau nggak ada hari Rebo Alihkan. ya final harus saya ketahui, jadi saya bisa booking tiketnya. Terserah mau booking sendiri saya transfer uangnya. Sekalian ini akhi, Ya. undang si Kiamat debat langsung. Oh iya tuh bagus tuh. Aman, dijamin aman. Iya, tapi jangan suruh dia pakai HP atau Langsung ya. laptop. Suruh aja jelasin hadis langsung. Belegak-beleguk nanti dia. Nona Ratih itu namanya. Bukan, Aku pingin di tukang edit hadis itu. Ada videonya Aku Guru pingin Nda. lihat dagunya bocor gitu. Dia cewek dia. Videonya ada. Masa si cewek? Cewek Guru Nda. Enggak ah. Cewek. Fotonya videonya ada di Bang Neplos. Udah ketangkep. Suaranya laki-laki kok. Transgender Ini kali. ada yang nanya Ratih dia namanya. Ratih. Di bawah ada yang nanya. Iya, Ratih namanya. Apa namanya ini? Pesantren Netizen ya? udah tahu semua. Oh gitu. Iya. Cewek Guru Nda. Aku kok belum tahu. Masih gadis. Ada videonya nanti saya up ya. Suaranya sama. Sama, pasti semua sama. Masih Itu gadis dia, debatnya masih sama Bang gadis. Oh nggak tahu. Gadis bukan Ini perawan. aku punya ini di kolam depan villa ini ada buaya jantan. Mana tahu dia mau kesini ke sama buayaku. Cobalah nanti Usia dicoba 6 dulu. bulan. Oh ini Ustadz Wahid mau naik. Oh ya udah. Naik tapi dong jangan ini. Aku naikin, segera dikit lagi mau sahur soalnya. Sebelum ambil Saya turun Ustadz Yusuf turun beliau dulu sebentar naikin- ya, tapi jangan kemana-mana. Naikin beliau saya. Kucingku keluar dia. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para guruku, terima kasih atas kesempatannya. Saya ikut terharu atas perjuangan para mujahid. Saya dari dulu sudah seringlah setiap hari saya setiap malam mendengar ya para mujahid membela Islam. Alhamdulillah. Saya cuma ikut sedikit membantu saja. Barangkali Gurunda mau ikut atau Ustadz Wafi mau ikut ya insya Allah saya bisa membantu sedikit saja. Alhamdulillah, Dinda Wafi sudah ada tuh saudara kita. Masya Allah. Iya. Maaf Gurunda saya Jazakallah. sering ya ada sedikit buat satu saksemen gitu ke. Saya dari Bogor Pak. Oh iya. Oh, Masya Allah. Kalau dari Bogor ya dekat bisa hadir dong Pak. Insya Allah. Ada waktu mungkin. Insya Allah. Ya mungkin Sekalian bisa sama saja. Bang Dewa tuh, Bang Dewa kan di sana juga. Iya, Bang Dewa di Ciomas katanya. Iya, insya Allah lah. Nanti saya kontak juga dengan Bang Dewa. Ini saya mohon Dewa, maaf Bang Dewa. nggak ngurangin rasa hormat. Saya mesti siap-siap buat masak sahur. Jadi kalau tadi kan Guru Nazuma bilang nggak usah ya. Jadi tinggal dua ini Ustadz Naja sama Ustadz Yusuf. Nah, bagaimana Pak Wahid? Apakah mau ngurus tiket pulang pergi Ustadz Naja atau Ustadz Yusuf? Saya sih bebas pilih satu. Saya Monggo, pilih salah yang satu satu. saja, monggo silahkan. Baik. Yang mana saja saya siap bantu. Oke, kalau gitu saya pilih untuk tiket pulang pergi dari rumah ke tujuan kembali ke rumah lagi Ustadz Yusuf ya, Monggo Bang silakan. Wahid Iya, siap. ngurus tiketingnya Ustadz Naja ya. Baik, Oke, baik. kalau Nanti mungkin gitu saya udah minta- clear. Mohon maaf nanti saya mungkin minta yang Ustadz Wafi ya, biar nanti kontakannya enak gitu. Ya, sudah Oke, saya gampang nanti follow, bisa Pak Wahid. dihubungi. Ya, terima Ya, kasih. nanti bisa DM-an. Ustadz Yusuf saya juga belum punya nomor WA atau mungkin ada sudah ya. Insya Allah Senin saya hubungi lalu kita atur jadwalnya. Saran saya datang saja hari Kamisnya sehingga Jumatnya kita nggak terburu-buru. Mau pulang Sabtu boleh atau kapan bisa diatur. Akomodasi juga termasuk saya yang urus
Ya, gitu aja. Saya mohon pamit ini mau persiapan masak. Terima kasih Bang Hos, Ustadz Naja, Ya, Bang Wahid, Barakallah fiik. Kores dan Guru Ndazuma. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum Barakallah Ustadz Nun. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nanti ada lebih biar Bang Neplos bisa ikut bareng Ustadz Yusuf nanti bareng naik pesawatnya. Dia kan dekat. Oh iya. Mungkin Saan bisa nggak ya? Mungkin Ini nggak jadi ke rek akuk itu siapa ID user Aki itu ternyata ada Aki Neplos juga. Jangan ke rek akuk. Ayo naik aja yuk. Naik aja sini. Boleh usul nggak para guru? Nah, kalau seandainya kita bikin satu rekening donasi lah, rekening donasi. Jadi misalnya kita ada donasi dari rekan-rekan Muslim yang lain akan membantu. Jadi kita terkumpul uang dan bisa nanti kita di sana tidak bayar masing-masing untuk makanan, lalu untuk tiket juga mungkin kita bisa terakomodir semua. Kita tumbuhkan dalam satu donasi mungkin. Nanti ada kepentingan yang mengatur begitu. Menurut saya seperti itu. Jadi kita makan di sana tidak masing-masing, kita sudah include ada buat makan gitu kan. Lalu tiket para gurunda bisa terakomodir gitu, intinya seperti itu. Barangkali ada muslim yang lain yang mau bantu gitu kan. itu bagus idenya, bisa di ini. Insya Allah bisa. Iya, jadi Ikhwan Mas Kores satuin ke Bang Zuma aja biar beliau datang. Gitu harusnya kita tuh harus kuncinya begitu. Iya. Jadi mungkin Saya ada sudah donasi dari mencium bau-bau mau menghindar Bang Zuma ini soalnya. Jadi saya tidak masing-masing lalu iya. Jangan ke seperti itu. saya, kalian tidak akan jadi nanti acaranya. Aduh, kan Arok baru gabung. Jadi acara ini aku sounding lagi ya untuk yang baru-baru bergabung. Insya Allah Jumat akan ada buka bersama akbar di tempat MP Cafe Jatiwaringin punyanya Bang Andre. Itu lokasinya di Bekasi. Acara dimulai dari jam 4 sampai akhir. Dan alhamdulillah nanti kita akan kedatangan insya Allah Gurunda, Ustadz Wafi dan Akhina Yusuf Ikhwan. Tafadhol silakan. Terus untuk mendatangkan mereka yang ingin menginfakkan sebagian hartanya bisa ke rek